Saya sampai jam 18.00 maghrib nanti itu saya masih kuat. Abang udah masuk rumah sakit. Kalau namanya Islam itu bagi saya itu agama palsu, Bang. Ya, nggak ada masalah kalau abang bilang gitu. Ya, gini, Bang. Tidak saya tidak takut, Bang. Gini, Bang. Dengerin. Islam menurut saya. Gini. Kalau menurut saya juga, Bang. Kalau menurut saya, kita palsu. Kristen Jadi, itu penyembah mantan kita, bangkai. Itu Penyembah supaya kau mantan tahu. bangkai menurut saya. Ya Muhammad bangkai Loh, sampai hari bukan. ini. Yesus itu kan mantan bangkai. Iya, Muhammad bangkai sampai hari ini. Loh, enggak ada itu. Iya, Ada itu. Muhammad itu bangkai Loh, sampai kalau hari Nabi ini. Muhammad itu manusia, Allahnya nggak Bang. ada. Nggak ada masalah Betul. manusia. Tapi kalau Tuhan, Iya, Allahnya juga nggak ada. kalau Tuhan gimana? Kalau Tuhan bisa mati nggak Tuhan? Allahnya Muhammad itu fiktif. Ya, Tuhan bisa Dan mati nggak Muhammad Tuhan? bangkai sampai hari ini. Ya oke, Siapa tahu? Tuhan bisa mati nggak? Tuhan Islam nggak ada. Enggak, saya tanya, Tuhan bisa mati nggak? Begini Adriansa, Tuhan Islam itu Nggak bisa nggak ada. jawab Jadi dia. nggak pernah mati, nggak pernah hidup. Enggak, Memang kalau nggak Tuhan ada. bisa mati nggak Fiktif. Tuhan? Enggak, saya tanya, Tuhan bisa mati nggak? secara hakikatnya. Enggak, saya Tunggu tanya, jam 5 aja. Tuhan bisa mati nggak Tuhan? Nggak bisa mati. Nah, Secara inkarnasinya dia mati. Enggak, saya tanya, Tuhan, Tuhan, Tuhan itu bisa mati nggak? Tuhan bisa mati. Tuhan yang mana? Loh, Tuhan Yesus. Tuhan pokoknya. Tuhan itu. Tuhan Tuhan nih, tidak bisa Tuhan. mati. Tuhan tidak Tuhan bisa bisa mati mati nggak? secara hakikatnya. Hah? Tuhan tidak mati secara hakikatnya. Oh, berarti yang mati bukan Tuhan. Dagingnya yang inkarnasi itu. Ah, oke, dagingnya Tuhan bukan? Tuhan. Hah? Tuhan. Dagingnya Tuhan. Iya, dia mengambil daging. Oh, lah iya, daging Yesus itu daging Tuhan bukan? Kau baca di Yohanes 4 ayat 24. Enggak, saya Allah itu roh. tanya, yang daging yang mati itu daging Yesus atau bukan? Yesus, tapi bangkit lagi. Oke, itu daging Ya, Tuhan bangkit. bukan? Ya, bangkit. Itu daging Tuhan bukan? Iya, Itu daging Tuhan. iya, Oke, berarti Tuhan mati. iya. Ya, Kenapa? berarti Tuhan mati. Ketika Tuhan mati, berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan mati dan dua Tidak. Tuhan hidup, betul? Sama bilang, Tuh, lah rohnya Yesus mati nggak? tidak mati. Ah, rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan, Ah, Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ah, berapa Tuhan? Satu. Cak. Tanya kawan Adriansa. Gini Adriansa, kau punya roh enggak? Kau punya roh enggak? Kau punya badan enggak? kacau ini. Ketika Adriansa mati, rohnya hidup enggak? Gimana? Apa sih Ketika definisi kau mati itu apa? Definisi mati itu apa? Nah, terus yang kau maksud Kau jelaskan tadi kau dari tadi Enggak, ngomong iya, mati, lalu definisi kau mati itu apa sih? Definisi mati itu apa? Ketika tubuhmu mati, Enggak. Masuk Gini, ke dalam tanah, sebelum dikubur ngomongkan pakai kapal. mati, Dibuat sebelum jadi ngomongkan pocong. mati, definisi saya mati tanya itu kau, apa? Adriansa. Definisi mati. Ketika tubuh kau jadi pocong. Iya. Ya, kau Definisi dengar mati itu gini. apa? Definisi mati itu apa? terus kau ngomong dari tadi kan? Aduh, Apa Adriansa. definisi mati? Apa? Coba. Sebenarnya sederhana. Enggak, ini menjelaskan. sederhana juga. Definisi mati itu apa, Bang? Definisi mati itu apa? Ketika roh keluar dari tubuh, matilah tubuh itu. Oke, Boleh nggak berarti definisi mati adalah berpisahnya roh dengan jasad, betul ya? Iya. Itu sudah jelas. Kau terus tanya saya. Oke, Adriansa, soal itu. oke, berarti pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, Yesus terpisah nggak? Iya, makanya mati. Ya, terpisah. Oke, terpisah Kalau ya, tidak betul ya? berpisah, tidak akan mati. Terpisah ya, betul ya? Iya. Berarti Tuhan roh meninggalkan Tuhan jasad. Iya, dan Iya. dia sebagai manusia. Iya, betul ya? Iya. Lalu Berarti apa masalahnya? Berarti Tuhan roh meninggalkan Tuhan jasad, betul ya? Tidak ada Tuhan roh, Tuhan jasad, kau ngawur. Lo katanya Tuhan daging. Gimana sih? Makanya Tuhan baca daging itu Alkitab. gimana? Begini Adriansa. Ah, udah mulai Adriansa, pusing saya dia. ngomong tahu. Dia mengambil rupa hidup Ya. di dalam daging. Kau dengar? Kuyang. Udah mulai pusing Makanya dia. Islam tidak ngerti-ngerti. Ya santai, tenang. Jadi Islam tidak pernah ngerti. jadi gini, pada saat Yesus digantung di tiang salib, itu Tuhan roh meninggalkan Tuhan daging atau tidak? Kalau dia tidak tinggalkan tubuh dagingnya, tidak akan mati. Yesus. Ah, berarti kesimpulannya Tuhan roh meninggalkan Tuhan daging, betul? Terus Betul bagaimana? nggak? Ya, Betul betul. nggak? Ya, selanjutnya. Oke, Tuhan daging bisa dipegang nggak? Bisa dilihat nggak Tuhan daging? Ya, buktinya kalau bisa dilihat. Bisa. Dalam Kalau sejarah Tuhan sekarang roh, bisa dilihat. kalau Tuhan roh bisa dilihat nggak Tuhan roh? Kapan kau lihat? Iya, saya tanya Anda. Iya, kau Yesus. tidak usah bertanya kalau kau tidak pernah melihat. Loh lah ya,
saya tanya Iya, Anda. iya, bagaimana? Kau Tuhan tanya Yesus dengerin, Tuhan Yesus yang roh itu, Tuhan roh Yesus itu bisa dilihat atau enggak menurut Anda? Menurut keyakinan Anda? Kau sendiri tidak pernah bisa melihat. Oh, saya tanya menurut keyakinan Anda kok. Aduh, Adrian. Jawab aja. Begini, Kenapa susah ya? Susah ya? Bukan susah. Oh, berarti Roh memang bisa tidak kan? bisa Berarti dilihat. bisa. Intinya kesimpulannya bisa jawab kan? Adriansa, Ah, bisa nggak? Roh Tuhan itu Tuhan tidak roh bisa itu bisa nggak dilihat. dilihat? Coba saya tanya Pak Rostrum dulu. Pak Rostrum, Tuhan roh bisa nggak dilihat Pak Rostrum? Tuhan Roh itu tidak bisa tidak. dilihat. Ah, nggak bisa dilihat, simple. Kalau Ya, Pak sudah Magun, jelas. Pak Magun bisa nggak dilihat Tuhan roh? Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Berarti ada dua entitas Tuhan, yaitu satu entitas yang bisa dilihat dan satu entitas Tuhan yang bisa dilihat, dua entitas Tuhan yang tidak bisa dilihat. Betul ya Pak Rostrum ya? Terus Nah, masalahnya betul di nggak? mana? Betul nggak Pak Magun? Betul Ya, nggak? terus masalahnya di mana? Ada berapa entitas Tuhan di situ? Satu aja. Ya, satu itu yang mana? Yang bisa dilihat atau yang enggak? Tuhan itu wujud. Dia mengambil daging. Enggak, saya untuk hidup tanya, dalam saya enggak daging. tanya itu. Begini kau dengar dulu, kau jelaskan Itu dengar entitas saya. Tuhan itu Karena begini Islam tidak mengerti. enggak bisa dilihat. Sejatinya Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu adalah roh. Enggak, saya Oh, enggak makanya tanya begini. itu. Saya Begini. enggak tanya itu. Adriansa, Pertanyaan saya. mau dengar begini, Pertanyaan sejatinya Allah. saya enggak tanya itu. Sejatinya Saya enggak Allah tanya. adalah Pertanyaan roh. saya. Mau dengar baik-baik. Tidak, Saya sabar enggak dulu. tanya itu. Biar otak kau Saya enggak terbuka. tanya itu. Kau dengar dulu. Saya enggak tanya itu, Sejatinya, Bang. kau Sabar, dengar sabar. dulu. Kau Sabar. bertanya dari tadi. Sabar. Kau dengar. Sejatinya Allah itu adalah roh. Sabar dulu, Bang. Sabar Kau dulu. dengar, kau Sabar bertanya dari dulu, tadi, saya Bang. jelaskan biar kau tidak bertanya liar. Ya enggak, saya Kau dengar. tanya, saya enggak tanya Allah, saya tanya ada berapa entitas Tuhan? Satu. Lah, satu entitas Tuhan itu yang bisa dilihat atau yang enggak bisa dilihat? Sejatinya Allah itu adalah roh. Itu sudah Enggak, saya jelas. enggak tanya itu. Saya tanya yang disalib. Yang disalib jelas Allah juga. bukan. Yang disalib Allah bukan. Allah. Kenapa? Oh, berarti Allah disalib. Iya. Berarti Allah mati. Iya. Isi- Kenapa? Tidak sama dengan Allah Islam kan? Iya, Allah mati, benar. Berarti tidak sama Iya, dengan ketika Allah Islam kan? Iya. Berarti beda kan dengan Allah Islam. Ketika kan? Allah mati, siapa Ya, yang jadi Islam Allah? Kan vakum. Enggak, ketika Allah mati, enggak, pertanyaan saya, ketika Allah mati pada hari yang pertama kedua, siapa? Kenapa? Apa yang kau masalah? Kena dia. Yuk, Apa? saya tanya kok, saya tanya, jawab aja. Yang kau tanya apa? Ketika Allah mati, siapakah yang jadi Allah? Ya di dalam rohnya dia jadi Allah. Saya nggak tanya itu, saya tanya siapa Iya, yang jadi Itu Allah. kan roh, saya sudah bilang di kau. Saya, lo Anda Di sendiri dalam yang roh bilang Allah tidak Allah pernah mati. bodoh. Loh, tadi yang bodoh. bilang Allah mati siapa? Dagingnya. Loh, enggak, tadi coba Pak Rostrum dengar nggak bahwasanya Pak Magun tadi bilang Allah mati? Dengar nggak Pak Rostrum tadi? Dia mati. Ya, Allah mati ya. Dagingannya mati. Enggak, tadi Adriansa, tadi bodohnya Abang kau bilang begini. Allah mati ya. Teman-teman dengar nggak? Tadi Iya, dia bilang mati. Allah mati. Dengar nggak? Dengar, Iya, dengar. apa salahnya? Nah, Katakan tuh Pak dengar. Magun Oke, mati. Allah mati ya, Pak Magun. Iya. Pertanyaan saya, ketika Allah mati, Allah kan roh, betul? Roh tidak mati. Loh, Allah kan roh. Iya. Lah iya, Allah kan Iya, roh. lah iya, Yang tadi bilang dagingnya Allah mati. mati siapa? Iya, Enggak, tadi dagingnya yang mati. bilang Allah mati. Sabar, sabar. Daging yang dia ambil. sabar, Begini, sabar. kau makanya kau dengar saya, Adriansa. Sabar Adriansa dulu, yang bodoh. sabar. Kau dengar dulu saya ngomong. Sabar. Tadi yang bilang Allah Kau mati dengar siapa? dulu, kau dengar saya ngomong. Enggak, yang bilang Allah mati siapa tadi? Saya yang bilang Allah mati. Allah kan roh, betul kan? Betul kan? Sejatinya hakikatnya Allah adalah roh. Iya, Dia Allah kan mengambil roh, daging. berarti Allah mati Dia kan mengambil gitu. daging untuk begini. Kau dengar dulu Iya, saya, Adriansa. pertanyaan Kau dengar saya, ketika dengar Allah saya mati, gini. Kau dengar siapakah penjelasan saya. yang jadi Allah? Jawab. Ya Allah tetap Allah dalam roh. Loh, dia katanya tetap Allah. mati, kan udah mati. Mati dagingnya. Loh, kan Anda sendiri yang bilang Allah itu roh. Iya mati di dalam daging. Lah, Allah mati kan? Di dalam dagingnya. Iya, Tetap Allah mati rohnya kan? tidak bisa mati. Iya, kesimpulannya Allah mati kan? Iya dalam dagingnya. Ya, Allah mati itu kan, Allah kan roh, betul? Kau dengar, Nah, Adriansa. betul kan? Nah, berarti Allah Allah yang berupa roh itu- ini mati kan? Allah itu roh.
Loh, Allah itu daging atau roh? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, Allah itu daging atau roh? Dengar. Kalau kedagingannya mati, Jawab dulu, tidak jawab berarti dulu, rohnya jawab mati. dulu. Jawab dulu, Allah itu daging atau roh? Dia mengambil daging untuk hidup di dalam daging. Iya, Benar. pertanyaan Iya, saya, sudah. Allah itu roh atau daging? Ketika dia mengambil daging, dagingnya juga adalah Allah. Kenapa? Oke, berarti ada berapa Allah? Satu. Satu itu yang daging atau yang roh? Ya, Dua-dua satu. Duh, dua katanya. Tidak, daging dan roh itu adalah Allah. Bodoh. Dua katanya. Yang bilang dua tadi siapa? Maksud saya daging dan roh itu Iya. adalah Allah. Yang bilang dua, kau dengar, Allah yang SWT, bilang dua-duanya kau dengar, tadi siapa? Allah SWT itu tidak jelas. Enggak, jangan kemana-mana. Allah fiktif. Yang Fiktif. bilang dua-duanya tadi siapa? Enggak, yang bilang dua-duanya siapa tadi? Dua-dua dalam pengertian roh dan dagingnya. Itu Iya, adalah roh dan daging itu ada berapa? Dua atau satu? satu lah. Loh, tadi yang bilang dua siapa? Itu dalam penjelasan saya. Dalam penjelasan saya. Pak Rosrum, roh dan kalau mau daging. ketawa aja Pak Rosrum, jangan ditahan Pak. Enggak bagus Pak. Tidak ada yang ketawa. Biasa aja. Begini. Irwansyah, saya mau ngomong sama kau. Kok Irwansyah? Allah SWT, Ardiansah nama Allah saya SWT. bukan Irwansyah. Ardiansah. Ardiansah. Allah SWT itu tidak bisa dibuktikan Bukan Irwansyah keberadaannya. nama saya. Jangan panggil Irwansyah. Adriansah. Bukan Allah SWT. Adriansah. Bukan Adriansah, bukan, baca yang bener. Ardiansah ke Ardiansah. Ardiansah itu baru Ini, kau bener. dengar baik-baik. Bukan Adriansah, salah. Allah Dia SWT. membaca yang baik dan benar Pak Magun biar Enggak, nggak tadi dipleset-plesetin. Allah SWT. Nama orang kok dipleset-plesetin Allah gimana sih? SWT itu tidak bisa dibuktikan Nggak keberadaannya. usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Tadi Ya, loh. begini. Jadi Jadi yang makanya bilang kalian dua-duanya tadi menyamakan. siapa? Enggak, yang bilang Menyamakan dua-duanya konsep tadi Pak Allah yang di dalam Magun Islam atau itu yang tidak Ardiansah jelas yang itu. bilang Dan yang bilang konsep dua-duanya Kristen. tadi. Enggak, yang bilang dua-duanya tadi Ardiansah atau Magun? Dua itu maksud saya itu daging dan rohnya. Daging Ya. dan roh itu kan dua. Oke, dua Dalam itu dua lebih dari bentuk. satu atau dua itu Dua lebih dari satu bentuk. atau lebih dari tiga? Dalam bentuknya saja. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya angka dua itu lebih dari satu atau lebih dari tiga? Aduh, kau ini banyak bola-balik pertanyaannya. Ya jawab membodoh. aja, iya jawab aja Bang. Dua itu lebih dari satu atau lebih dari tiga? Saya mau jelaskan ke kau. Enggak begini. usah, jawab aja Kalau lebih dari daging satu atau tanpa lebih dari roh, tiga. Kau mau jebak saya di dalam Jawab pertanyaan dulu, jawab dulu. Dua itu lebih dari bodoh. satu. Allah SWT itu tidak punya jangan roh. kebanyakan. Allah SWT itu bukan Jawab Allah dong. roh, Kenapa tidak. nggak bisa jawab? Berarti pengetahuannya Bapak tentang Bible ini masih rendah ya? Bukan, kau dengar baik-baik. Oh ya sudah, Daging sekarang itu jawab. adalah Dua Allah. itu lebih Ya. dari satu atau lebih dari tiga? Jawab. dia mau mulai. Hanya satu di dalam pengertian Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya dua itu, Hanya angka satu. dua. Angka dua itu lebih dari satu atau lebih dari tiga? Coba saya tanya Pak Rosrum. Pak Rosrum biar nggak diem ya. Pak Rosrum, saya tanya. Angka dua itu lebih dari satu atau lebih dari tiga? Lebih dari satu. Cerdas. Mak, cepet kali Pak Rosrum, luar biasa. Sekarang saya coba tanya Pak Magun. Pak Magun, dua itu lebih dari satu atau lebih dari tiga? Kau ini itu sudah dijawab loh. Adriansa, saya ketawa dengan nabi kau. Muter-muter terus ya. Gimana Dua inilah itu sudah ya jelas Allah. lebih dari satu. Astagfirullahaladzim. Kita Begini perbuatannya. kualitasnya Kristen Indonesia Pak Rosrum, asal Magun Pak apa Rosrum nih? tahu. Beginilah Ardiansa. mereka Ardiansa. menutup kebenaran ya. Diskusi nggak Kebenaran mau apa? jujur ya. Kebenaran Islam. Ya udah, sekarang dua itu lebih dari satu atau lebih dari tiga? Jawab. Iya, dua itu sudah jelas lebih dari satu. Lebih dari satu, kurang lalu dari apa tiga. masalahnya? Sekarang dua itu kurang dari tiga atau kurang dari satu? Ini belajar matematika atau apa ini? Kau mau Iya, debat matematika saya? ini saya ngajarin Anda gitu loh. Aduh kau bodoh. Iya, saya ngajarin Kita kembali Anda ke gitu tiga. loh. Kita kembali ke Quran. Nah, Oke, sekarang lebih saya dari tanya satu kau. ya. Oke, lebih dari satu ya. Ardiansa. Dua ya. Dua itu lebih dari satu. Oke, pertanyaan saya sekarang, ketika Anda menyebutkan dua, ada Allah roh dan juga Allah daging tadi, yang mana yang Tuhan? Ya sama aja Tuhan dua-duanya.
Oh dua-dua, oh dua Tuhannya selesai Iya, Pak Rosrum. dua. Kenapa? Tidak Selesai masalah. dua, selesai. Iya, iya, tidak Selesai masalah. dua Ternyata Tuhannya. dia mengakui Tuhannya dua ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Robi. Luar biasa ya. Aduh, pengakuan Luar biasa yang Pak Allah Rosrum. Tuhannya dua. akhirnya mengaku Ya. ya. Alhamdulillah ternyata dia telah mengakui Tuhannya dua. Untuk gak tiga Pak? Memang Ardiansa ini kalau untuk urusan menjebak, mohon maaf nih ya, bukan sombong ya. Begini, Bukan sombong, kau dengar, mohon maaf tidak ini ada ya. masalah dalam dua dalam hal bentuk. Memang Tetapi hakikatnya urusan satu. menjebak Badan Islam, perkataan ini memang di dalam Islam saya itu ini belajar alatnya dari tidak Kang jelas Dito berapa. banyak loh. Serius. Tapi saya Bahkan belajarnya alat di diam-diam. Islam itu ada 99 loh. Gitu. Ya udah mulai kan. Andai bisu, Udah mulai bukan video udah ya, kacau Kak aja. Enggak usah Ardian. ditanggepin, Alat enggak usah Islam itu ada ditanggepin. 99. Nggak usah ditanggepin biar aja. Ya udah Tuhannya dua, sepakat dulu ya Pak Moat, Pak Magun, sepakat ya Tuhan Anda dua ya, sepakat? Siapa bilang dua dalam pengertian bentuk? Ngakui lagi ya Nggak ngaku. ampun. Nggak jujur ya. Nggak jujur ini. Begini, kau dengar, Nggak Ardiansa, jujur Ardiansa, diskusi kau itu dengar. Pak. Pak saya kasih tahu ya Pak. berbicara dalam Gimana diskusi mana itu, agama, Pak. Kak Magun? Jangan. Itu dia Iya. cari Kau dengar, kau diam dulu. jujur. Diskusi Saya berbicara diskusi itu Pak. wujud Diskusi itu dalam Pak. bentuk- Itu harus dalam bentuk butuh daging dan roh, kejujuran. itu kan berarti ada Harus dua. butuh Tetapi Allah adalah kredibilitas satu. gitu loh Pak. Supaya apa? Supaya kita Nah, lalu itu masalahnya ketika di mana? berdiskusi itu bisa dipercaya sama orang. Omongan yang keluar dari mulut kita ini Lalu supaya masalahnya bisa di mana? dipercaya sama orang. Lalu begini, Bukan ketika Anda setelah bilang dua, bilang satu, bilang lagi dua, bilang lagi satu. Itu Tidak nggak jujur masalah dalam diskusi pernyataan itu. saya, Gitu loh. Jadi dalam hal makanya wujud, kalau Anda kau dengar, kalau dengerin dulu, kau dengar, Ardiansa, kau dengerin diam dulu. Kau Kalau diam. Anda Kau memang diam mau dulu, berdiskusi Ardiansa, kau dengan diam. saya Kau diam jam dulu, 5 kau diam. nanti, Kau diam dulu, diskusinya Ardiansa, itu kau diam harus dulu. jujur. Kau diam dulu. Gitu loh. Oh, Abang diskusi nggak mau Kau diam jujur dulu. gimana? Kalau pernyataan saya udah dalam selesai hal kita. wujud, Tuhan kau Anda dengar, dalam dua hal udah wujud. selesai. Bukan Pak selesai, Rosrum, dengar dulu. Bu Arini, Kang Dito, dia sudah mengaku Tuhan dia dua. Teman-teman di bawah, tolong diketik Tuhannya Pak Magun Benar, dua ya. benar. Dia Tolong tadi diketik ngakuin ya. kok, saya dengar. Tuhan Magun dua gitu ya. Tuhan Magun dua. Tolong diketik ya teman-teman. Makasih. Aku masalah. izin sholat dulu. Kang Dito lanjut aja. Sholat apa? Sholat itu tidak ada Siap. diajarkan dalam Aku izin Quran, mute dulu bodoh. ya Pak Rosrum ya. Host Dalam izin Quran mute pun dulu sholat ya. itu tidak diajarkan, bodoh. Sungguh sangat ajaran kasih sekali ya. Begini, dalam hal bentuk Tuhan bisa mengambil wujud berapapun. Udah intinya dua Tuhanmu, nggak usah kemana-mana. Mau Tuhanmu pun dua. tidak masalah, karena dalam hal bentuk. Saya yang tadi tahu Tetapi tidak berarti di dalam hal pribadi. Udah. Tuhan agama Tuhanmu Nasrani dua. ini berapa sih? Katanya Tritunggal. Jadi arti Tritunggal ini apa gitu coba. Aduh sampai sekarang loh saya bingung. Dan ternyata sekarang two in one ya. Two in one. Dia Ternyata keringetan gede-gede Tuhannya nih. dua di dalam satu atau satu di dalam dua ya. Dia keringetan gede-gede nih, Membingungkan diri Kang Dito. sendiri. Dia keringetan ngomong gede-gede kapan tuh, saya disaksikan menjelaskan temennya. begini. Dia bilang dua-duanya gitu. Terus dia bilang gini, kampret, gua salah sebut pula. Mau ditarik kata-katanya. Mau ditarik. Oh ya udah direvisi aja, revisi aja ya kayak kitabmu ya, direvisi terus ya. Dalam keberadaan. Kalau saya masuk ke kritik teks, dengerin Magun. Kalau saya Tuhan sampai itu tidak masuk ke dihitung kritik di dalam teks, jumlah. tidak pernah ada Kristen yang bisa jawab pertanyaan saya. Percaya sama saya. Saya bisa jawab. Oke, bisa? Yakin? Daging dan roh itu kan Tuhan. Saya sudah Enggak, bilang. udah dua Tuhanmu selesai. Lanjutkan Ya, itu. tidak masalah. Lalu Tuhan kau berapa? Mentok balik nanya dia. Jadi sebelum nanya balik, alangkah baiknya diamini dulu Pak. Tunggu Kang Dito. Ya. Afan, Pak Rosrum, tadi penontonnya berapa? Sekarang kok 400 ya? Cepet banget naiknya ya. Luar biasa memang. Luar biasa Pak Magun, gara-gara Tuhan dua penonton naik. Lalu masalahnya di mana ya? Masalahnya adalah pagan. Bukan pagan. Masalahnya adalah pagan. Tuhan satu juga tidak jelas juga untuk apa. Pagan. Islam. Jadi begini entitas Islam, kalian tidak Tuhan mengerti itu tentang lebih pagan. dari satu. Kau tidak tahu adalah kalau Islam sampai paganisme sekarang mengadopsi ajaran atau pagan. disebut dengan Putar-putar Mekah politeisme. itu, putar-putar Ka'bah itu Udah kan pagan sudah. itu. Putar-putar pagan, cium batu, hajar aswad itu Bisa pagan itu. cuma gitu doang, Ya. ini tidak ilmiah sama sekali. Jadi Menyembah kalau batu sangahan-sangahan atas Islam tuduhan di dalam penyembahan kepada ini batu tidak itu kan bagus pagan. untuk Alanya dipublikasi. juga kan nggak ada Justru di akan dalam melihat Islam. bahwa suatu
dasar daripada keilmuan Anda berdialog di Penyembahan Islam atas. itu Ini menunjukkan hanya berdasar kepada kebencian atau yang disebut dengan Islamofobia. Ini nggak bagus. Islamofobia akan selalu menarasikan tentang Islam itu begini, begono. Padahal tidak pernah mempelajari, bahkan tidak pernah menjadi penganut di dalamnya. Nggak ada. Keliling-keliling batu juga kan hanya Islam. Yang ada bahwa umat beragama yang sudah tahu, yang sudah tahu, aduh parah, sudah nyerocos terus sudah ini. Oke, yang jelas bahwa ada di statement Tuhannya Pak Muhammad adalah dua Tuhan. Allahnya cuma satu, hanya batu itu, Hajar Aswad itu. Apa itu? Ya, Islam hanya menyembah batu, Hajar Aswad. Iya kan? Setuju. Jadi hanya agama Islam yang menyembah batu, percaya bahwa batu menghapus dosa. Gitu ngomong. Yang bisa menghapus dosa di dalam Palaban. Malu nggak Palaban kalau ada orang Kristen macam ini, Palaban? Bahwa batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, berarti Islam penyembah batu. Kan begitu logikanya. Palaban diajarin dong, bro. Ada kamu. Nah, tuh. Ya kan? Jadi sampai hari ini orang Indonesia tuh sibuk menghabiskan uang itu hanya pergi untuk cium batu itu, menyembah batu, buang-buang uang keliling-keliling batu, sembah-sembah batu, lempar-lempar batu. Bahkan di dalam ajaran Islam sendiri, rumah setan sama rumah Tuhan tuh berdekatan. Ketika orang keliling rumah-rumah Tuhan, orang angkat batu lempar rumah setan. Dan rumah setan sampai hari ini makin besar. Karena apa? Pengikutnya makin banyak pengikut setan. Pak Resrum, kalau ada yang menghujat di roomnya tanpa dalil, dipertahankan apa dibuang? Bukan. Itu kenyataan, Bang Dito. Penyembah setan itu kalian sebenarnya, menyembah batu. Itu tuduhan, bukan untuk diskusi. Tai sapi Di dalam hadis Nabi, Tai sapi penghapus dosa. Tai sapi penghapus dosa. penghapus dosa itu Hajar Aswad. Tai sapi penghapus dosa. Tai sapi penghapus dosa. Tai sapi penghapus dosa. Karena menyebut tai sapi penghapus dosa. Tai sapi kau nyembah sapi ya. Kau nyembah sapi. Kepercayaan pagan. Kau nyembah tai sapi. Nah, di bemo kan tertulis tai sapi penghapus dosa. Kau nyembah tai sapi. Kau nyembah tai sapi. Tuhanmu tai. Mereka menghadap ke Ka'bah itu. Tuhanmu tai sapi. Untuk apa? Tuhanmu tai sapi. Tuhanmu tai sapi. Tuhanmu tai sapi. Menyembah tai sapi penghapus dosa. Menyembah kotoran sapi penghapus dosa. Dulu orang ngomong Kak Mabun. Di agamamu nggak diajarin ya mah. Tuhanmu tai sapi. Jadi Tuhanmu tai sapi. Tuhanmu kotoran sapi. Hanya tunggal, tauhid. Tuhanmu kotoran sapi. Tauhid. Tuhanmu kotoran sapi. Allah Islam tidak beranak, diperanakan. Itu Tuhanmu membuktikan kotoran bahwa sapi. Allahnya batu. Tuhanmu kotoran sapi. Tuhanmu kotoran sapi. Ayo, mau adu bicara sama saya, ayo. Itu menghapus dosa. Tai sapi itu penghapus dosa. Tai sapi itu penghapus dosa. Kau baca, Makanya kau orang baca. Islam sampai hari ini Kau baca. paksa diri cium batu walaupun diinjak-injak. Mau diinjak-injak yang penting mereka Tai sapi penghapus bisa dosa. menghargai orang. Tai sapi penghapus dosa. Tuhanmu tai sapi kan? Penghapus dosa kan? Tai sapi. Keliling Mekah itu harus Tuhanmu cium tai sapi kan? itu. Penghapus dosa. Ritual. Tai sapi Ritual kan? pagan Tuhanmu. itu. Ritual Tuhanmu. pagan. Yang kau sembah Lalu itu kan mencium batu, punya kontol. supaya dosanya yang kau disedot. sembah yang kau sembah itu kan punya kontol. Tidak sadar Manusia mereka kan? kalau mereka itu menyembah Kau batu. tidak sadar. Kau tidak Islam sadar tidak yang kau sadar sembah itu kalau punya mereka lagi kontol. menyembah batu. Kau Habiskan tidak sadar puluhan juta yang kau sembah itu punya hanya untuk kontol. pergi nyium batu Kau itu. tidak sadar yang kau sembah itu punya Kemudian kontol. pulang Kau tidak bukan sadar. dosanya habis, Kau tidak malah sadar yang kau sembah itu dapat punya gelar kontol. haji. Kau tidak sadar yang kau sembah itu punya Iya. kontol. Kau tidak sadar yang kau sembah itu punya kontol. Digantung lagi. Digantung. Jadi orang Islam itu sampai hari ini tidak sadar kalau mereka adalah digantung punya. Ayo kita kembali, jangan saling menghujat. Ini yang nonton banyak loh.
Mas setan pakai itu batu apa tuh? Lempar tai semua itu. sapi penghapus dosa. Masa setan Tai kok sapi dilempar penghapus pakai dosa. batu? Masa Tuhan mau digantung terus tidak pakai Setan celana, kok ada dilempar kontolnya pakai lagi. batu? Tuhan mau Gobloknya digantung, Islam masa ada gimana? kontolnya? Biji Lempar setan pelernya pakai kau sembah batu. juga. Hah? Bodoh Tuhan mau berak, sekali. tainya juga kau sembah. Kalian ini kan Hah? hanya mengulang omongan kau yang cuma. kau bodoh memang kau ini. Masa tai Bodoh. sapi penghapus Ardiansa- dosa jadi Tuhan. Ardiansa itu mana? Tai sapi penghapus Sadar dosa. nggak kalau kalian penyembah Tai batu? sapi Di depan penghapus ya, dosa. bukan Tai antara sapi Ina penghapus Muna. dosa. Tuhanmu Iya. tai. Hah? Tuhanmu tai Itu sapi. Tuhanmu tai sapi. Islam itu Nah, agama digantung pagan, nggak pakai sadar kontol. Nah, digantung Nggak sadar. tangannya pakai kontol. Lihat. Itu kok sembah-sembah. Hah? Digantung dia. Nggak masalah, Digantung Hansip kalian penyembah Romawi. batu-batu yang tidak bisa bikin digantung apa-apa, Hansip kalian Romawi. sembah. Digantung Dari Hansip mana Romawi batu kau bisa sembah. saja dosa? Coba. Ada Ardiansa. kontolnya kok kau sembah. Ardiansa. Ada kontolnya kau sembah. Ardiansa. Ada Kau sembah. kontolnya kau sembah. Dari mana Hah? batu Ada bisa nyedot kontolnya kau dosa? sembah. Digantung ada kontolnya kau Bodohnya sembah. orang. Tai sapi penghapus dosa. Bodohnya penyembah batu itu. Bodohnya kau sembah tai sapi penghapus dosa. Bodohnya kau sembah tai sapi. Bodohnya kau sembah tai sapi penghapus dosa. Dibilang firman Kamu Tuhan. hujat tanpa ada data, ya akun kamu saya sebarkan di tim cyber ya. Ingat itu, Magun. Tanpa Kenapa? data kamu sebar-sebar akun kamu. Kalian orang. ngomong bilang pakai kontrol segala macam, kalian tidak sadar diri. Data kamu tunjukkan data kamu. Kalau kamu hujat di sini akun kamu saya tim cyber. Ya, saya Saya sebarkan mau di tim adu cyber. sama kalian, pakai data. Kalian sudah kemana larinya? Ya, Magunnya hati-hati ya, Magunnya. Udah saya screenshot akunmu. Hati-hati ya. Kau palingan begini orang Islam. Kalian paling suka ngancam orang. Halo, assalamualaikum. Kalian ngomong tentang Kristen, kalian tidak Halo, pernah orang ngancam. assalamualaikum. Kalian kalau orang ngomong kamu ngancam. Halo, halo. Kerja kalian kan begitu. Assalamualaikum. Magun, Anda hujat itu pakai data. Halo. Kalau ada Hujat sesuatu apa? pakai data. Kalau bilang menyembah batu, masa kalian nggak nyangkal bagaimana? Ini kan orangnya sudah dewasa. Coba dialog yang dewasa. Jangan seperti anak kecil. Dengan anak kecil yang Cerdaskan masyarakat yang mendengar di sini. Jadi di dalam hadis kalian nyangkal kalau kalian batu menghapus Coba dosa. Anda sebut di mana? Coba Hei, tertulisnya di mana? Rukun Yamani itu batu menghapus dosa itu kalian sangkal. Muat. Dialog itu yang dewasa, Muat. Sesuai data, sesuai dalil. Yang Iya, asal rukun Yamani batu menghapus dosa itu kalian sangkal. tampilkan datanya, Muat. Batu penghapus dosa itu kalian sangkal. Saya Iya, tanya. datanya mana datanya? Ya. Itu rukun Yamani itu. Iya, datanya mana datanya? Tampilkan datanya. Hei, kalian Islam masa kalian mau menyembunyikan diri lagi? Kalian Menyembunyikan sudah diri. banyak Coba tampilin menutupi datanya. diri. Tampilin. Tampilin datanya. Coba. Dialog itu yang dewasa. Dialog yang dewasa lah. Banyak di sini yang mendengar. Bibel mau isi Bibel. Jangan saling menghujat. Kalian menyembah batu. Iya, Mbak. Dalilnya di mana? Dalilnya coba sebutin dalilnya. Lempar batu. Jadi kalian nyangkal. Dalilnya di mana? Dalilnya. Ayatnya di mana? Jubel dalil-dalil kalian itu di Iya dalam dong. Jubel Ini kan itu banyak. butuh fakta. Kalian Jangan fakta ngomong bagaimana? kosong. Hei, zaman sudah terbuka. Iya, dalilnya di mana dalilnya? Kalian baca di hadis-hadis kalian. Iya, Udah di jelas mana tunjukin, tertulis. tampilin datanya, tampilin. Banyak di situ tuh Ustadz yang ngerti. Penyembah batu. Iya. Jangan Penghapus dosa. begitu aja ngomongnya penyembah batu, tapi kamu nggak bisa nampilin data. Betul, kau Yang tidak dewasa, percaya bahwa batu ada hajar aswad menghapus dosa. Kamu di situ kan udah pada dewasa. Dialog yang dewasa. Saya buka nanti, sabar, saya keluar dulu sedikit. Saya bawa HP cuma satu. Saya coba kalau kau betul tidak kalau batu hajar aswad menghapus dosa. Kau tidak percaya? Iya, tampilin datanya. Iblis lo, kau tampilkan data iblis. Datanya tampilin. Di ayat mana? Jangan asal nguap aja. Sembah manusia. Kamu di situ kan udah pada dewasa. Banyak yang ngedenger. Kok udah tua-tua pada nggak ngerti? Akunnya sama fotonya udah saya kirim semua ini. Sama fotonya.
Izin host, lo ada yang hujat-hujat gitu, coba di mute lah host. Ini kan di tempat saya ini kan banyak yang multi keyakinan gitu. Jadi kan pada menyimak di bawah gitu. Jadi tadi ya kok bisa jadi ribut begitu ya? Boleh isim, boleh dia itu isim, maka syaratnya wajib isim fa'il ataupun isim maf'ul. Mensiarkan Islam lebih dalam kepada mereka. Buat teman-teman yang mau pesan saya terakhir ya, silakan di DM di akun Unirifa 01, Unirifa 02, dan saya juga punya website, silakan di cross check. Banyak, sudah ada beberapa gambar ya di situ, ada sekitar beberapa jenis tas kulit yang bisa kalian cross check dan beli di allshopmesiah.org ya. Itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf dengan kata-kata saya mungkin ada yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pak dosen, terima kasih. Nate Pasuruan dah, Nate ke Pasuruan. Saya dulu kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Candi Gelam. Jadi kalau misalnya lagi ini ya melipir-melipir ke Pasuruan gitu main. Kanan jalan itu ya? Ya, kalau dari arah Surabaya kanan jalan, tapi kalau dari arah Pasuruan kiri jalan. Candi Gelam deket pabrik gula Candi. Itu saya dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya. Masih sering ke Surabaya atau Sidoarjo? Ke Surabaya udah lama nggak Surabaya. Ya apa itu Bang yang katanya mau ada debat terbuka itu di mana itu? Pendetanya nggak ada yang berani, gagal. Jadi kan gini, pendeta Esra Soru, Deki Gadas ditantang debat. Oke, katanya. Siapa nih lawan debatnya? Bang Juma, Yonatan Nandar, Ustadz Wapi, kemudian Bang Ardianza, Ustadz Sugi, Ustadz Ali, Bang Moto. Bingung ini. Waduh, gak ada yang lain kah? Katanya. Loh, yang lain gimana? Ini strikernya API. Waduh, kalau bahas Islam ada Ustadz Wapi. Bahas Bible ada Bang Juma, ada Ustadz Sugi. Bahas original teks ada Santo Yonatan, Ibrani, Yunani, Suryani, Aramaik. Bang Moto juga bingung mereka. Aduh, ini komplit banget ini API. Mau bahas Quran ada Ustadz Wapi. Mau bahas retorika yang enak, yang renyah, yang enak didengar ada Bang Juma. Mau nyerang Al-Quran ada ustadznya. Bible-nya, kalau Bible kan Bang Juma, Bang Ardiansa, Ustadz Wafi, Ustadz Sugi. Kalau original teks Ibrani, Suryani, Yunani, ada saya Bang Moto. Bingung mereka. Aduh, ini komplit banget ini. Kita mau nyerang di mana ini? Nyerang Islam ada ustadznya. Ada Ustadz Wapi, ada Ustadz Ali, ada Ustadz Alip. Mau nyerang original teks ada Santo Yonatan. Ibrani bisa, Yunani bisa, Suryani bisa. Bang Moto juga sama, Suryani, Ibrani, Yunani. Bingung mereka, aduh. Mundur semua, gak ada yang berani. Bahkan nih Pak, ada pendeta, istri dan suami. Istri dan suami itu bersedia debat. Tapi mereka request, nanti satu minggu sebelum debat, tolong dong kirimkan pertanyaannya apa saja yang mau diajukan oleh debater muslim. Nanti saya tulis jawabannya. Nah, kalau pas debat
Anda bertanya sesuai dengan ada yang ditulis. Dan saya menjawab sesuai dengan ada yang ditulis. Nanti nggak boleh disanggah di luar yang ada di tulisan itu. Ini mau cerdas cermat atau mau debat? Masa kita debat aja settingan, maksudnya sesuai dengan teks gitu kan? Nggak gabrol. Loh Bu, nggak bisa. Bukan Ini gitu. ya Mau main makanya drama aja mungkin. iya main drama. Ini mau debat atau mau sirkus ini? Nggak bisa kalau dadak, kalau lepas gitu nggak bisa. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Saya pendeta ini terikat dengan sinode. Kalau kami kalah debat, nanti bisa dipecat kami ini katanya. Waduh. Jadi yang namanya pendeta itu bukan hanya sebagai pemuka agama, tetapi mereka sebagai karyawan. Beda kalau ustadz. Ustadz itu nggak ada yang gaji, nggak ada istilahnya karyawannya ini, nggak ada kalau ustadz. Bebas mah, bebas. Kalau ustadz mah bebas gitu kan. Kalau pendeta ada sinodenya. Mereka kalau mau debat pikir-pikir dulu nih lawannya siapa gitu. Ya Bang, ada lagi yang masukin Bang. Ya, Mudah-mudahan Mursalin ada lagi Pak Mursalin ada lagi. Halo Bang. Ya sudah cukup itu. Baik. Terima kasih. Monggo diladeni, mudah-mudahan ini lawannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, mau tanya Bang. Agustina, Anda cowok apa cewek? Cowok. Ya kenapa namanya Agustina? Nama Normal kan samaran. Anda? Nama samaran. Nama Enggak, Google sih. Google. Itu nama cewek itu. Kamu normal kan? Iya normal. Ini nama Google. Pas buat akun Google ngiseng namanya. Oh gitu. Baik. Usia berapa Agustina? Masih muda Bang. 16. Ya saya juga masih muda. Coba lihat wajah saya. Usia berapa? 80. Jangkrik 80. 25 saya 25. Oh, kirain udah 40 Abang. Ini jenggot efek itu. Enggak, biarpun nggak pakai jenggot kelihatan 40. Wah, dasar lu. Open cam gua Agustina. Masa gue dikira 40. Ngawur aja kau. 25. Bang, mau tanya Bang, nggak usah umur lagi dah. Oke. Silakan, Adek. Gimana, Dek? Mau tanya kenapa di Al-Qur'an itu ceritanya kayak mirip di Alkitab gitu, Bang? Di mana miripnya? Cerita-ceritanya itu loh. Gitu ya. Boleh saya jawab? Boleh jawab. Ya, jadi Al-Quran itu percaya bahwa Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa dan Injil kepada Yesus. Jadi Islam, Yahudi, ajaran Yesus itu adalah ajaran yang berkesinambungan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Karena ayat-ayat Bible sudah dirubah, sudah dipalsukan. Makanya Al-Quran turun untuk menyempurnakan, untuk memberikan fakta yang sesungguhnya yang selama ini ditutupi oleh Bible. Jadi kalau ada cerita yang mirip, jangankan berbicara Al-Quran, antara gospel dengan Torah saja, gospel banyak mencatut di dalam Torah. Contoh, di dalam kitab, dimatiin dulu itunya, ada telepon ya. Nah, contoh di dalam Torah, Anda buka ulangan 6 nomor 4 atau Sefer Devarim Perek Ses Misfar Arba. Di situ bunyinya begini, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dikutip sama Bible, sama gospel di dalam Markus 12 nomor 29. Ada keterkaitan antara gospel dengan Taurat. Nah, Taurat, gospel tidak akan bisa berdiri kalau tanpa Taurat. Makanya hadirnya Al-Quran karena Bible sudah banyak dipalsukan. Adek masih muda, masih belum banyak memakan garam, asin, dan gula. Nah, iya, saya akan tunjukkan kebenarannya. Adek punya Bible atau tidak? Punya. Punya. Sekarang adek buka di dalam, saya ambil dulu Bible saya ya. Biar saya nggak memaksakan adek masuk Islam, nggak, tapi setidaknya punya
pembanding lah. Karena setiap agama mengklaim agamanya benar kan. Iya. Tapi tidak semua agama itu benar. Ade boleh belajar. Kalau Ade belajar kepada saya ahli Bible. Bahasa Bible semua saya kuasai. Oke. Sekarang Ade buka ya Matius 17 nomor 21. Matius 17 ayat 21. Ya. Ya, silakan Dek. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke, Ade bukanya di Bible atau di aplikasi? Aplikasi. Aplikasi apa? Alkitab. Aplikasi Alkitab. Yuku atau yang biru atau yang hijau? Yang apa ini? Yang biru-biru. Oke, ini saya jelaskan nih ya Dek ya. Sebentar. Saya buka Bible-nya terlebih dahulu. Matius 7 21. Oh, Matius 7, kirain 17. Matius 17, benar. Matius 17, ya benar. Matius 17 nomor 21. Sebentar ya. Oke. Oke deh, saya perlihatkan ya Dek ya. Nah, di dalam aplikasi yang Ade buka itu ada tanda kurung kurawal atau tidak? Ada. Nah, pertanyaannya kenapa ada tanda kurung kurawal di situ? Enggak tahu saya, Bang. Enggak tahu. Nah, saya kasih tahu ya Dek ya. Ini kita pegang aplikasi yang sama. Ade perhatikan ya, Matius 17 nomor 21 ada kurung kurawal di sini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan? Salah satu faktornya karena ini. Kita lihat nih ya, Matius 21, Matius 17 nomor 21. Kita lihat di sini. Di sini ada tafsiran. Nah, kita lihat tafsiran dari Yerusalem. Dari Yerusalem. Nah, coba Anda lihat di sini. Tafsiran Yerusalem apa di sini? Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Ya, jadi ini ayatnya tidak asli. Bagaimana kitab itu dikatakan suci kalau ayatnya tidak asli? Kalau ayatnya ditambah dan dikurangi. Sementara saya ada dua perangkat ini. Yang pertama tablet, yang kedua adalah HP ya. Saya tunjukkan sekarang satu ayat. Di dalam Wahyu 22 ayat ke-18. Perhatikan di sini. Ini adalah kitab penutup dari kitab Wahyu. Bentar ya, kitab penutup dari kitab Wahyu. Di sini dijelaskan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi, ayat ini mengatakan jangan menambahkan sesuatu. Kenapa ini ditambahkan coba? Kenapa Matius 17:21 itu ke ayat tambahan? Kenapa ditambahkan? Padahal di dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 gak boleh menambah, gak boleh mengurangi. Coba, saya punya Al-Quran nih Dek. Saya punya Al-Quran ya, saya tunjukkan ayat Al-Quran. Tunjukkan di dalam Al-Quran ada ayat tambahan, ada ayat tanda kurung kurawal. Kalau yang di samping ini adalah terjemahan, ya. Ini bukan Al-Quran. Kalau di samping ini, Al-Quran adalah yang original teks ini, yang Arab ini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada tanda kurung kurawal. Tapi di dalam Bible kok ada tanda kurung kurawal, kok ada ayat yang ditambah, ada ayat yang dikurangi. Nah, ada mau saya kasih tahu kenapa ada ayat 21. Nih, saya kasih tahu. Kenapa ayat itu ditambahkan? Kita buka ayat ke-20-nya.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Jadi, kenapa ada ayat tambahan di ayat ke-21? Karena tidak ada orang Kristen yang sanggup membuktikan kebenaran ayat 20. Nah, itulah penyebab kenapa Matius 17 nomor ke-21 ditambahkan. Aslinya nggak ada ayat 21, ditambahkan karena batu sandungan ayat 20. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ke sana, maka gunung itu akan pindah. Tidak akan ada yang mustahil bagi kamu. Kalau memang ada orang Kristen yang sanggup membuktikan ini, 7 tahun atau 10 tahun yang lalu ada Mbah Mijan di Yogyakarta, gunung meletus. Kalau memang iman Kristen benar, harusnya dipindahkan dong gunung Merapi ini ke Antartika. Selamatlah, nggak ada korban jiwa. Tapi nggak bisa dibuktikan. Makanya ayat itu ditambahkan. Itu baru satu loh, bahwa kitab sucinya teman-teman Kristen ini bukan kitab suci, karena ada penambahan dan pengurangan, dan itu diakomodir, dikonfirmasi oleh bapak-bapak gereja sendiri, sebagaimana kita lihat tadi tafsirannya, catatannya. Ini kan ada catatannya nih, lihat nih catatannya nih. Nah, ini kan ada ayatnya, diklik aja nih, ini tafsiran namanya. Kalau dalam tablet tampilannya seperti ini. Kalau di HP begini. Kalau di HP Matius 17. Matius 17 nomor 21. Nah, kalau di HP begini tampilannya. Matius 17:21 ada tafsiran di sini. Tafsiran Yerusalem sama nih. Ayat ini tidak asli dalam Matius. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Nanti kita buka nih ya. Ini tinggal diklik ini aja kalau di tablet. Nah, ada nih sama nih. Yerusalem. Nah, Yerusalem. Nah, sama nih. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Sekarang pertanyaan saya kepada Ade yang masih muda, Dek, kalau kitab suci ditambah dan dikurangi masih terjaga nggak kesuciannya? Nggak tahu bang, nanti coba saya tanya, Ade kan jangan tanya Joseph dulu saya bang. Oh oke. Kalau Joseph berani suruh ke sini, silakan bawa Joseph, bawa Elia Miron. Saya sendiri menghadapi Joseph, RK, Elia Miron, saya pastikan satu orang. Enggak. Kalau abang udah pernah debat sama Esra kah bang? Pendeta Esra enggak berani. Jadi saya adalah salah satu anggota APII Pusat divisi hukum yang rencananya diikutsertakan di dalam debat dunia nyata. Esra Soru, Deking Gadas nggak berani karena yang dihadapi ahli Bible semua. Ada Bang Juma, ada Ustadz Wapi, ahli Quran, ada Ustadz Ali, ada Ustadz Alif, ada Ardiansah, ada Ustadz Sugi, ada Bang Moto, ada Santo Yonatan. Sekarang saya nggak mau ke situ. Coba, kita kan punya hati, Dek. Ade Agustina, kita kan punya hati. Makanya ada lagunya, Dek. Lagu yang diciptakan oleh Bagindas. Buka hatimu, bukalah sedikit untukmu. Jadi tolong buka hati Ade nih, bukan untuk saya, untuk dirimu sendiri. Kalau kitab suci sudah ditambah dan dikurangi, masihkah terjaga dengan kesuciannya? Coba pikir pakai hati nurani. Setiap kita ini punya lubuk hati terdalam. Ade masih muda. Saya tidak mengajak Ade untuk masuk Islam, tidak, ya, tidak memaksa. Tapi kalau mengajak, iya. Ade,
Setiap agama mengklaim agamanya yang benar. Nggak ada agama saya salah, nggak ada. Pasti mengklaim agamanya benar. Tapi tidak semua agama itu benar, pasti ada yang salah. Bagaimana caranya kita mengetahui agama itu salah dan benar? Lihat kitabnya, lihat siapa Tuhannya, lihat siapa yang mengajarkannya. Nah, sekarang Adek mau nggak saya tunjukkan lagi ayat-ayat yang kosong kemudian ditambah ke di dalam Bible? Oke, saya tunjukkan ya. Nih, Adek screenshot nih. Saya akan kasih nih. Ini ayat baru di dalam perjanjian baru ya, belum perjanjian lama. Coba lihat ini, Dek. Nanti cek sendiri ya. Nih, Matius 17:21 ayat-ayat yang kosong dalam Bible. Matius 21 nomor 44. Coba, Dek. Ade buka Matius 21:44. Coba buka, Dek. Halo? Malah kabur. Bocil gua kira masih ada. Gak sopan nih bocil nih. Gua ngomong sendiri akhirnya. Gua lagi ngejelasin kabur. Oten ini ya. Lawan Edis kalau berani. Sini. Dia nggak berani lawan saya. Tuh. Suruh Edis itu ke sini kalau berani. Live host ya. Bilangin dengan saya. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Roh Kudus, Yesus ciptaan saja nggak ada sanggup yang mematahkan argumentasi saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Tetapi karena agama saya benar. Joseph nggak berani si Joseph sama saya. Saya nggak akan nanggapi lagi ya. Jangan didikte. Kalau berani ini saya sedang live, suruh ke sini. Jangan didikte ini itu. Ya percuma nggak bakal berani. Kalau berani naik ke sini. Suruh live host, ada timer. Ketika saya ngomong, dia diam. Ketika dia ngomong, saya yang diam gitu loh. Jangan didikte ini itu. Percuma orang yang didikte saja nggak berani kok. Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Ingat, bukan karena saya hebat loh. Bahasa Biblemu semua saya kuasai. Takabur lil mutakabir sodakoh, teman-teman ya. Sombong kepada orang sombong ini sedekah. Pendeta mana yang bisa bahasa Suryani? Saya tanya nih. Pendeta mana yang bisa bahasa Suryani nih? The New Testament in Syriac ya. The Syriac Bible according to Pesita Text. Siapa pendeta yang bisa Pesita Text? Saya tanya. Satu. Kemudian kedua, siapa pendeta yang bisa bahasa Yunani? Kalau saya bisa. Biblos, Genesios, Iso, Kristo, Yoeo, David, Yoeo, Abraham. Pendeta mana yang bisa bahasa Ibrani? Kalau saya bisa. Ibrani bisa, ya. Jeseper, Toldot, Hamasiah, Yesua, Ben David, Ben Abraham. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Yunani sudah tadi ya. Ya, Biblos, Genesios, Iso, Kristo, Yoeo, David, Yoeo, Abraham. Bahasa Suryani, ya bahasa Aramaik. Ini Matius pasal 1 misal. Ini ya, ketobo dili dute de Yesu Mesiho bre David bre Davrohom Abraham auled le Ishak auled le Yaqub auled le Yehuda ya lahai. Nah, pendetamu mana yang bisa kayak gini? Bukan saya sombong, tetapi nggak ada kebenaran di dalam agamamu. Saya sampai belajar bahasa Suryani 1 bulan 1 juta. Itu untuk orang Kristen kok, biar orang Kristen paham bahasa Suryani. Saya les bahasa Suryani emang gratis. 1 juta per bulan.
Kenapa saya mengocek uang diri saya sendiri untuk belajar Bible? Karena biar kalian paham, tidak ada kebenaran dalam agamamu. Bahasa Biblemu sudah saya kuasai semua. Ngomong bahasa apa? Mana pendeta kalian yang paling hebat? Hadapi saya. Esra Soru saja nggak berani. Tanya Esra Soru. Esra Soru berani nggak debat dengan APII? Kalau berani saya kasih uang 100.000. Lumayan buat beli jengkol. Gua les Suryani 1 juta per bulan. Bayangin nih, gua les bahasa Suryani 1 juta per bulan loh. Nggak minta siapa-siapa. Uang gua sendiri. Baru 1,5 bulan saya belajar. Udah bisa. Pendeta terjemahan semua. Pendeta mana coba yang bisa kayak gini? Orang-orang Kristen harusnya malu. Pendetanya cuma terjemahan. Debater Islam yang menguasai original teks bukan hanya saya, banyak. Kalian gak malu tah? Perpuluhan terus, gak pernah mengupgrade diri sendiri gitu loh. Ini saya sindir nih para gembala nih. Anda digaji oleh sinode gereja, mengajarkan jemaat-jemaat, memberikan makanan rohani. Nggak adakah mengupgrade diri gitu loh, supaya original teksnya kuasai? Nggak ada. Kalau ada, sini pendeta yang paling hebat, naik debat dengan saya. Takabur lil mutakabir sodakoh, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Jelah. Mana? Jangan pernah mendikte. Kalau ada Kristen yang paling hebat debat dengan saya, buktikan Roh Kudus adalah Tuhan. Saya cari dalam bahasa Suryani, saya cari dalam bahasa Ibrani, Yunani, Arabik. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan. Makhluk Allah, dia disembah. Yesus ciptaan, dia disembah. Alamak. Masih. Mana? Dari tadi nggak ada kan Oten? Edis aja nggak berani. Suruh si Edis debat dengan saya. Live host ya. Dia ngomong, saya diam. Saya ngomong, dia diam. Dia ngomong, saya diam. Teratur debatnya. Benarkah Roh Kudus adalah Tuhan? Sampai dunia kiamat pun nggak bakal ada yang bisa ngalahin Roh Kudus adalah ciptaan. Memang ciptaan. Agama di muka bumi, satu-satunya agama yang menyembah Roh Kudus adalah Kristen. Yahudi nggak ada nyembah Roh Kudus. Makanya di dalam Torah nggak ada gitu loh. Berpikir coba, bener nggak yang saya katakan? Cari di dalam Torahmu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini terjemahan. Kalau Ibraninya Sefer Beresit, Semot, Paikra, Bamidbar, Devarim. Cari pasal berapa, ayat berapa Musa menyembah Roh Kudus. Cari ayat berapa, pasal berapa. Kalau ada, sini. Naik ke sini, tunjukkan kepada saya. Kalau benar ada, saya kasih Anda 100.000. Lumayan loh. Jangan pernah menilai angkanya. Nilailah bagaimana saya mengapresiasi usaha saudara. Aku kadang susah nyari Oten ini. Gak ada yang berani. Cari Kristen yang paling hebat. Bukan di Indonesia ya, di muka bumi. Tunjukkan Roh Kudus adalah disembah oleh Musa. Hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus. Kamu cari di dalam Torah. Ada nggak bangsa Israel menyembah Roh Kudus? Dalam Torah. Nggak ada. Cari yang pinter. Nggak ada malah. Aduh. Kristen PK Barbar. Wah, Kristen kayaknya nih, Kristen terima. Aduh, ditolak lagi. Kristen nih, payah nih gua ditolak nih. Miss Bunga Ayla.
Waduh, bahaya ini. Buka titik Jos, bahaya ini. Hai, aku izin turun dulu ya, Kak. Ya, sama. Hai. Aku juga nggak mau. Bahaya. Jangan tertipu dengan TikTok. Orang jelek juga bisa jadi cantik. Nih gua buktiin ya. Gua ini asli ya. Cuma dibarengi dengan jenggot. Nih gua tunjuk nih ya. Kalau gua pakai aplikasi cewek, maksudnya efek cewek, lihat nih. Ini aplikasi cewek nih ya. Sebentar. Mana ya? Aplikasi cewek itu mana ya? Yang cantik ini. Aplikasi cewek, efek cewek maksudnya. Tuh, lihat tuh wajah saya nih. Tuh. Itu nih, eyelinernya tuh, lihat tuh, eyelinernya. Tuh, lihat tuh. Wah. Jangan tertipu dengan efek TikTok, guys. Ada yang lebih parah lagi. Ya, mana yang lebih parah nih? Tuh. Jangan tertipu, itu efek. Mana? Oh ini, sekarang kembali. Nah, efek itu. Nah, ini baru nih. Jadi jangan tertipu. Kadang banyak yang tertipu. Dengan foto profil cantik, udah mengira dia cantik. Orang foto profilnya ganteng, udah dia ngira ganteng. Saya punya kisah ini. Jadi teman saya punya Facebook teman, dia pacaran di Facebook teman saya ini. Di Facebooknya, wah foto-fotonya itu sempurna banget, cantik. Dulu kan belum ada WhatsApp ya, dulu itu nggak ada WhatsApp di zaman saya SMA itu ya. 2012-an lah belum ada WhatsApp ya. Belum ada video call. Teman saya bucin banget itu. Wah, ini cewek saya cantik ini ya. Akhirnya Nandar antar saya yuk. Antar kemana nih? Gua obat nyamuk nih. Ya enggak, lu ngantar sebentar aja. Oke. Ketemu cewek gua. Pas gua antar ketemu cucu. Sampai kabur itu teman saya. Anjay, gak sesuai katanya. Belas, beda banget antara foto dengan real itu. Kabur dia, nangis dia, cowok itu. Saya dibohongi katanya. Di foto aja cantik, aslinya jelek. Jadi jangan pernah tertipu ya. Kalau sekarang sih bisa diminimalisir ya. Kalau sekarang kan video call dulu. Kalau video call, oh udah cocok, bisa baru ketemu. Kalau dulu kan nggak ada video call dulu itu. Dulu itu masih foto-foto profil. Ada juga cewek yang ketemu cowok katanya ganteng, pas ketemu aki-aki. Jadi jangan tertipu ya. Kalau saya asli nih. Saya mah asli nyata ya. Mana nih Otan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak Pipin. Ada yang mau disampaikan Pak Pipin? Iya, kemarin kan saya pas lihat TikTok ada komalnya itu Edis ya kan. Nah itu terus ada yang masuk itu siapa itu, terus ditanya gini katanya, itu Quran penjelas atau gombal gitu. Terus ditanya, ya emang penjelas yang masuk komalnya itu. Terus pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya terus gini, nah, kalau penjelas kalau dalam sholatmu itu yang pertama kali apa yang dibaca menurut di Quranmu gitu. Terus dijawab, ya bacaan Al-Fatihah. Mana anunya gitu. Saya langsung jawab.
Makanya pertama ya, kalau dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau ilmu Islam nggak ada, kalau ilmu kristologi nggak ada, ya jangan masuk. Pasti dijadikan objek bulian. Ya, Nandar, emang kamu tahu jawabannya? Tahu banget. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solu, kata Rasulullah nih, solu kama ro'aitumuni usoli. Rawahu Muslim atau Bukhari itu hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Solu, solatlah. Solu, solatlah ini perintah. Fi'il amr. Solu kama ro'aitumuni usoli. Solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Jadi kalau orang pengikut si Paulus dari Tarsus bertanya, siapa yang ngajarin sholat? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh enggak, saya mintanya dari Quran. Oke, Quran surat Al-Imran ayat ke-61 kalau tidak salah. Di situ dikatakan begini. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibunallah, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, ya. Kul in kuntum tuhibunallah, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bagaimana konsekuensi mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Apa yang diikuti? Perintahnya. Salah satu perintahnya sholat. Sholatlah seperti aku sholat. Di dalam Al-Quran hanya berbicara sholatlah kalian. Bagaimana caranya? Rasulullah yang menjelaskan. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan taat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah itu disuruh oleh Quran. Bukan hanya satu ayat. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70-71, ya, di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yusrilakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah wa rasulahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fauzan azima, maka mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi sholat itu adalah bagian dari perintah Allah. Bagaimana tata caranya? Rasulullah yang menerangkan. Sama seperti Bible. Di dalam perjanjian baru, ajaran Kristen tidak akan pernah ada kalau hanya mengandalkan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mengajarkan Kristen, tulisannya si Paulus, 14 tulisan si Paulus. Kolose, Korintus, Roma, Galatia, itu kan tulisan si Paulus. Kristen tidak akan pernah ada ajaran kasih kalau bukan karya si Paulus di dalam tulisannya. Coba, Kristen bisa nggak berdiri tanpa adanya Torah? Kristen bisa nggak berdiri tanpa tulisannya si Paulus? Nggak bisa. Begitu Pak ya, paham ya? Oke. Makanya mungkin itu nggak ada bahan yang buat nganu, kan gitu. Batin saya kan gitu. Ya, karena mereka nggak bisa kemudian nggak berani menghadapi saya. Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Debat, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Nggak ada orang Kristen yang berani. Saya jamin nih, nggak bakal orang Kristen sanggup mengalahkan saya. Debat, Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan Allah. Sampai dunia kiamat pun nggak bakal ada. Kenapa? Bukan karena saya hebat, karena saya benar. Di dalam Islam itu tidak pernah mengakomodir kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa makhluk kepada Sang Holik yang pertama kali dilakukan oleh makhluk. Ketika iblis, Lucifer, Ajajil, Beelzebul diperintahkan sujud kepada Adam untuk menghormati. Apa kata Beelzebul? Apa kata Lucifer? Apa kata Ajajil? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani minnar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan dia mintin, dari tanah. Saya mengatakan tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan saya merasa lebih baik, tetapi saya begitu yakin
dan percaya bahwa firman Tuhan yang dikatakan di dalam Al-Quran, Quran surat As-Saff ayat 9 adalah segala-galanya. Di mana firman Tuhan katakan? Quran surat 61 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Apa artinya? Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Maka agama yang benar ini akan dimenangkan atas segala agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Cari debater Kristen, polemikus Kristen yang paling hebat, hadapi saya seorang diri. Di mana dalil Musa menyembah Roh Kudus? Kenapa satu-satunya agama di muka bumi yang menyembah Yesus dan Roh Kudus hanya Kristen? Yahudi tidak pernah Musa mengajarkan Payomer Elohim, berfirmanlah Elohim, Sema Yisrael, dengarkanlah hai orang Israel, Adonai Rohua Kodos, Sema Yisrael, Anohi Ruah Kodes Eloheha, dengarkanlah hai orang Israel, akulah Roh Kudus Tuhan kamu. Saya kasih uang 100.000 bagi orang-orang Kristen yang bisa menunjukkan Musa menyembah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ciptaan Allah. Begitu Pak. Cari orang Kristen yang paling hebat. Kalau ada orang Kristen yang mengalahkan saya kasih 100.000. Kalau saya kalah debat, saya bersyukur, berarti saya bisa apa? Bisa memperbaiki dan bisa belajar lagi. Kenapa? Hanya di dalam Islam lah yang mengenal konsep belajar. Kristen nggak ada. Kristen itu di dalam Bible mengajarkan seksualitas. Kidung Agung pasal 7, Kidung Agung 6 ayat ke-7. Saya hafal ayat itu karena saya jiwanya jiwa pejantan tangguh. Kan ada nyanyiannya. Aku pejantan tangguh, itu yang ku harap ada padaku. Baik. Kidung Agung pasal 6 ayat ke-7 mengajarkan seksualitas. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta. Di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Buah dadamu adalah gugusannya. Inginku remas buah dadamu itu. Ayat Bible mengajarkan buah dada. Quran nggak ada itu ayat seperti itu. Makanya kita itu ayat yang buat abangat itu ya. Apa? Yang semangat itu ya. Ya semangat lah Pak. Kayak saya laki-laki normal Pak. Ya. Hobinya katanya Abang Jonathan kemarin kan gitu katanya. Iya. Iya, saya laki-laki perkasa Pak. Saya ini nggak pernah ede. Kalau laki-laki lemah kan ede tuh. Kalau saya mah long very much. Pejantan tangguh Pak. Karena kenapa? Saya terinspirasi dari Bible ini. Wah, pejantan tangguh nih saya. Baik. Jadi itulah, nggak ada orang Kristen. Mereka beraninya sama yang awam. Kalau saya nih, rekam. Juplex, terima kasih. Cari orang Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya. Bener nggak Roh Kudus adalah Tuhan? Bener nggak Yesus adalah Tuhan? Roh Kudus itu makhluk ciptaan Tuhan. Hanya agama pagan saja yang menyembah Roh Kudus. Di dalam konsep Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus jadi Allah? Saya cari kalau ada orang Kristen, si Joseph, Elia Miron, Edis, kalau berani lepek dengan saya kasih 100.000. Saksinya 437 mata memandang. Juplex, terima kasih Anda. Joseph itu kalau di komanya sendiri, kalau Edis, Joseph itu kalau di koma sendiri ada. Nih, saya kasih bukti nih ya. Saya nggak mau berbohong. Mereka itu carinya yang awam. Kalau saya cari yang paling pinter. Joseph, Elia Miron, ketika si Joseph naik ke si RK, Joseph, Elia Miron berdua mereka naik. Bertiga lah jumlahnya sama si RK. Saya naik 1 jam nggak pernah dinaikin. Jadi jangan pernah nyuruh saya, Nandar, si RK lagi live ke sana. Nih videonya, kalau nggak percaya ya. Mereka nggak mau. Pemirsa komisi.
mereka nggak berani naikin saya. Bentar ya. Mana videonya ini? Nih. Lihat, dengarkan. Ini videonya di akun yang utama ini ya, 131. Sorry, salah. Nih, lihat nih. Kamu, teman-teman ya, si RK kalau sama yang lain berani. Kamu, Apa, Nanda? aku gini loh, aku nunggu 1 jam, kenapa nggak kamu naikin? Karena sama kamu itu harus saya canda-candain kayak gitu. Loh, Kalau debat mah. canda-canda. Saya Tuh, udah malah teman-teman terlalu ya. serius dengan kamu. Kalau saya serius nanti kamu kemana-mana. Jadi saya Ada sebenarnya si canda-candain Joseph, kamu seperti ada si itu. Elia, ada 3 orang nih. Kenapa aku naik gak dinaikin? Kalau yang lain naik dinaikin. Kamu pansos ya? Kamu pengen pansos ya, Nanda? Pansos apa? Saya YouTube aja loh. Oh, pansos. Sekarang saya tanya, YouTube si Elia berapa yang follow? Nanda, kita itu tidak lagi bahas di YouTube. Kita lagi main di TikTok. Itu ya. Pertama tuh. Yang kedua, lihat nih. Hubungin badan. Sekarang saya tanya sama kamu. Tolong jawab Tanya jujur. terus, Nanda. Kok hanya bertanya terus? Tolong jawab jujur. Kenapa kamu ketika live dengan si Joseph, dengan si Elia Miron, kenapa kamu nggak naikin saya? Oke, Itu pertanyaan jawab. saya. Saya jawab ya. Iya, kenapa? Saya jawab. Saya serius Iya. jawab ya. Iya. Kau jangan potong ya. Iya, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kami itu tidak mau naikin kamu lagi, Nandar. Karena ya. Jadi pada saat itu penonton saya melarang saya untuk naikin kamu. Karena apa? Supaya ada tenaga untuk tap-tap layar aku di bawah, Nandar. Jadi kau sebagai tukang tap-tap layar ya. Tuh teman-teman ya. Nah, ini buktinya ya. Jadi kalian jangan pernah menyuruh saya debat dengan si RK. Nggak berani naikin saya. Si Joseph, si RK, Elia Miron itu Katolik. Saya tahu banget bobroknya, dalamnya agama mereka ini. Seperti halnya seorang pacar tahu isi dalaman pacarnya. Jadi kalau Katolik gampang banget saya. Katolik itu jangankan menurut kita ya, menurut Protestan sendiri penyembah Bunda Maria, Katolik menurut Protestan. Ada Rosario bulan Oktober. Nanti bulan Oktober nih mereka konsentrasi untuk penyembahan terhadap Bunda Maria. Ada bulan Rosario, ada doa novena Deposi Maria, ada bulan Maria di bulan Mei. Dan orang Katolik mengatakan bahwa Bunda Maria ini hidup loh, nggak mati. Dan hidup di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bertiga mereka. Nah, gampang kalau Katolik itu. Nggak berani si RK, si Joseph, si Elia Miron. Katolik itu gampang saya ngalahinnya. Sama Protestan juga gampang. Kenapa gampang? Ya karena ajarannya bukan dari Tuhan. Ajarannya dari Paulus. Oke, Pak Pipin. Ada lagi Pak Pipin? Yang itu kemarin ada juga yang itu ditanya masalah kamu lebih mencintai orang tua apa Muhammadmu gitu. Terus ada yang jawab ya orang tua lah gitu. Iya, saya dengar itu, saya dengar. Terus Anda diam dulu ya, di mute dulu ya. Iya ya. Oke. Pipin, Pak Pipin. Ya itu ya. Kalau kita ditanya, baik, iya, kan ada hadisnya itu. Jadi kita harus mencintai. Jangankan Nabi kita ya, Yesus juga sama. Kata Yesus, kamu harus mencintai aku lebih daripada yang lainnya. Itu ayat di gospel apa ya? Sebentar saya cek dulu nih. Mencintai Yesus lebih dari yang lainnya. Itu di ayat mana saya lupa ayat itu, nggak pernah bawakan ayat itu. Di mana ya? Lupa. Teman-teman ada yang ingat nggak nih? Di mana ya? Ada di dalam Bible itu. Oke, Yohanes 21 nomor ke-15. Yohanes 21 nomor ke-12. Yohanes 21 nomor 15. Yohanes 21 nomor 15.
Nih, jadi baik di dalam ajaran para nabi itu harus kemudian ini. Yohanes 21 nomor 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan." Ini bahasa terjemahan ya. Kalau dalam original teksnya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi di dalam ajaran para nabi itu harus mencintai nabi kita lebih dari apapun. Kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dari ibu dan bapak kita. Loh, kok bisa? Karena kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan nurut, kita akan patuh, dan kita akan mencintai orang tua kita seutuhnya. Nandar, di mana Nandar hadisnya? Jadi di ajaran para nabi, kita harus mencintai nabi kita itu lebih daripada apapun. Kenapa? Kalau mencintai nabi itu, nabi dibimbing dengan wahyu. Kalau kita mencintai ibu kita lebih daripada apapun, banyak orang tua yang menyesatkan anaknya. Orang tua menyembah Kristus, kita disuruh menyembah Kristus. Kan nggak semua kepatuhan itu, kecintaan itu menyebabkan kita selamat. Jadi makanya kata Rasulullah, engkau harus mencintaiku lebih dari segalanya, dari makhluknya. Allah yang kau cintai utama, kedua itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membimbing kita ke dalam kebenaran. Di mana ayatnya? Ada nih. Di dalam sebuah hadis yang sahih, rawahu Bukhari. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki nih. Ja'a, tanya ustad, tanya kiai, benar nggak hadisnya yang saya bacakan? Pasti benar. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Si laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati." Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang berhak mendapatkan aku berbuat baik kepadanya?" Kata Rasulullah, "Umuka, ibu kamu. Summaman, umuka, ibu kamu. Tumaman, ibu kamu, umuka." Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengajarkan ibumu. Orang pertama siapa yang berhak mendapatkan perbuatan baik daripadaku, kata seorang laki-laki ini. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. 4 kali, tumaman abuka. Bapakmu. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita mencintai ibu kita. Dalam ajaran Kristen nggak ada. Cari di dalam ayat Bible. Nggak ada. Makanya kata Rasulullah, cintailah aku lebih dari segalanya. Kalau kita mencintai Rasulullah, akan dibimbing oleh Rasulullah siapa yang berhak dicintai dan siapa yang berhak tidak dicintai. Saudara, yang berhak dicintai adalah ibu kita, ayah kita. Yang berhak kita berbuat baik kepadanya, ibu kita, ayah kita, tetangga kita. Tetapi kalau kita mencintai selain daripada Rasulullah, manusia ya, manusia kan tidak terbimbing dengan wahyu. Kalau Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu, yang mengajarkan kita berbuat segala macam kebaikan. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Kalau kita taklid kepada ibu kita manusia biasa, ada salahnya, ada benarnya. Juflek, terima kasih banyak ini Juflek, berkah selalu ya. Gitu Pak Pipin. Paham? Jadi ajaran Nabi Muhammad mengatakan kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih daripada siapapun manusia. Jadi cinta pertama kita adalah Allah. Cinta kedua adalah Rasulullah. Kenapa? Ketika kita mencintai Rasulullah, maka secara otomatis kita akan mencintai orang tua kita. Apa kata Quran? Jangan bilang kepada orang tuamu. Itu siapa yang ngajarkan? Allah. Kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Makanya ada hadisnya. Baligul ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Begitu. Ya kan? Rasulullah yang mengajarkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Pak,
siapa di antara kita laki-laki yang nggak bernafsu kalau melihat cewek di TikTok yang goyang-goyang, yang bahenol? Siapa Pak yang nggak nafsu? Tetapi kenapa kita tidak melihat, memperhatikan, mengamatinya kita dengan seksama? Karena Rasulullah yang bilang, pertama pandanganmu untuk kamu, yang kedua dari setan. Jadi kalau di TikTok, scroll TikTok itu kalau ada yang goyang-goyang gitu ya, pertama itu untuk kita. Tapi kalau traveling nih, pikiran nih kemana-mana, itu dari setan. Kalau pertama kita lihat, wih cantik cuy, langsung di scroll. Tapi kalau dilanjut, sampai dibayangin ini, wah logo Tesla ini, nah itu dosa, di scroll. Karena dari Rasulullah yang ngajarkan, kalau kita memandang wanita cantik, bohai, cemok, pertama pas kita lihat itu untuk kita. Tapi kalau diteruskan itu dari setan. Makanya hanya Islamlah yang mengajarkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini saya evangelis apa ustad ini? Kok malah berceramah si bapak ini? Saya bukannya bahas Bible. Pak, jadi tapi memang tugas evangelis ini bukan hanya memberikan wawasan terkait Bible ya teman-teman. Jadi Nandar, kamu kok ngomongin agama kamu? Standar keilmuanmu dari mana? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya belajar kepada dosen-dosen saya yang dari Muhammadiyah. Saya belajar Nahdlatul Ulama. Saya 4 tahun belajar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya juga pernah kuliah di Setai Ali Al Akbar Surabaya 2 semester doang. Karena waktu itu saya kuliah pagi di UIN, sorenya di Setai Ali Al Akbar Surabaya. Jadi nggak sanggup nih saya, badan saya nggak sanggup waktu itu. Dosen-dosen saya dulu, Kiai Haji Abdus Somad Al-Bukhari, Ketua MUI Jawa Timur. Ada Profesor Jahro, ada Profesor, siapa lagi tuh? Mohon maaf ya Pak dosen saya, guru saya lupa lagi. Yang saya kenal itu Profesor Jahro, terus Kiai Haji Abdus Somad Al-Bukhari, itu dosen Al-Quran saya. Ada lagi tuh para profesor. Jadi kalau bertanya keilmuan, saya memang bukan orang yang berilmu, tapi saya pernah menimba ilmu dari orang-orang yang berilmu. Jadi kalau saya mengajarkan sesuatu, itu adalah pengajaran yang saya terima dari guru-guru dan dosen-dosen saya. Dosen dari Muhammadiyah ngajarin agama kepada saya. Dosen dari Nahdlatul Ulama ngajarin saya. Jadi saya bisa memilah dan memilih nih. Yang baik saya ambil, yang mungkin pemahamannya tidak cocok dengan saya ambil yang cocok. Begitu Pak Pipin. Ya udah, makasih Bang, makasih. Ya, sama-sama Pak Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah hampir 2 jam nih, nggak ada oten. Kenapa mereka takut sama saya ya? Heran saya ini. Padahal saya ini orang nggak berilmu ini. Dia cek Kristen atau Muslim? Halo? Halo? Sampai hitungan 5, kalau diem aja saya turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini salah naik. Aldi Silaban, silakan naik Aldi Silaban. Jangan ini. Jangan apa namanya itu naik-naik, tapi naik aja langsung permintaan. Ayo dua arah kita ya. Kau tadi banyak takiamu tadi kau. Lo udah mulai kejang-kejang Mana nih. tadi yang ngomong tadi tunjukkan. Tukang bohong aja kau. Ikat. Iya sabar, saya tunjukkan Pak. Sabar Pak. Aduh. Yang suka bohong kau. Iya, saya tunjukkan dulu Pak. Roh Kudus kita. Tadi di mana tertulis Oke. Aduh, saya tunjukkan dulu. Punya mau tunjukin, jangan. Iya, saya tunjukkan Pak. Sabar Pak. Ini Bapak ini mau diskusi apa mau kejang-kejang? Sabar Pak. Sabar, ikat dulu Roh Kudusnya ya. Sabar. Hut. Ya, hame, pret. Oke. Saya gembala sidang berdoa dulu sebentar sama Bapak.
Ya Allah, Khalik langit dan bumi, boleh kiranya pengikut Paulus ini Tuhan, boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman. Salah itu. Tunjukin, jangan panik. Jangan banyak muter-muter. Baik. Oke. Diam ya, gue mau tunjukin nih. Ntar, gue mau nunjukin. Ini orang belum apa-apa sudah kejang-kejang nih. Jangan kejang-kejang Pak ya. Bapak pendeta dari mana? Nggak ada isinya kok, anak aja ngelawan kau menang. Mana ada isimu? Nih. Makanya kau panik ke kiamat. Oke ya. Jangan kau diam dulu. Kau udah salah. Christian Prank. Christian Prank lu. Diam tuh, ini si Christian Prank teman-teman. Christian Prank, diam dulu lo. Kita balik ya ke punyamu ya. Iya, diam dulu Christian Prank. Ini si Christian Prank nih, diam Christian Prank. Panik kau kan? Loh, siapa yang panik sama kau? Saya saya mau ngomong ini, diam dulu. Ganti akun si Christian, si CP ini, suaramu gua kenal. CP, diam dulu CP, diam. CP, diam. Jangan terguncang Cepek. Kamu emang gua nggak kenal suara lu. Dengarkan nih gue. Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Tidak pernah ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Tunjuk, diam. Saya tunjukkan sama kamu. Cepek, diam, Cepek, diam. Woi. Oke ya, saya bacakan. Saya bacakan ini Cepek, diam kau. Baca selanjutnya coba. Oke. Diam CP ya. Itu konteksnya ke siapa? Astagfirullah, si CP ini. Diam. Firman jangkrik. Lu gua mau baca, lu nya diam. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit yang di mute dulu, Dudul. Baca, jangan. Ya di mute dulu, lu rame di situ. Jangan panik, kau baca cepat. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya baca di dalam bahasa ya, sabar dulu, belum selesai. Ini orang si CP nggak ada kualitas nih. Gua ngomong selesaikan dulu baru lu tanggapi. Tadi kan lu yang minta. Sekarang gua jangan mau muter-muter. Lanjut. Diam lu CP, diam. Coba. Ganti akun, emang gua gak kenal suara lu. Dengar CP, lihat. Panik kau kiamat kau. Perhatikan. Mesa debar Adonai. Si CP. Si CP cuma segitu kualitasnya. Coba lu yang salah itu. Coba kalau salah lu baca. Sekarang lu yang baca. Kalau lu bilang gua salah, coba lu baca. Baca. Udah baca, coba yang lanjut yang tadi yang di atas. Saya ajarin kau. Si CP ini teman-teman ya. Kalau orang Kristen ini ya katanya apologet. Kok ngarang, gua lagi baca kok ngarang. Memang gak ada isimu. Coba mereka nggak ada isinya gimana? Gua lagi menjelaskan, lu nya motong-motong terus. Makanya diam dulu Cepot. Diam dulu Cepot. Coba baca lagi. Lu kelojotan pakai akun samaran lu Cepot. Biar saya aja. Cepot, perhatikan nih Cepot. Gua baca nih. Mesa DP jangkrik. Oke, kalau gua salah lu yang baca. Kalau gua salah lu yang baca, coba. Apa bacanya? Coba. Katanya gua salah. Sekarang kalau gua salah, coba lu yang baca. Kalau gua salah, coba lu yang baca. Coba lu baca. Jangan sok baca itu, kau yang tadi yang kau baca. Katanya gua salah bacaannya. Kalau gua salah bacaannya, lu yang baca, Cepek. Nipu-nipu aja kan. Lo kok nipu? Apa? Kau sadar kau. Baju aja udah salah, masih ada baju yang salah itu. Coba baju gua yang salah yang mana? Coba baca. Ini sekarang larinya ke baju nih ya. Oke, gua tunjukin lah baju gua. Sekarang baju gua apa yang salah? Kalau baju gua salah, ini coba bacanya apa? Lu bacanya apa? Udah berubah ya? Loh, kok udah berubah? Katanya baju gua salah. Sekarang lu Otan ini ya sama susah nih Otan. Nih teman-teman ya.
kualitas Kristen yang diidolakan oleh Kristen. Ya begini, cara berdebatnya bukan ilmiah. Kalau gua salah, luruskan seperti apa yang benar. Ah, ini mah sebentar teman-teman ya. Jadi saya itu gak maulah adu suara ya. Teman-teman bisa menilai sendiri. Saya lagi menjelaskan, katanya salah, disuruh baca nggak bisa, lari ke baju saya, suruh baca juga nggak bisa. Gimana ini? Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Apologet yang dibangga-banggakan oleh Kristen nih, penghujat-penghujat, nggak ada apa-apanya di hadapan saya. Karena memang Roh Kudus adalah ciptaan. Permasalahannya, kenapa Roh Kudus disembah? Gak mikir ke situ. Aduh, Roh Kudus kok disembah. Gua kira CP ini pinter, ternyata nggak ada ilmu. Oke, sekarang siapa nih? Patan Huluk, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, ya, Roh Kudus adalah ciptaan. Kenapa Bapak sembah Roh Kudus? Bukan ciptaan, salah. Ya di mana? Di mana tunjukkan? Di mana tuh? Sebentar. Ya kalau salah, sebentar. Gua tanya sama lu berarti. Iya, sabar. Sabar dulu dong. Bertobat. Bertobat kenapa? Kalau salah saya tanya sama Bapak. Itu bukan ciptaan. Kalau begitu Tuhan sendiri. Di mana ayatnya? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Di mana? Tunjukkan. Lo baca sendiri di mana? Saya bacakan. Baik. Boleh saya bacakan? Ya, saya bacakan, boleh? Ya bukan ciptaan. Ya boleh saya bacakan atau enggak? Boleh enggak saya bacakan? Saya bacakan. Ngarang banyak ngarang. Saya bacakan. Kok enggak boleh? Kok sama Bang Juma ya? Saya muridnya Bang Juma memang. Saya muridnya Bang Juma. Terus kenapa kalau muridnya saya Bang Juma? Abang congor aja itu. Terus kenapa kalau saya murid Bang Juma, kenapa? Sama muridnya aja kau ketakutan, apa lagi sama Bang Jumanya? Enggak. Itu bukan ciptaan, itu Tuhan sendiri. Sekarang lu baca terjemahannya, lu baca. Iya, salah itu. Kau baca pun berkali-kali itu enggak masuk sama aku. Iya, lu yang baca kalau gua salah. Iya, apabila percuma Kristen udah bisa kalau lu yang benar, gua yang salah. Iya, apabila engkau mengirim rohmu ini siapa? Kalau mencari koin bukan kayak gitu. Jangan cari koin. Kenapa oton-oton pada kelojotan ya? Iya. Itu mau diskusi yang baik atau enggak? Salah mau berapa kali? Lu mau diskusi yang baik atau tidak? Lu mau diskusi yang baik atau tidak? Kalau gua salah, salahnya di mana? Ya salah, bacanya. Ya salahnya di mana? Ya salahnya di mana? Oh, dibaptis dulu baru ngerti kau. Dibaptis dulu baru ngerti. Sekarang saya tanya. Iya. Yesus membaptis kamu dengan apa? Yesus membaptis kamu dengan apa? Kau dibaptis, baru ngerti kau, Bang. Oten ini memang susah nih ya. Diajak diskusi memang nggak bisa. Kau menyesatkan itu, nggak boleh. Menyesatkannya di mana? Saya tanya. Ya, menyesatkanlah. Itu kesesatannya di mana? Apa yang saya sampaikan itu di mana salahnya? Arti Tuhan itu. Loh, kok arti Tuhan? Saya nggak membahas arti Tuhan. Sekarang saya membahas. Kapan dia dibilang Roh Kudus? Kapan dia disebutkan Tuhan? Kapan disebutkan Yesus? Kamu jangan nangis. Ingat, Anda sudah dewasa, sudah kakek-kakek. Nih, saya tunjukkan ya. Jangan nangis. Nih, coba perhatikan. Mau baca pun sama aku berapa kali. Apabila engkau, coba perhatikan. Apabila engkau mengirim rohmu. Ini Indonesianya, bro. Yesus sudah di dalam ini Indonesianya. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Yaitu dogma. Itu dogma. Bisa dibahas kayak gitu lagi, Bang. Sorry ya. Saya kalau adu suara itu memang nggak bisa, teman-teman. Kalau adu suara saya itu nggak, ngapain sih adu suara? Saya jelaskan, baru ditanggapi. Katanya salah. Tunjukkan dong yang benarnya. Nggak mau. Ini saya bacakan loh, jelas bahasa Ibraninya. Kalau Ibrani saya salah, rekam dong. Ini terjemahannya, Ibraninya nih. Kalau Ibraninya salah, rekam, buat konten. Teman-teman, Nandar salah nih bacaannya. Kan bagus itu buat memframing. Ini saya baca dalam bahasa Ibraninya. Ini Ibrani gundul, teman-teman. Nggak ada harokatnya ini. Seperti Arab gundul. Saya baca nih. Tes salah, T
Tesalah engkau mengutus ruh, ya, ruhaha. Engkau mengutus ruahaha, mengutus rohmu. Ternyata Oke, mainkan. Oke, Pak Riko. Enggak, kok gambar Pak Riko? Sehat. Enggak, Pak Riko kok gambar? Lagi di jet, Bang. Hah? Lagi di jet pribadi, Habis on cam. Oh, lagi di jet. Oh, gitu. Oke. Bapak Kristen atau Muslim, Pak? Saya seorang gembala soalnya. Bapak Kristen atau Muslim? Halo? Bapak Kristen atau Muslim? Kalau nggak jelas saya turunkan Tesalah ruahaha yibareun. Engkau mengutus rohmu, teman-teman. Di sini tertulis tesalah ruahaha yibareun. Engkau mengutus rohmu, dan roh yang diutus oleh Tuhan ini adalah yibareun. Yibareun itu akar katanya atau soresnya bet res alef. Artinya adalah ciptaan, yud hadas, penai adamah. Ya. Roh ini yang diutus oleh Allah akan memperbaharui muka bumi. Aduh, memang oten-oten ini. Cari yang bermutu itu susah. Si Cepot, wah, kalau dibangga-banggakan oten, Cepot pinter. Sama saya, nggak butuh 1 ayat. Setengah ayat sudah kelojotan. Bisanya nyamar gitu kan. Tapi kan kalau suara sama seperti saya kalau pakai akun nama apapun, orang sudah mengenal suara saya. Sampai mau asar dari jam 1 gak ada oten yang sanggup mengalahkan saya. Aldi Silaban, Anda tinggal naik saja, jangan naikin saya, tinggal dipencet aja nih buat Anda nih ya, silakan naik. Tinggal pencet aja tuh. Naikin saya, nggak ada permintaan, naikin saya. Coba dipencet itu. Nah. Bunda Yuli, oke, Bunda Yuli, Aldi Silaban. Salah naik Bunda Yuli. Ya, halo. Nah, satu-satu dulu ya, jangan. Halo, ya. Ya, Aldi Silaban. Bapak Aldi, gimana Pak? Ya, selamat Pak Nandar. Ya, selamat apa Pak? Selamat siang, selamat sore. Selamat sore lah, sore. Oke, baik. Sore. Bapak Aldi Silaban, Kita Kristen ya, atau Muslim? apa ya kan, kita santai aja, santai. Iya, santai aja. Bapak Muslim apa Kristen? Kristen. Bapak kenapa menyembah Roh Kudus, Pak? Ya, karena aku percaya Tritunggal. Ya. Oke, di mana dasarnya perintah untuk menyembah Roh Kudus, Pak? Bapak kan menyembah nih. Bapak kan ya, sebentar. Bapak menyembah Roh Kudus, iya atau enggak? Kalau saya Pak, enggak dulu. Kita jelaskan secara runut dulu. Enggak mempelintir. Nih saya komparasi nih. Nandar, kenapa kamu menyembah Allah? Ada dasarnya. Iya. Sebentar Pak, saya dulu Pak ya. Maaf, ya sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Ini saya jelaskan dulu Pak. Nanti Bapak tanggapi. Kan Bapak yang naik, saya tuan rumah nih. Ya, lanjut. Kalau Bapak bertanya, Nandar, kamu kenapa menyembah Allah? Ada ayatnya. Kalau di dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, dengarkan Pak. Di mute dulu Bapaknya, suaranya berisik Pak. Ntar Pak ya. Open cam Pak. Bapak open cam, nanti layarnya saya perbesar. Nah, Nandar, kenapa umat Islam menyembah Allah? Ada dasarnya. Dasarnya di mana? Quran surat Ibrahim ayat 40 itu.
Ya, Quran surat Az-Zariyat ayat saya lupa suratnya, ayatnya. Di situ dikatakan begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah aku. Itu di dalam ajaran Islam. Ada nggak ayat lain? Ada. Quran surat Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, sembahlah hanya kepada aku. Ini ajaran Islam. Ajaran Yahudi di mana? Ada juga. Ajaran Yahudi di dalam Keluaran 20 nomor 2. Anohi Adonai Eloheha. Aku ini adalah Allah Tuhan kamu. Kemudian di dalam Keluaran 24 nomor ke-7. Sembahlah aku dari jauh. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam, minta disembah. Ada dalil penyembahan terhadap Tuhan. Sekarang saya tanya, Anda menyembah Roh Kudus atau tidak? Menyembah kan? Nah, di mana dasarnya perintah menyembah Roh Kudus dari Bible? Silakan. Halo Pak. Ya, ya. Ya, di mana? Silakan. Bisa dengar. Silakan Bapak ini. Bapak itu, ya maaf Pak ya, saya ngomong ya. Ya, Bapak silakan. itu bertanya tadi di mana ada Bapak diajarkan menyembah Roh Kudus kan gitu? Ya, silakan. Itu kan? Ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak itu kayaknya masih kurang tepat. Nah, kenapa saya bilang kurang tepat? Karena sama kami itu kan Tritunggal itu kan satu dia. Jadi kalau Bapak memisah-misahkan pertanyaan itu kan ujung-ujungnya kita menjawab itu harus panjang lebar gitu Pak. Nah, jadi kalau sama kami Allah Roh Kudus itu adalah satu. Ya di mana Allah, dasarnya? Di mana ayatnya Bapa dan Roh Kudus itu satu tuh di mana ayatnya? Sekarang saya nggak minta perintah. Sekarang saya tanya, di mana dikatakan Bapa dan Roh Kudus adalah satu? Di mana? Jadi Bapak mau minta ayatnya secara detail gitu? Ya. Mendetail gitu, secara apa ya kan? Bapak tahu atau tidak? Kalau Bapak tidak tahu, saya kasih tahu gitu loh. Jangan bertele-tele. Bapak tahu atau tidak Ya ayatnya? saya nggak meninggalkan hati. Cobalah Bapak buka di situ. Coba. Cobalah. Aku mau gini Pak. Gini. Ini saya tunjukkan ayatnya. Karena saya Ada kan, Pak. Stop. Jangan dulu. Stop. Gini. Saya gini Pak. Saya masuk ke sini kan karena gini. Saya sering mendengarkan Pak Nandar, gitu kan. Iya. Kayaknya Pak Nandar itu pintar. Ya emang pintar Pak. Tapi Ibrani yang saya bisa sayangkan, Pak. Ibrani bisa, Iya. Yunani bisa, Jelas. Suryani bisa, Arabik bisa. 4 bahasa kitab suci saya kuasai semuanya. Emang pintar saya. Takabur lil mutakabir sodako sombong Iya, pada orang saya sombong. akui. Iya, memang Saya orang akui Kristen Bapak akui pintar kok. dari pengetahuan Bapak pintar. Iya, Saya terus? tahu dari pengetahuan Bapak pintar. Tapi yang Ya. saya sayangkan Pak, Apa tuh? Bapak itu mengingkari Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Kalau Oke. menurut apa saya ya, hemat saya ya. Baik. Bapak itu kayaknya sudah menghujat Roh Kudus. Anda sudah Nah, mengakui jadi saya stop dulu Pak. Oke. Silakan dulu deh. Anda dulu. Saya dengar. Jadi Bapak kan dari Kristen awalnya kan, dari Kristen. Ya, Dari terus? Kristen, bahkan belajar Alkitab lagi. Nah, Enggak. Pertanyaannya Belajar bukan itu. Alkitab. Pertanyaannya Bapak Enggak, tahu ini apa apa tidak? saya statement saya dulu, statement Oke, saya. oke. Ini menuju Silakan. Bapak saya ini. Silakan. Saya lihat dari cara ngomong Bapak, termasuk orang yang sudah berpengetahuan lah. Iya, terus? Di dalam kekristenan pun Bapak sudah belajar di mana-mana, pendidikan Bapak sudah kemana-mana. Itu Iya, saya terus? akui saja lah. Terus? Nah, yang saya sayangkan tadi, Bapak itu, tapi bukan saya bukan saya langsung aja Pak, nggak apa-apa Pak. mengatakan Bapak, karena saya bukan Tuhan. Iya, Bukan saya silakan. menuduh Bapak. Bukan. Kayaknya Bapak itu, pengetahuan Bapak itu, Bapak tahu kebenaran itu, tapi Bapak nggak jujur. Ini yang saya dapatkan. Bapak nggak jujur. Bapak tahu, tapi Bapak nggak jujur. Ini yang saya dapatkan dalam perdebatan kita ini. Jadi saya berdebat pun saya sama Bapak. Kayaknya saya akan kalah, Pak. Iya, emang Tapi kalah, Pak. kekalahan saya itu bukan karena yang saya tahu itu benar. Bukan karena yang saya tahu itu tidak benar, tapi kekalahan saya dari segi pengetahuan. Oke, terus? Tapi kebenaran itu nggak bisa dikalahkan oleh pengetahuan, Pak. Terus? Nah, karena Udah. kebenaran itu tetap kebenaran. Udah apa Walaupun belum saya Pak? kalah berdebat pada sore hari ini, Udah Pak. belum berarti saya itu kalah, Pak. Belum berarti saya sesat. Bukan berarti saya sesat. Oke. Kalaupun saya kalah. Mengerti kan Pak itu maksud saya? Siap. Bukan berarti saya sesat. Ya. Oke. Jadi kalau mengenai Roh Kudus itu, Bapa dan Roh Kudus adalah satu,
memang kalau secara terperinci tidak ada terperinci. Salah, tapi ada Pak, ada. konsepnya ada. Nah, ini Bapak nggak berarti Bapak nggak tahu ada Pak. Kalau Bapak dan anak Roh Kudus itu satu ada, Bapak nggak tahu berarti. Oke, boleh saya jawab sekarang? Ya, boleh. Kata Yesus, Karena saya jangan kurang mengerti, ya. ini ya, saya seorang santo Pak, saya seorang gembala sidang Pak, saya tahu Alkitab. Bapak tahu nggak 9 buah roh? Saya tanya. Tahu. nggak? Apa saja? Ya. Coba, apa saja? Ya, kasih, Terus? sukacita, Terus? sabar. Nggak ada sabar. Nggak ada sabar Pak. Saya pasti nggak ada. Nggak ada sabar. Diurut nih. Kasih, sukacita, apalagi? Kasih, sukacita. Nah, Bapak Kristen, Pak. Ini nggak ada. Ini saya bacakan sama Bapak. Nanti mungkin Bapak akan mengiyakan dan membenarkan apa kata saya. Saya gembala sidang, Pak. Saya ngerti gambar diri dan hati Bapak. Iya nih. Kalau saya pasti benar, Pak, karena saya pengajar. Iya. Saya mengerti gambar diri dan hati Bapak. Bapak orang Kristen, 9 buah roh saja nggak hafal. Saya orang Islam, hafal 9 buah roh. Apa saja? Anak-anak ya ini sebentar Pak, saya terangkan nih. Bapak kan salah tuh tadi, saya jelaskan. Anak-anak, 9 buah roh apa saja? Nggak tahu. Oke, ini Bapak Guru, seorang gentleman. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini 9 buah roh dan saya mengimplementasikan semuanya Pak. Jadi saya hafal, enggak mengeja, enggak, saya hafal tuh loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik. Pertama, Bapak sudah menghakimi saya. Nandar tahu kebenaran tapi tidak mengakuinya katanya. Justru saya mengetahui kebenaran kalau Roh Kudus itu ciptaan Allah. Tidak ada dalilnya. Sebentar Pak ya, ini saya gembala loh Pak. Bapak harus menghormati loh. Saya ini gembala sidang loh Pak. Saya ini santo agung Pak. Jadi Bapak harus ya. Kan Bapak tadi masalah Kristen saja salah 9 buah roh. Nah saya sebagai gembala sidang paham betul tentang 9 buah roh dan gambar diri hati Bapak. Nah, karena saya paham betul Alkitab, saya tidak pernah menemukan di dalam bahasa Suryani atau Aramaik, Ibrani, Yunani, dan Arabik kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nggak pernah, baik dalam Quran, baik dalam Torah maupun di dalam Gospel. Tadi kan saya tanya Pak, di mana dasarnya kalau Roh Kudus itu adalah Allah? Kalau Bapak cari nggak ada. Terus kemudian Bapak lari nih, Nandar, Roh Kudus dan Bapak itu adalah satu. Ada ayatnya atau tidak? Tidak ada. Itu ada ayatnya Pak. Roh Kudus, Bapa dan Anak itu satu tuh ada ayatnya. Ini saya kasih tahu ayatnya. Bapak catat ya, saya kasih tahu ayatnya. Roh Kudus, Bapa dan Anak itu adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 Pak. Ini saya kasih tahu ayatnya. Ayat ke-5, 7 sampai 8. Itu baru. Ini saya tunjukkan. Ini baru ayatnya Pak. Coba Pak. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi kalau saya tanya, di mana dasarnya, di mana dalilnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu? Ya ini Pak. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Tapi ini masalah. Masalahnya di mana? Kita lihat masalahnya. Di dalam catatan bapak-bapak gereja. Ini catatan dari Yerusalem Pak ya. Saya tunjukkan catatannya. Ini 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Di dalam sorga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Latin Pak ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti Pak ya, pasti tidak asli. Kalau tidak asli ya palsu Pak namanya Pak. Jadi
Semua ayat yang berbicara Bapa, Anak, Firman, dan Roh Kudus satu adalah palsu, Pak. Jadi kenapa Bapak percaya dengan ajaran palsu, Pak? Bapak harus percaya kepada ajaran Islam, ajaran yang benar. Nah, Roh Kudus itu, Pak, Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah, di mana dalilnya Bapak buka Mazmur 104:30. Coba buka, Pak, Mazmur 104:30. Saya tunjukkan lagi sama Bapak ya. Pak, saya belajar bahasa Suryani, les bahasa Suryani nggak gratis, Pak. Belajar bahasa Pesita saya 1 juta per bulan. Baru 1 bulan setengah saya sudah bisa baca. Karena Tuhan memberkati saya sehingga saya mudah memahami Bible, karena berkat kasih setia Tuhan melimpah ruah buat saya sehingga saya paham dengan kebenaran hanya ada di dalam Islam. Sekarang saya tunjukkan buat Bapak. Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Makanya Musa, Pak, tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup membuktikan bahwa Musa menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan Tuhan. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Di mana dalilnya, Yonatan Nandar, kalau Roh Kudus itu adalah makhluk? Saya bukakan di dalam Mazmur 104 ayat ke-30. Perhatikan, Pak ya. Ini ilmu loh, Pak. Gratis, saya nggak ada kewajiban ngegip, nggak ada kewajiban kasih paus, gratis, cuma-cuma. Nih, Pak, saya tunjukkan ya. Roh Kudus adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Ini dalam bahasa Ibraninya, dalam terjemahannya, sebentar. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Di dalam bahasa Ibraninya, tesalah ruahaha yibareun yud hades penei adama. Nah, Nandar, kok mereka tercipta? Emang Roh Kudus itu satu? Banyak. Menurut Bible banyak. Di mana, Nandar? Roh Kudus itu banyak. Kita buka di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 3 nomor ke-34 kalau tidak salah ya. Nah, ini coba teman-teman. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ini loh. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya, ini R-nya besarnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi rohnya Tuhan itu banyak, Pak. Makanya di sini dikatakan di dalam Mazmur 104 nomor 30, apa dikatakan di sini? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Kenapa? Tadi tak terbatas jumlahnya. Dan engkau membaharui muka bumi. Bahasa Ibraninya, ini Ibrani gundul, Pak. Kalau Ibrani ada nikutnya, Ibrani yang ini. Nah, ini Ibrani ada tanda bacanya. Bener nggak bacaan saya? Tesalah ruahaha yebariun yud hades penei adama. Ini Ibrani ada tanda bacanya. Kalau saya levelnya sudah level Ibrani gundul. Tesalah ruahaha yebareun yud hades penei adama. Ada lagi, Pak, di dalam Zakaria 12 nomor ke-1, Pak. Nah, ini juga bahasa Ibraninya bahasa Ibrani gundul. Kalau Yonatan Nandar levelnya sudah Ibrani gundul. Mesa de bara Adonai al Yisrael neum Adonai notes shamayim peyoset arets peyoser ruah Adam bekirbo. Artinya apa? Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Makanya di dalam Islam, tanya Ustadz kalau nggak percaya sama saya, di alam roh kita kan diambil sebuah janji suci. Alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah.
para rohnya Yesus, rohnya Musa, rohnya kita semua berkata, qalu bala syahidna, sesuai dengan data Bible. Kalau roh itu adalah ciptaan, kenapa disembah? Makanya tidak pernah ada Musa menyembah Roh Kudus. Saya masuk Kristen detik ini juga. Kalau Musa mengajarkan Tuhan itu adalah, misalnya ada nih gini, Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu aba pehaben perua hakodes Eloheha. Kalau ada ayat semacam ini dalam Bible, saya pindah ke Kristen. Tapi jangan mimpi layau, di dalam Torah itu tidak pernah ada ayat itu. Di dalam Torah itu bunyinya hanya seperti ini. Payomer Elohim, Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Yesus mengajarkan hal yang sama, Pak. Yesus mengajarkan hal yang sama. Saya tunjukkan di dalam bahasa Syriak, tadi bahasa Ibrani. Kalau Yonatan Nandar bisa juga bahasa Pesita teks, yaitu Syriak atau Suryani atau Aramaik. Markus 12. Kita lihat nih ajaran Yesus. Markus 12 nomor 29. Di sini dikatakan Markus 29, Omar leh Yesu, berkatalah Yesu. Ya, ini Pesita teks modernit. Kalau yang klasik itu Omar leh iso kademoy min kulhun hukedone sema, dengarkanlah Israel, dengarkanlah Israel, ya, Morio Alohan, Morio Hazu. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, ya, Morio Hazu, dan Tuhan kita adalah Esa. Ini yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12 nomor ke-29. Jadi kalau Bapak mengeksplorasi Bible, Tuhan kita itu adalah Allah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Bukan Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Ruach HaKodes Eloheha. Enggak ada, Pak. Yang ada adalah Allah. The one and only. Satu yang tidak ada duanya. Bapak mau bertobat atau mau masuk neraka kalau menyembah Roh Kudus dan Yesus? Itu hanya ada di tangan Bapak. Di dalam Islam, la ikroha fidin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal goy, karena kebenaran itu sangat jelas kebenarannya, dan kesesatan itu juga sangat jelas kesesatannya. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Di mana ayatnya, Nandar? Agama Islam akan dimenangkan. Quran surat As-Saff ayat ke-9. Bagaimana bunyinya? Bukan hanya tahu Bible, saya juga enggak buta tentang Quran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, Pak. Kalau Yesus enggak bawa petunjuk menurut Bible. Kalau Yesus Matius 10:34 membawa pedang. Kalau Nabi Muhammad walladzi arsala rasulahu bil huda, membawa petunjuk. Wadinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, walaupun, dan akan dimenangkan agama Islam ini karena petunjuk dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan dimenangkan atas segala agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Makanya para pendeta Kristen ketika apologet Islam Indonesia mau menyelenggarakan debat, bingung. Lawannya Bang Juma, ahli strategi, ahli striker, ada ustadznya, ada ahli Ibrani, Yunani. Bingung mereka. Mau nyerang Quran, ada ahli Quran. Mau nyerang Ibrani, Yunani, Suryani, ada Bang Moto, ada Santo Yonatan, ada ahli data, ada Kores. Hafalan Bible, ada Ustadz Sugi. Mereka bingung mau cari yang mana. Esra Sorus saja ngacir. Bukan karena kami hebat, saudara, tapi karena kebenaran Islam. Oleh karenanya, apologet Islam Indonesia pada 16 September nanti, karena acara debatnya disinyalir di reschedule karena tidak ada yang berani, nanti mari bertemu
dengan Santo Yonatan di Bandung bersama Bang Juma, Kores, bersama Ustadz Sugi, Bang Moto, Bang Ardiansah, siapa lagi ya, dan teman-teman semuanya, Bang Kian Santang, siapa lagi, banyak lah, saya nggak bisa, Ustadz Tahta, siapa lagi ya, Bang Jibril, Uniripa, siapa, ketemu, jangan lupa daftarkan diri Anda. Cie. Silakan hubungi Kores, hubungi IO-nya untuk bertemu dengan Bang Juma. Nanti ada Bang Juma. Nanti Pak Aldi Silaban kalau mau bertemu dengan Bang Juma, dengan Bang Santo Yonatan, Bang Kores, Ustadz Sugi, Ustadz Alif, dan teman-teman silakan. Nanti tanggal 16 September Apologet Islam Indonesia setahun sudah berkiprah di dunia apologet, ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia akan mempertemukan para apologet muslim seluruh Indonesia. Jadi nanti Bang Juma, jarang kalau Bang Juma orang sibuk teman-teman, tapi pada 16 September nanti akan ada di Bandung. Silahkan daftarkan diri Anda, ada kita semua di sana ya. Masalah itu tiket lain sebagainya nanti berurusan sama Kores. Tahu kan Kores Kristus, silakan didaftarkan. Oke Pak Silaban, gimana Pak Silaban? Ya, saya bisa tanggapi dikit ya Pak. Boleh, silakan. Memang kalau dari segi pengalaman mungkin saya jauh Pak, sangat jauh sekali karena suara Bapak kok kecil ya? Saya Ini saya atau sebentar Pak, suara Bapak kok kecil ini? Ya, halo Pak. Iya kecil ya. Bisa dengar? Dengar, bisa didengar? Kecil, nggak apa-apa, langsung aja. Ya, kalau dari segi pengalaman, saya mungkin masih jauh dari Bapak. Kalau itu bisa kita buktikan dari cara-caranya kan, dari cara-cara dalilnya, cara menghafalnya. Saya sudah memang ketinggalan, ya. Bisa didengar Pak Nandar? Ya, sudah. Ternyata ini volumenya saya kecilin nih tadinya. Ternyata volume HP saya yang kecil. Oke, silakan lanjut. Jadi saya hargai juga kecerdasan Pak Nandar. Jangan memuji Pak, Bapak ini dari tadi muji saya cerdas, muji saya ahli, jangan memuji saya. Di dalam Islam itu innal hamdalillah, segala pujian hanya milik Allah Pak, jangan memuji saya ya. Bukan memuji Pak, ini kan nyata, ini kan kisah nyata, memang nyata iya, gitu ini kan. Siap. Memang maaf ya. Dari hafalan aku kalah. Tadi kan aku kalah dari hafalan, dari segi hafalan Alkitab saya kalah. Saya kan akui. Ya terus? Aku kalah. Ya kan dari hafalan ya. Bukan berarti dari konsep, dari pengertian. Dari hafalan saya kalah. Jadi saya tanggapi tadi, kenapa saya bisa pertanyaan Bapak, kenapa menyembah Roh Kudus? Karena ada perbedaan kita Pak. Perbedaan kita, kalau kami itu, Allah itu adalah roh. Gitu Pak Nandar. Itu kami menganggap Allah itu adalah roh. Jadi kami menyembah roh itu sama dengan menyembah Allah. Gitu Pak Nandar. Jadi mungkin kalau di Islam aku nggak tahu Pak Nandar ya, karena Pak Nandar lebih tahulah kalau di Islam Allah itu apa gitu. Itu kan Pak Nandar lah di situ kan, Pak Nandar kan, Pak Nandar lebih mendalami kan di situ. Jadi alasan saya, kenapa kami menyembah Roh Kudus? Karena bagi kami itu Allah itu adalah Roh gitu. Kalau dalilnya 2 Korintus Pak, 2 Korintus 3 ayat 18 kalau nggak salah ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Karena Tuhan itu adalah roh. Gitu. Allah itu adalah roh. Oke Pak. Sudah Pak. Begini Pak, begini Pak Nandar. Ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaan saya Pak. Iya, silakan. Anda bertanya dulu ya. Sebelum saya tutup ya, soalnya ini udah mau asar ini. Silakan aja. Mau bertanya apa? Ya gini tentang apalah Muslim ya, tentang Muslim. Saya bertanya begini aja. Iya, langsung. Gini, masalah tentang Muslim. Kalau Islam itu percaya ada kitab diturunkan itu ada berapa ya kira-kira ya? Kalau salah mohon dilengkapi ya. Langsung saya jawab. Taurat, Injil, Zabur, dan Injil. Ya. Oh ya. Jadi kalau sama orang Islam itu Taurat itu di mana ya? Injilnya di mana tertulis?
Di Al-Quran Oke. apa Baik. berpisah-pisah? Baik. Jawabannya Quran surat Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang Kristen, ya, bagi orang-orang kafir yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Jadi kitab yang aslinya itu sudah dibakar, sudah di bumi hanguskan. Kitab Torah di bumi hanguskan ketika orang-orang Israel dibuang ke Babilonia ketika dijajah oleh Nebukadnezar. Sedangkan kitab asli Yesus yaitu Gospel Injil itu di bumi hanguskan di tahun 325 Masehi di dalam Konsili Nisea. Makanya yang dikanonisasi itu Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gospel Yesus dibakar, dihanguskan. Makanya di dalam ajaran Kristen ini hanya mengenal dua gospel. Yang pertama kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kedua gospel apokrifa. Apokrifa itu dalam bahasa Yunani artinya tersembunyi dan rahasia. Begitu Pak. Jadi kami percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa yaitu Torah, kepada kepada Daud yaitu Jabur atau Mizbor Daud, dan kepada Nabi Isa Injil. Tetapi bukan Injil Matius, Lukas, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu mah karangan manusia yang dikanonisasi pada tahun 325 Masehi. Injil yang asli sudah dibakar, sudah di bumi hanguskan. Oke gitu Pak ya, saya rasa itu jawaban dari saya. Karena di Kuningan, Jawa Barat sudah terkumandang suara azan. Apapun yang terjadi, Oke, Pak, kalau oke, Pak. sudah azan saya akan akhiri. Terima kasih begitu ya teman-teman. Terima kasih. Yang sekali lagi kepada teman-teman yang mau ikut acara APII di tahun 2024 tanggal 16 September silahkan mendaftarkan ke Kores Kristus ya. Di situ nanti teman-teman bisa bertemu, bisa berfoto bersama Bang Juma. Acaranya di Bandung tanggal 16 September. Yang mau daftar, yang mau menghadiri, silahkan menghubungi Kores Kristus. Ingat, saya sondingkan sekali lagi bahwa kuotanya terbatas karena kan kita di hotel kan. Kalau hotel kan nggak bisa menampung semuanya. Jadi buruan sebelum kehabisan ya tiketnya, silakan mendaftarkan diri ke Kores Kristus. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya sondingkan sekarang ya. Yang mau ketemu Santo Yonatan, ketemu Uniripa, ketemu Kores, ketemu Bang Juma, ketemu Ustadz Suki, Bang Ardiansa, dan teman-teman apologet muslim yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, silakan mendaftarkan diri Anda ya. Mohon maaf teman-teman, Rasulullah SAW bersabda al-insanu ma'al khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau saya salah, mohon dimaafkan karena saya manusia. Tetapi kalau saya benar, kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW." Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, peganglah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Secara pribadi, saya memohon maaf kepada teman-teman Kristen, pada khususnya atas perkataan-perkataan yang mungkin tidak mengenakan di dalam diri dan hati sanubari teman-teman semua, tetapi percayalah bahwa apa yang saya sampaikan adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, bahwa Roh Kudus dan Yesus adalah ciptaan Allah. Terima kasih sudah tap-tap layar, saya haturkan. Yang sudah follow, terima kasih. Yang belum subscribe YouTube saya, Ronaldo baru 3 hari sudah 40 juta follower. Masa teman-teman muslim nggak mau subscribe YouTube saya? Subscribe YouTube saya baru 420.000 subscriber. Tembusin dong sampai 1 juta biar mendapatkan biar mendapatkan gold play button. Ini baru silver play button nih, 100.000 subscriber. Kalau 1 juta subscriber dapat gold play button. Jadi di subscribe. Waduh. Aduh, Raja Monyet. Kambing. Mana? Loh, kambingnya kok hilang? Mana komenmu? Kambing
parah. Kambingmu mana? Dikasih hati minta jantung si monyet satu tadi Pak. Nggak bisa diskusi tuh Kang, nggak bisa diskusi. Iya betul. Salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya pun sudah ditentukan, entah itu zuhur, asar, subuh, semuanya ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditentukan. Jadi ajaran-ajaran apapun amalan-amalan kami ketika melakukannya semuanya ada dalil, semuanya ada petunjuk, semuanya ada rujukan, semuanya ada sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadis. Itu semuanya kita dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau di dalam Islam termasuk juga Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran tersebut. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya Al-Quran sudah kami turunkan dengan berbahasa Arab supaya apa? Gampang dipahami. Di mana Al-Quran ini menceritakan tentang kisah-kisah yang terdahulu, tentang ajaran-ajaran dahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Supaya apa? Supaya kita dalam hal ini bisa menggunakan akal kita dengan baik, supaya kita bisa mengetahui. Maka Al-Quran itu sifatnya ada yang namanya du'aiyah, ada yang khabariyah, ada amriyah, ada hukmiyah. Itu lengkap Bang. Kalau di dalam Islam lengkap, ajaran-ajarannya semua sesuai dengan tuntunan. Silakan Bunda. Udah cukup mungkin Ustadz. Silakan Bang. Gimana? Oke, aku ngerti, aku ngerti banget, paham betul itu penjelasan Ustadznya. Terus ada lagi yang saya tanyakan, kalau misalnya itu kiblat udah ditentukan dalam Quran atau dalam hadis ya, tentang bagaimana cara-cara berdoa, tentang waktu-waktu. Nah, ada pertanyaan saya, bukankah Tuhan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu? Jadi bagaimana tuh Ustadz? Poinnya saya belum dapat ini. Maksudnya gimana? Cara bertanyanya yang kurang serak. Dia bertanya, aku rasa begini, bukankah Tuhan itu ada di mana-mana? Sebenarnya itu tujuannya. Di mana saja menghadap pasti ada Tuhan gitu ya. Iya. To the point aja pertanyaannya. Kenapa kita harus diatur waktu-waktunya gitu loh? Ada Dan tempat dan kiblatnya gitu. Kenapa harus, bukannya Tuhan itu maha hadir di mana-mana, kan ada terus, mau di selatan, mau di barat, mau di utara, mau di timur. Iya. Maksudnya. Ya justru di situ kesempurnaannya ketika tidak diatur. Bagaimana kalau kita sedang misalkan lagi gitu loh. Maka di dalam Islam benar-benar ditentukan, kemudian disusun diatur secara rapi. Bagaimana etika-etika termasuk juga dalam hal berdoa. Itu kita jangankan kepada Sang Maha Suci, Sang Maha Agung yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan ruang dan waktu itu sendiri adalah miliknya. Kami pun diatur tentang etika, bagaimana tentang ketika berdoa gitu. Nah, contoh kecil ketika kita sedang gitu ya, kita diajarkan untuk tidak berdoa. Maka kenapa berdoa itu ada waktunya, ada tempatnya? Karena di situ adalah kita dilatih untuk yang namanya etika, yang namanya adab. Kira-kira abang gitu ya, kalau misalkan belanja ke pasar dengan tidak memakai celana, kira-kira sopan apa enggak? Enggak. Itulah Islam, diatur. Kenapa diatur waktunya? Kenapa diatur tempatnya? Karena fakta yang ada tempat yang najis, ada tempat yang kotor, gitu kan? Misalkan kita tidak tidak etis, kita tidak sopan kalau misalkan berdoa di kandang kambing misalkan.
Itulah maksud daripada kenapa waktu dan tempat itu ditentukan, karena di alam raya ini ada tempat yang jorok, ada tempat yang bersih, ada tempat yang najis, ada tempat yang bagus. Itulah kenapa diatur. Maka tapi dari situ, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, ketika hambaku bertanya tentang aku dekat. Gimana Bang Bram Zamasi? Oke. Kalau gini Bang Bram Zamasi. Kami itu ya, kan tadi sudah dijawab. Di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surah Al-Baqarah itu sudah diperintahkan kalau kami itu sholat menghadap kiblat. Nah, tetapi kan pertanyaannya tadi, bukankah Allah itu tidak apa? Bukankah Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Betul sekali. Betul sekali. Ketika kami nih, contoh saya di dalam perjalanan, misalkan saya naik pesawat, saya mau sholat. Nah, pesawat itu kan tidak tentu arahnya. Kita itu tidak mesti menghadap kiblat. Maka di situ ada keringanan. Di dalam surah Al-Baqarah 115, dimanapun kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Di situ keringanannya, Pak. Tetapi tetap ketika kita berada di rumah, artinya kita di dalam tempat, di atas tempat yang tidak bergerak gitu. Kita tetap disuruh menghadap kiblat. Saya sepakat memang Allah itu tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Makanya di dalam Islam itu ada juga Al-Quran menarasikan, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Gitu, Jadi tujuan kiblat itu, saya tambah dikit. Jadi kiblat itu untuk menseragamkan kita dalam beribadah. Betul. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, kok di atas kereta, di atas pesawat, itu nggak mesti ini. Harus menyesuaikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang ini mutlak, walaupun kondisi tidak memungkinkan ya. Jadi bukan sesuatu yang, tapi memang kiblat itu arah untuk menyatukan kita dalam beribadah. Nah, adapun tentang sholat itu di dalam Al-Quran Allah itu berfirman ya di surah Al-Ankabut kalau nggak salah ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam tuh? Karena apa? Kadang seharian kita berleha-leha kita berpesta pora. Nah, ketika masuk waktu sholat, kita kan langsung tersadar, udah waktu sholat nih. Kita harus ini menghadap kepada Allah dengan segenap jiwa raga kita. Itu kita kembali berhadapan dengan Allah, memohon kepada Allah. Tunjukilah aku jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesati, bukan jalan orang yang kau murkai. Kita mohon kepada Allah. Artinya sholat itu mencegah kita, menjaga diri kita. Jadi tapi satu lagi yang perlu Anda sadari, orang Islam itu berdoa bukan karena hanya dalam sholat. Kapanpun kita bisa berdoa. Kita pun baring-baring kita bisa berdoa, ya Allah berilah hamba ini rezeki. Jadi doa itu tidak membatasi kita harus dalam keadaan sholat. Tapi lebih khusyuk kalau lagi kita sholat, berdoanya selesai sholat atau dalam ruku, dalam sujud itu lebih afdal. Tapi doa tidak dibatasi, kapanpun kita dalam perjalanan, di atas pesawat, dimanapun kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah perlindungannya. Jadi makna ibadah itu luas. Ada ibadah sholat, ibadah berbuat baik itu juga ibadah. Membuang duri saja di jalan, menyingkirkan duri saja di jalan, itu termasuk ibadah. Perbuatan baik, sesuatu perbuatan baik yang diridho oleh Allah, itu boleh disebut ibadah. Itu Bang ya. Bersedekah ibadah. Tersenyum kepada saudara-saudara sesama manusia. Tersenyum kita kepada orang lain itu ibadah juga. Jadi ibadah tidak dibatasi. Oke Bunda, saya ngerti, semua penjelasannya sangat membuat saya puas. Cuman kan ada lagi nih, satu lagi nih terakhir nih. Kan ada dua kan, ada Quran sama hadis. Jadi yang harus dipatuhi itu Quran atau hadis? Kan soalnya kan dua-duanya, Bang. Dua-duanya. Bukan karena Rasulullah
Karena Bukan, Rasulullah maksud pernah saya gini. bersabda begini, abangku. Aku meninggalkan 2 perkara kepadamu sehingga engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis. Itu yang ngomong Nabi Muhammad kan? Rasulullah, ya. Ya, Rasulullah. Oke. Kan tadi kita kembali di awal tadi kan, itu Quran itu kan titik itu sempurna. Kenapa nggak ngikut yang isi Al-Quran itu aja gitu maksudnya? Gini, Kenapa harus Bang, ada sedikit saudaraku. Bang Beni sedikit. Nah, begini saudaraku. Al-Quran itu kan sempurna dari Allah. Adapun hadis itu penjelasannya. Rasulullah menguraikan karena Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah kan, Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berhak menjelaskan, menguraikan isi-isi Al-Quran kehendak Allah, dialah dengan hadis-hadisnya itu. Dia urai itu sesuatu yang misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kan Allah berfirman, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu Rasulullah menjelaskan, menguraikan di hadis-hadisnya karena dia yang terdekat kepada Allah. Oke, penguraian itu berdasarkan dari Rasulullah itu sendiri atau dari Allah juga? Dari Al-Quran, Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini abangku, Bram. Itu kami disuruh mentaati Al-Quran dan hadis bukan cuma di hadis. Di dalam Al-Quran pun sama. Ati Allah wa atiur Rasul. Taati Allah apa itu? Al-Quran. Wa ati Rasul, taati apa? Hadis. Makanya Rasulullah itu menyampaikan, aku akan meninggalkan 2 perkara kepadamu sehingga kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi hadis dengan Al-Quran itu sejalan. Sejajar gitu. Iya. Gini loh, mohon izin gini. Jadi simpel gini, Al-Quran itu kan memang ya sudah sempurna. Al-Quran itu kan apa tidak bisa bicara. Dalam bentuk firman Allah kemudian dimushafkan, tentu ketika Al-Quran itu tidak ada yang membaca dan menerangkan, kira-kira bisa dipahami nggak? Nah, itulah yang namanya Nabi. Nabi itu dari bahasa Arab adalah orang yang menyampaikan. Maka ketika turun firman Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian firman tersebut kemudian dimushafkan. Nah, ketika dimushafkan tersebut, ketika diturunkan gitu ya dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi, maka kan kalau tidak ada yang menjelaskan, siapa yang mengerti? Maka ketika hal tersebut itu adalah kemudian diterangkan oleh Rasulullah seperti ini, oh namanya khomer seperti ini, hukumnya B2 seperti ini, hukumnya guguk seperti ini. Tetapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan Rasulullah dan perkataan Rasulullah, semuanya itu atas wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple kok. Ketika kita ada dikasih Pak Guru ini adalah tentang pelajaran aritmatika. Apakah pelajaran aritmatika yang ada di buku tersebut sempurna, tapi bagaimana kita bisa mengerti itu? Tentu dibacakan oleh gurunya. Begitu juga kitab suci, maka yang membacakan, yang memberikan keterangan, yang memberikan penjelasan adalah Nabi. Apa susahnya? Oh, jadi gitu ya Ustadz ya. Oke, saya ngerti sekarang. Jadi maaf ya kalau misalnya saya nanya-nanya ini, soalnya saya juga di Komal-Komal Kristen, saya suka naik, saya nanya juga tentang Kristen. Soalnya kan saya nggak ngerti tentang kitab-kitab, walaupun saya Kristen, tapi Bible saya pun saya nggak ngerti, apalagi Quran saya nggak ngerti. Makanya saya menanyakan. Jadi saya pengen tahu di mana yang benar-benar masuk akal gitu kan? Itu saya. Masya Allah, Saya ingin membuat suatu perbandingan dengan cara dengan cara masuk ke ajaran-ajaran lain, contohnya Islam, contohnya Kristen. Saya naik, saya tanya-tanya, sama juga halnya saya tanya-tanya seperti ini. Saya tidak mau menyinggung agama ini, tidak mau menyinggung agama lain juga gitu. Yang penting saya bertanya, asalkan itu masuk akal saya terima, kalau enggak ya saya bantah gitu. Ya, jadi kesimpulannya kalau Islam itu sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Tapi kesemuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu.
Oh ya udah, oke stop. Jadi gini bang, kalau kamu belajar mencari tahu perbandingan begini, coba kau pelajari kitab Torah Tanakh ya, Tanakh. Di dalam Tanakh itu pengajarannya apa? Tauhid, mengesahkan Tuhan, ya kan? Mengesahkan Tuhan. Nah, masuk ke dalam Kristen, coba lihat Trinitas yang diajarkan situ, Trinitas, ya kan? Masuk ke Islam, itu tauhid, mengesahkan Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, ehad, satu esa. Sama pengajaran para nabi-nabi di perjanjian lama. Ya, yang Tanakh itu termasuk 5 kitab Torah Musa. Ya, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Kemudian Nafi'in, Ketubin, kitab para nabi dan sejarah-sejarah, itu Tanakh. Itu semua mengajarkan, nabi-nabi mengajarkan tauhid, mengesahkan Tuhan satu. Kemudian Kristen ini beda, dia Trinitas. Jadi coba itu dulu pelajari itu konsep dasar nih tentang ketuhanan. Baru masuk tentang peribadatannya, penyembahannya kepada Tuhan, kepada siapa menyembah. Jadi kalau kamu belajar tentang perbandingan itu dulu konsep Tuhannya. Gitu Bang ya, itu dulu cari tahu. Silakan. Oke siap Bunda. Oke makasih ya Pak Ustadz ya dan teman-teman di sini udah menyambut dengan baik. Nah, jadi saya izin pamit dulu ya. Terima kasih atas semua penjelasannya, itu sangat dimengerti. Oke ya gitu ya, mungkin seperti itu yang saya tanyakan. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau salah yang tidak mengenakan hati teman-teman di sini, saya minta maaf. Halo Bang, jangan pergi dulu Bang. Bang, jangan pergi dulu, bentar dulu. Kenapa tuh Bang? Bentar dulu ditanya. Abang Bang Zam ini udah pernah baca Bible kah? Apakah udah? Kayak mana jawabannya dengan orang Kristen menjawab, dengan Muslim yang menjawab, kayak mana dalam ininya Abang? Ya, kalau kan saya nanya tentang Tritunggal dan itu dijelasin bahwa sebenarnya gini ya, saya bukannya mengadu domba atau apa ya, saya cuma menjelaskan apa juga yang saya dapat dari Kristen gitu kan. Iya betul. Mereka menjawab ini Tritunggal itu sebenarnya itu cuman seperti simbol, tapi Tuhan itu tetap satu, emang tetap satu, cuman bedanya Tritunggal itu firman itu adalah Putra ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, firman itu sendiri adalah kalimatnya Tuhan atau kata-katanya Tuhan, jadi itu nggak mungkin terpisahkan. Nggak mungkin terpisahkan, itu tetap satu, begitu juga dengan rohnya. Abang Bram. Ya gitu, mungkin saya masih belum terlalu yang dipertanyakan si Abang tadi poinnya gini. Bisakah Abang Bram Zamasi ini membedakan ketika umat Islam menjelaskan, contoh seperti Ustadz Miftah, saya dan Bunda Rahma, saya menjelaskan disertakan dalil yang tertulis Al-Quran maupun hadis, perintahnya jelas ada. Ketika umat Kristen menjelaskan, apakah ada itu di dalam Bible? Itu yang perlu Anda ketahui dulu, itu yang perlu Anda teliti. Jadi kita diberikan akal, Bang Brams, itu harus kritis dalam segala hal. Gitu abangku. Oke siap Bang, ini kan juga saya mengadakan perbandingan ini cuman seminggu kali, ada seminggu saya tanya-tanya kayak gini. Saya pengen tahu aja gitu, mana yang lebih lebih masuk akal. Nah itu yang saya pilih gitu. Dan makanya saya nanya, saya masih belum dapat ilmunya. Saya cuman butuh penjelasan yang sangat logis, itu aja intinya dalam logis ini Bang, logisnya gini. Kayak mungkin saya masih butuh Bang, perjalanan panjang dikit menanyakan. Oke Bang, ini pembelajaran juga ya. Gini, pembelajarannya gini, pengajaran para nabi-nabi terdahulu ya, itu tauhid, itu konsepnya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tiba-tiba nih datang Kristen ini, dia pakai perjanjian lama, Torah Musa ini dia pakai, dia tempelkan di perjanjian baru, Biblenya yang berbahasa Yunani. Kami nih kan, pengajaran perjanjian lama ini tauhid,
Pengajaran di Bibelnya Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani ini tapi diterjemahkan ke Indonesia, sama-sama sudah diterjemah. Mengajarkan Trinitas. Nyambung nggak? Ini kalau kita bicara logika kah? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Perjanjian Lama dijelaskan Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia. Perjanjian Baru Tuhannya turun inkarnasi menjadi manusia. Nggak masuk akal. Tuhannya mati. Disalib. Perjanjian Lama tidak ada cerita-cerita begitu. Jadi dua pengajaran ini disatukan dalam sebuah bundel lah ya, sebuah buku disebut Bible ini, gospel. Ini pengajarannya beda. Makanya kalau mereka diskusi tuh rancu. Dia mau menggabungkan pengajaran tauhid, mengesahkan Tuhan dengan Trinitas ini. Makanya kenapa mereka diskusinya itu kadang kacau ya, bingung sendiri mereka. Karena nggak nyambung sesuatu misalnya sesuatu yang murni dia mau campurkan dengan yang nggak jelas, jadi nggak bisa. Nah, masuk Islam karena ini agama para nabi kan, Muslim kan, berserah diri, masuk Islam, diskusi dengan mereka yang orang-orang Kristen ini ya. Kadang dia mau membawa perjanjian lama yang tauhid, kemudian dia mencampurkan dengan Trinitas. Jadi nggak ada ini bang. Andaikan mereka berdiri sendiri ya, nggak mencampur adukkan itu. Misalnya dia pede dengan ajaran perjanjian barunya yang Yunani ini, ya mengajarkan Trinitas lah, konsep mereka Trinitas. Dia yang dengan dasar konsili-konsili itu, nggak usah dia memakai perjanjian lama. Dia harus berdiri sendiri dengan kaki mereka kan. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Mereka tuh nggak bisa berdiri tanpa perjanjian lama. Karena Yesus kan diceritakan di perjanjian lama. Yesus itu diceritakan di perjanjian lama, kata mereka. Dan Yesus itu diutus kepada Bani Israel. Sementara kitab mereka perjanjian baru dari Yunani. Jadi di mana nyambungnya? Jadi kalau mau berpikir bang, Tuhan itu bukan manusia. Tidak mungkin Tuhan itu mati terkutuk atau membunuh dirinya. Itu kalau akal kita mau fungsikan. Tuhan itu maha kuasa bang. Tuhan itu maha kuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Kok dia yang harus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita? Kan dia maha kuasa. Dia yang menetapkan aturan-aturan. Ini dosa, ini pahala. Kok dia yang harus mati untuk menebus itu? Kan bisa dia mengampuni. Oke, saya ampuni dosamu. Contoh misalnya nih, saya punya perusahaan. Kan Tuhan ini yang punya surga neraka nih. Saya yang punya nih perusahaan. Untuk memasukkan Brahms ke dalam perusahaan saya, tentu bukan saya yang harus mati atau anak saya yang harus saya korbankan. Tinggal saya lihat catatanmu, biodatamu, CV-mu. Bisa nggak kamu lolos masuk perusahaan saya? Kan gitu, nggak mungkin saya mengorbankan anak saya untuk mati disalib, atau saya yang turun ke bumi untuk merendahkan diri, kata mereka kan, merendahkan diri. Kemudian untuk memasukkan kau. Di mana kemahakuasaan saya sebagai Tuhan? Saya penguasa kok, saya yang menciptakan, saya pemilik semuanya. Saya yang menghidupkan dan mematikan. Bisa kan saya mengampuni? Nah gitu. Dan di dalam jadi begini, Budrama, kamu punya Tuhan nggak? Kamu ada bentar dulu. Nanti kamu. Bentar dulu. Dikit lagi bang, dikit lagi. Nanti. Sabar. Bentar dulu kamu, Zeus. Apa? Udah saya bang. Udah kita selesaikan dulu perkara dengan saudara kita Bram saya. Betul. Bang Bram jangan turun dulu. Ini ya saran saya bang nih, bentar ya. Nantar lagi Bang Bram tanya tentang Bible sama Bang Ben sama Bunda Rama. Siapa Bang? Bunda Rama belum selesai. Lanjut Bunda. Ya. Lanjut, Jadi Bundaku. ya, jadi ini ya teman-teman, ketika ada saudara-saudari kita menjelaskan, itu usahakan sampai selesai biar lawannya itu menangkap poinnya gitu. Lanjut Bunda Rahma. Gara-gara si Jess tadi itu nggak jelas. Jadi begini bang, sederhananya ya kalau kita pakai akal. Tuhan ini pemilik segala sesuatunya. Dia menciptakan kita. Nyawa kita ini miliknya loh. Nyawa kita ini miliknya, pemberian Allah, pemberian Tuhan. Untuk mengampuni kita kan mudah karena dia maha kuasa. Oke, kau sudah kuampuni. Makanya di dalam Bible, di dalam Al-Quran itu, di dalam Bible itu banyak seruan Tuhan
Bertobatlah. Kita diharapkan bertobat. Berpalinglah kamu dari ke jalan Tuhanmu. Itu dalam Bible tuh banyak. Coba kamu share ayat-ayat pertobatan dalam Bible, data-data pertobatan. Banyak sekali tuh diserukan untuk kau bertobat, berpaling kepada Allah. Tuhanmu di surga akan mendengarkan engkau. Itu Bang. Jadi artinya konsep penebusan ini yang salah satu konsep kekristenan yang mereka tertarik ke Kristen karena itu ada penebusan. Kata mereka nggak usah terlalu bersusah payah, sudah ditebus kok. Ya kata mereka itulah salah satu ketertarikan mereka menjadi Kristen karena dosa mereka katanya sudah ditebus. Padahal itu bullshit, nggak ada konsep-konsep begitu di pengajaran para nabi, nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan sekalipun tentang konsep penebusan dosa waris, nggak ada sama sekali. Itu konsep manusia. Konsep manusia Bang. Jadi tolong kita pakai akal. Tuhan kok menghinakan dirinya turun ke bumi, dilucuti pakaiannya, disalib. Nggak ada konsep gitu. Tuhan itu maha mulia, maha kuasa. Dia yang memiliki kita. Kapanpun kita bisa dicabut nyawa kita. Jadi nggak mungkin dia yang merendahkan diri turun ke bumi. Itu sudah bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu Masya Allah. Tak mungkinlah sehina yang diceritakan di Bible ya. Gitu aja kali ya saudaraku ya. Semoga bisa berpikir dengan cemerlang. Lanjut, terima kasih. Baik. Jadi ini permintaan saya pribadi kepada Bang Bram Zamasi. Ini Bang, kita tadi berbicara soal akal, betul enggak? Masuk logika gitu, betul enggak? Betul. Nah, nih permintaan saya pribadi kepada abang saudara saya Bang Bram Zamasi itu tolong gunakan akalnya. Nah, di dalam perjanjian lama gini, bilangan 23:19, Allah itu bukanlah manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Ini kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi ya. Tolong dicatat ayatnya. Maliakhi 3 nomor 6, bahwasanya Tuhan itu tidak berubah. Yesaya 43 nomor 10. Itu sesudah aku kata Tuhan tidak ada lagi. 2 Tawarikh 6:18. Bumi tidak mampu menampung Tuhan. Keluaran 9 nomor 14. Bahwasanya tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Keluaran 33:20. Siapapun yang melihat Tuhan itu akan binasa. Yesaya 40:25. Tidak ada yang serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi di dalam perjanjian lama itu banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan ciptaannya termasuk manusia. Oke, catat. Nah, masuk konsep Tritunggal, Trinitas, mereka menganalogikan Tuhan pencipta langit dan bumi dianalogikan dengan makhluk. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, ada jiwa, roh, dan tubuh. Masuk akal atau tidak? Pertanyaan saya. Karena di konsep Trinitas mereka sering menganalogikan kepada manusia. Ada roh, jiwa, dan tubuh katanya. Betul nggak? Betul. Nah, ketika mereka melontarkan narasi seperti itu, apakah itu masuk akal? Sedangkan di perjanjian lama sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sebab aku ini Allah, bukan manusia. Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, Keluaran 9 nomor 14. Ayo. Yesaya 40:25. Iya Bang, jadi aku masih belum hafal itu yang abang sebutin ya. Abang ngomong juga aku nggak ngerti soal itu, makanya aku lagi nanya-nanya. Mau dikasih dalil apapun aku nggak ngerti Bang. Mau diambil dari Bible, diambil dari Quran, nggak ngerti. Makanya aku naik ke sini buat nanya-nanya. Iya, Bang Bram agamanya apa sih? Kristen. Abang percaya nggak jika ada Tuhan yang digantung? Kalau menurut Bible ya disalib. Disalib percaya nggak Tuhan abang mati di kayu salib? Percaya karena udah tertulis. Iya, jika Tuhan kamu mati, kira-kira selama 3 hari itu siapa yang mengendalikan alam semesta ini? Kalau Tuhannya mati,
Jadi kalau itu pernah saya tanyakan di Komal Kristen. Bagus itu juga pernah saya tanyakan yang apa? Ya, apa jawaban? Jawaban dari abang apa? Ya, aku mau nanya nih sama abang nih. Izin bentar ya Bunda Rama ya, Ben. Nih, aku asah otak dia dulu dikit nah, siapa tahu masih benar. Ya, menurut abang gimana? Siapa yang mengendalikan alam semesta beserta isinya selama 3 hari itu? Karena Tuhan abang mati ini 3 hari. Ya, tapi dia bangkit lagi kan? Ya, selama 3 hari itu siapa yang itu yang mengendalikan? Apakah ada Tuhan lain atau gimana yang mengendalikan alam semesta ini? Kalau bicara soal pengendalian ya tetap Tuhan lah. Yang Tuhan yang mana? Kan udah mati tuh, yang selama 3 hari. Kira-kira Tuhan yang mana yang mengendalikan, menggantikan Tuhan yang mati? Bingung nggak? Ya Tuhan itu sendiri, itu jawaban. Nah kan dia mati. Yang mati di tiang salib Tuhan apa bukan? Ya mungkin ada malaikat atau apa. Berarti malaikat berkuasa mengendalikan alam semesta. Kalau mereka diberi kuasa sama Tuhan ya kenapa tidak? Tuhannya aja mati. Malaikat nggak pernah dibunuh loh. Mana yang lebih kuat? Matinya kan bukan mati beneran. Dia masih bangkit. Ya gimana nggak mati beneran bang? Udah berdarah-darah begitu. Ini lucu Bang Brams, Anda mengatakan Tuhan itu tidak benar-benar mati. Saya menangkap di sini seperti Tuhan itu pura-pura gitu. Pura-pura mati Bang. gitu maksudnya Bang Brams. Oke, jadi gini. Dia itu mati, dikatakan mati itu dia turun ke dalam alam maut ya, alam kalau masih dalam muslim misalnya alam barzah ya, alam barzah untuk membebaskan manusia-manusia yang terkurung dalam dosa untuk dibangkitkan lagi gitu maksudnya kalau dalam Bible ya, kalau dalam Bible. Kira-kira manusia yang dibebaskan itu udah pada nggak berdosa nggak semuanya? Kalau dalam Bible dosanya diampuni bagi yang mengikut dia. Tapi kamu mengikut Yesus nggak? Gimana? Kamu ngikut Yesus nggak? Untuk saat ini saya mengikut Yesus. Iya, berarti abang nggak berdosa? Kalau secara manusia saya berdosa. Lah, emang secara apa? Abang ada berapa di situ sekarang? Ada. Abang manusia bukan? 100% manusia atau bukan sih? Ya 100% manusia sih. Nah, berarti abang manusia kan? Berarti abang berdosa? Berdosa. Sia-sia sudah Tuhan menebus dosa. Karena abang nanya soal itu. Manusia ditebus dalam dosa itu bukan berarti kita melakukan dosa apapun pasti kita masuk surga, enggak. Menurut lah kan dosamu sudah ditebus. Jika kamu masih berdosa, berarti kalau kita masih minta pengampunan itu pasti dihapus. Tapi kalau kita masih melakukan dosa, ya tetap aja kita berdosa. Sama aja itu bang. Kami kalau meminta ampun kepada Allah, kami akan diampuni. Itulah gunanya taubatan nasuha di Islam. Jadi sia-sia. Jadi keuntungan di Islam, Tuhan kami nggak mati, nggak repot-repot. Tuhan kami menghapus dosa. Iya Pak Ustadz, saya mengerti kok. Jangan Pak Ustadz lah. Aku preman pasar ini Pak, preman pasar. Bang Bram lepas dulu doktrin dan dogmanya Bang Bram. Kalau ya tunggu bentar ya si abang ya ganteng ya. Menurut abang nih, Yesus itu beneran Tuhan atau tidak sih? Kalau dalam Bible Tuhan bang. Menurut abang, aku nggak nanya Bible. Kalau menurut Bible Yesus itu utusan bang. Aku nanya sama abang. Oke. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Apakah yang abang imani sekarang Yesus itu adalah Tuhan atau utusan? Tuhan. Abang mengatakan Yesus Tuhan itu lewat Bible apa lewat iman? Saya beriman oleh karena ada Bible.
Mana? Coba tampilkan datanya kalau memang melewati Bible. Masa abang tanyakan saya? Kan saya udah bilang dari awal. Masa kamu tahu kalau Yesus Tuhan dari Bible, kamu aja nggak tahu Bible? Ya itu kan penjelasan dari pendeta. Kata kamu nggak paham Bible. Tiba-tiba kamu mengatakan kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan dari Bible. Kamu aja nggak pernah baca Bible, nggak paham Bible, gimana kamu mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan menurut Bible? Jadi gini Bang Bram ini berarti otoritas terbesar di Kristen itu adalah bapak-bapak gereja ya, bukan perkataan Yesus, betul? Ya mereka juga mengambil dalil, tapi saya nggak hafal dalilnya. Dalilnya yang mana? Izin bentar Ustaz. Saya nggak hafal. Kamu mengimani Yesus itu Tuhan pakai iman apa pakai Bible? Kita cek. Pakai Bible. Nah, kalau pakai Bible berarti kamu sudah membaca Bible, betul? Membaca Bible, tapi sudah membaca Bible, tapi tidak menghafal. Saya tidak. Enggak, berarti kamu sudah membaca. Aku tidak bilang hafal loh. Berarti kamu sudah membaca Bible. Sudah pernah. Udah pernah membaca Bible. Ya. Yang kamu temukan di Bible apa? Yesus itu Tuhan katanya gitu kan? Ada. Ya, tampilkan datanya. Kan aku udah bilang aku nggak hafal Bang. Kamu kan bisa nyari. Saya pernah, saya kebetulan nggak bawa Bible, nggak ada Bible. Ya kira-kira apa katanya di Bible itu? Jadi Host, gini caranya host, biar saudara kita tahu ini. Nah, Abang Brams, kalau menurut kamu, apakah Rasul itu Tuhan? Kalau Rasul itu manusia. Kalau Rasul itu manusia berarti Rasul bukan Tuhan ya. Nah baru kita kasih data beliau ini. Bentar, kita kasih data ya adik kita ini mau belajar. Kunci dulu Bunda, kunci dulu. Berarti Rasul manusia bukan Tuhan. Iya mantap. Tampilkan. Nah ini Bang, sayang sekali Bang, di dalam Biblemu Yesus itu adalah Rasul. Jadi kau sudah aku sendiri karena di dalam Biblemu Yesus itu mengakunya utusan, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus engkau utus. Apa itu utusan? Utusan itu Rasul. Nah di sini tertulis ya, saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Jadi dia adalah Rasul dan imam. Jadi kalau kau sudah akui Rasul itu adalah manusia, ya dia manusia. Karena memang 84 kali Bang di dalam Biblemu setelah saya mengadakan penyelidikan 7 tahun 7 bulan 7 hari 7 menit 7 detik, saya menemukan 84 kali Yesus dalam Biblemu anak manusia. Kalau anak manusia itu nggak mungkin dia Tuhan, jadi dia Rasul. Betul, kau sudah benar. Manusia itu adalah Rasul. Nah dia adalah Rasul, oke? Gitu Bang ya, Bang Brams ya. Makasih ya. Wih pintar, makasih. Lanjut. Cep. Tepuk tangan dulu. Ternyata Yesus adalah Rasul, Rasul adalah manusia, manusia nggak mungkin jadi Tuhan. Betul Bunda? Betul host yang paling ganteng. Bagaimana Bang Bram? Yesus adalah Rasul, Rasul adalah manusia, dan manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Betul. Tuhan. Tepuk tangan lagi buat adekku nih. Nah. Jadi Bang Bram, coba dipahami lagi itu baca Bible. Jangan, ini kan kata pendeta, Bapak pendeta juga dari ayat. Nah kalau seperti itu berarti Bang Bram ini mengotoritaskan Bapak pendeta itu melebihi dari otoritas Yesus itu sendiri gitu. Jadi yang diikuti Bang Bram ini bukan Yesus tapi bapak-bapak gereja. Itu namanya doktrin atau dogma. Itu harus dihilangkan dulu kalau mau nyari kebenaran Bang Bram. Silakan yang lain. Oke Bang, ya udah gitu aja ya yang saya pengen tanyakan. Ya boleh kalau mau belajar lagi. Aku rasa kamu masih bisa sembuh dikit ya.
Iya. Saya itu heran loh sama Bang Bramza ini. Dia kritis bertanya tentang Islam kepada umat Islam. Tetapi ketika saya sebutkan dalil satu persatu di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama, dia tidak mau mencatat. Saya ini bingung, heran saya. Apakah betul-betul Bang Bramza masih ini betul-betul ingin belajar atau hanya untuk menguji umat Islam? Saya katakan sekali lagi, saya kesini tidak mengetahui dan tidak mengerti apa-apa. Makanya saya tanya. Masalahnya saya bertanya gitu. Saya jangan diinterogasi, soalnya saya nggak tahu apa-apa. Enggak. Bang, ternyata abang nanti di hari penghakiman nanti nggak diterima sama Yesus. Kira-kira gimana dong? Mana? Ternyata abang di hari penghakiman nanti, abang nanti diusir sama Yesus. Terima nggak jika Yesus mengusir abang? Percaya nggak abang akan diusir sama Yesus? Ya nggak tahu aku, Bang. Kalau aku kasih tahu gimana? Abang kalau abang sering mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan? Iya. Betul. Kalau seandainya nih ada yang kerasukan setan, mengusir setan itu demi nama siapa itu, Bang? Dengan nama siapa mengusir setan? Demi nama Yesus. Demi nama Yesus, bukan Allah Bapa ya? Ada juga yang Allah Bapa Putra Roh Kudus. Iya, kalau abang sendiri gimana? Saya nggak pernah ngusir setan masalahnya. Enggak, seandainya nih, Kak, aku tuh ngomong seandainya. Iya. Terus kalau bernubuat demi nama apa, Bang? Nama Allah Bapa, Lucifer, apa Yesus? Bernubuat yang kayak gimana? Ya, kalau di agama abang kan, kalau bernubuat demi nama Yesus gitu kan. Terus kayak bermujizat demi nama Yesus. Kira-kira itu masuk akal nggak menurut abang tuh? Soalnya aku pernah baca nih di Matius 7:21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, kata manusia tersebut kepada Yesus kan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Bram, katanya, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dikatakan pembuat kejahatan di sini ya orang yang memanggil dia Tuhan, dikit-dikit demi nama Yesus, mau mengusir setan ada yang kerasukan diusirlah dengan nama Yesus, sedangkan Yesus aja dicobai sama iblis kan, ketawalah iblisnya. Aku aja menguji engkau dulu di padang gurun, gimana mau menggunakan nama Yesus, basi lo gitu kan, kata setannya gitu. Gimana mau mengusir setan gitu kan, diajak kena uji sama setan itu ketika di padang gurun. Jangan salah menuhankan, Bang, jangan. Karena konsekuensinya diobok-obok, direbus, disangrai, terus dibubuk, apa tuh namanya itu, dibubui gitu kan, di dalam neraka sama balik sebenarnya yang sangat seram sekali seperti bom-bom kan. Nah begitu, abang jangan salah menuhankan ya. Di sini abang diusir, Bang, bayangkan itu, Masya Allah. Ya mungkin itu nanti saya perlu pertanyakan sama orang Kristen juga tentang itu. Coba kamu tanya sama orang Kristen, siapa nama ayahnya Melkisedek, siapa namanya ayahnya si Paulus. Kamu tanya itu, pusing gak itu? Kalau benar dia seorang rasul, pasti ada lah riwayat siapa nama ayahnya, siapa ibunya, pasti tahu. Ini entah orang mana dia, entah anak dari mana, entah hasil apa anaknya gitu. Tiba-tiba jadi rasul aja. Iya Bang, ya. Ngerti. Ya, kami di sini hadir bukan untuk mendakwa abang, hanya ingin abang itu apa ya? Karena kami diajarkan di Islam itu menjalin hubungan sesama manusia belum minanas. Kami mengingatkan aja. Ya, karena nggak mungkin juga lah ya Tuhan mati. Menurut abang mana yang lebih kuat antara Roma sama Yesus?
Gimana? Mana yang lebih hebat tentara Roma sama Yesus menurut abang nih? Secara akademik gitu kan? Ya kalau misalnya dia Tuhan ya dia harusnya lebih hebat ya. Iya, ternyata enggak gitu kan? Nah, yang nggak masuk akalnya begini bang, kalau memang dia Tuhan, masa ia digendong disusuin sama makhluk ciptaan gitu kan? Nah, ketika dia lahir kan dia nggak punya kuasa bang. Kalau dia Tuhan itu pasti punya kuasa dong. Cebok tiba-tiba pas langsung cebok sendiri hilang bekasnya kan? Nah ini kan dia dicebokin, dimimiin sama ibunya. Kemudian ketika digantung di tiang salib terjadi penyesalan, elai lama sabachthani. Tuhanku, kenapa? Kata kenapa itu, mengapa itu adalah ungkapan penyesalan gitu loh. Dia ditinggalkan, bayangkan itu. Kalau dia tuh Jadi gini bang, oke. Dikit bang Bram, dikit. Kemarin malam tuh masuk di Komal tuh seorang mu'allaf. Sekarang dia menjalankan bisnis umroh, perjalanan umroh, apa sih istilahnya tuh? Ya itu punya perusahaan. Iya travel umroh, perjalanannya M-Tour namanya. Dia ceritakan kenapa kita bertanya kenapa bisa masuk Islam, kenapa bisa mu'alaf gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bunda Rahma. Apa dia jawab? Karena saya heran, di dalam Bible itu Yesus berdoa. Tuhan saya kok berdoa kepada Tuhan lagi yang lain, terus yang mana sebenarnya Tuhan saya? Coba baca di Lukas 6:12. Yesus naik ke bukit semalam-malaman, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Itu yang membuat dia terpukul. Mulai mencari dia kan, kok bisa begini Tuhan saya berdoa. Berdoa itu kan permohonan bang. Kita bermohon kepada Sang Pencipta, bermohon sesuatu. Nah, Yesus itu semalam-malaman di atas bukit dia sendirian berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Artinya apa? Yesus itu bertuhan. Maka di dalam Biblemu pun tertulis di Yohanes, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Bapa itu ya, yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Yesus di dalam Bible itu originalnya adalah kurios. Apa arti kata kurios diterjemahkan? Itu adalah Tuan. Coba kau cek ya. Dalam Biblemu itu selain kepada Yesus, kata kurios itu, ini original, kita originalnya. Kata kurios di dalam Biblemu itu selain yang merujuk kepada Yesus, semua diterjemahkan menjadi Tuan. T-U-A-N. Tetapi kata kurios yang merujuk kepada Yesus, yang disandingkan dengan nama Yesus, dia ganti, dia terjemahannya Tuhan. Itu banyak bukti-bukti di Bible ya. Jadi inilah penyesatan lembaga penerjemah. Kalau kurios yang merujuk kepada Yesus yang disandingkan dengan nama Yesus, terjemahannya kurios adalah Tuhan ditambah Tuhan. Tapi kurios yang lain ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuan. Kamu belajar sendiri deh, cari tahu. Karena kami udah 7 tahun mempelajari Bible. Kami mengadakan riset, cari tahu kok Kristen bisa menuhankan di manusia ini kenapa. Kami cari tahu, ternyata tersesatlah kalian kalau tidak pandai menelaah Bible itu sendiri. Coba cari tuh bang. Jadi jangan kita hanya berpikir pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus. Gak bisa begitu. Karena apa? Taruhannya itu ketika mati, suatu waktu mati, Anda mati, meninggal. Nggak ada yang akan membantu, bukan pendetamu yang akan datang menolong. Ini kan saya sudah mengajari, nggak ada. Kita sendiri yang menghadapi maut, kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Gak ada yang membantu kita. Jadi kalau kamu salah dalam beriman, nah yang akan mendapat risiko kamu sendiri apa? Kekal di neraka. Jadi bukan karena pokoknya saya Yesus. Gak bisa begitu, harus belajar.
baca, telaah. Siapa nih? Di mana kesesatannya nih? Yesus manusia kenapa dipaksakan jadi Tuhan? Ternyata penyesatannya oleh Lai. Penerjemah ini selain kepada Yesus tuh Tuhan diterjemahkan Kurios itu. Dan Mesias itu, ini poin kedua ya, kekeliruan Lai. Mesias itu artinya yang diurapi. Ini konsep orang Yahudi. Mesias itu menurut orang Yahudi seorang tokoh yang dinanti-nantikan yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari rongrongan penjajahan Roma. Kan kalau itu dijajah tuh. Tapi ketika Yesus datang, diutus, Yesus nggak bisa menyelamatkan. Pekerjaan Yesus hanya mengobati, menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh, buta, segala macam. Mereka ditolak, dia ditolak. Ya, dari apa? Di apa namanya? Di politik supaya dia disalibkan, dibunuh. Tapi akhirnya Allah menyelamatkan, dia akan mengangkatnya. Kita kembali. Kata Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi ya. Itu bahasa Yunaninya Kristos. Arti Mesias itu bahasa Yunaninya Kristos. Atau sampai ke Indonesia jadi Kristus. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Tapi ingat, ketika kepada Mesias-Mesias yang lain, Kores Mesias, Kores yang diurapi, Daud yang diurapi, Salomo yang diurapi. Ini penerjemah lain tidak menerjemahkan menjadi Salomo Kristus, Daud Kristus, Kores Kristus, enggak. Dia tetap menyematkan di situ terjemahannya yang diurapi. Padahal arti kata Mesias itu yang diurapi itu bahasa Yunaninya adalah Kristus. Kenapa hanya kepada Yesus disematkan kata Kristus? Karena untuk menyamarkan, menggelapkan supaya tidak disamakan antara Yesus ini yang mereka anggap Tuhan dengan Mesias-Mesias yang lain. Itu kalian itu harus belajar baik-baik gitu. Makanya tadi Anda sudah mengaku Rasul itu bukan Tuhan, tapi Rasul adalah manusia. Apa arti kata Rasul? Rasul itu bang, bahasa Arab. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi utusan. Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau itu Bapaknya. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus, utusan atau rasul. Kau sudah mengimani, mengiyakan Rasul itu manusia, bukan Tuhan. Kemudian kalau ke bahasa Yunani, Rasul itu apostol. Apostol itu Rasul. Itulah penggelapannya Lai ya. Tapi alhamdulillah tadi kita dapati di dalam Ibrani, ya di situ masih tertulis Rasul. Hanya itu ya data di dalam Bible itu Yesus Rasul. Yang lain tuh digelapkan. Paulus, kalau kita ke Paulus kan Rasul, walaupun dia sendiri mengklaim. Ingat ya saudara, Paulus itu tidak diketahui, tidak dikenali oleh Yesus. Dia mengklaim dirinya adalah Rasul. Dia terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Tapi kenapa ketika besar dia jadi pembunuh? Harusnya kalau dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan ibunya, tentu perjalanannya kan baik, bagus, soleh. Tapi kenapa dia jadi pembunuh? Kemudian dia diceritakan, dikisahkan bertobat. Ini pengakuan dia, ternyata penglihatan, halusinasi, hayalan, ketemu Yesus katanya kan. Kembali ke Rasul. Paulus pun disebut Rasul. Yesus pun disebut Rasul. Nah ini harus kamu pikirkan baik-baik. Oke itu aja ya. Kita berakal, kita pakai di sini. Akal. Oke Bunda, ngerti. Jadi gini Bunda, kan aku ini lagi belajar ya. Jadi kalau percuma Bunda juga ngejelasin ke saya semua tentang ini tentang itu, yang ada saya pusing. Ya, saya jadinya nggak bisa nangkap secara itu. Jadi pelan-pelan bisa gitu kan. Kalau Bunda ngasih penjelasan panjang lebar ya percuma, saya juga nggak bakalan bisa nangkap. Makanya saya bilang ini bertahap mungkin saya belajarnya. Ini mungkin saya follow juga roomnya ya. Jadi tolonglah jangan membuat seakan-akan pengertian saya itu dipaksa gitu. Tidak, Bang. Tidak ada paksa. Follow aja semuanya Bang Brams. Begini, 3 poin aja ya, 3 poin aja. Pertama, pelajari tuh kata kurios tuh. Kedua, pelajari kata Rasul. Gitu Bang ya. Dan pelajari siapa Yesus itu, diperuntukkan kepada siapa. 3 poin ini, nggak ada paksaan Bang ya. Kami hanya soalnya kenapa saya bilang begitu, saya mohon maaf. Soalnya kan saya juga naik di Komal Kristen juga sama juga seperti itu. Pasti ada juga
sesuatu hal-hal yang tidak logis gitu. Sama juga makanya saya butuh pertimbangan. Saya pengen tahu mana yang benar-benar betul-betul ya itu yang benar gitu. Jadi semua juga kalau saya naik ke Komal Kristen juga pasti ada juga yang nggak masuk akal gitu. Jadi saya butuh waktu. Jadi ini harus masuk ke saya itu secara pelan-pelan, bukan terburu-buru. Mungkin Bunda ngerti ya. Oke gitu Tidak aja. ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh kau masuk Islam, gak ada. Kami menginginkan kau belajar, itu aja. Oke, siap, Dengan data-data yang kami sampaikan tadi, kami kau belajar aja. Nggak ada. Itu masuk Islam itu hidayah dari Allah, hak prerogatif dari Allah itu ya. Gitu saudara ya. Silakan. Oke, makasih ya Rumnya. Saya izin pamit dulu. Ini juga saya udah lapar belum makan tadi. Oke. Selamat sore ya Bang, Bu semuanya. Baik, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Padahal baru mau saya sodorkan fakta yang tentang kata Kyrios yang dibawakan Bunda Rahma tadi. Itu. Enggak. Di situ dikatakan arsala Rasul. Nih. Lukas. Ya kalau mereka sudah dirasuki Lucifer, itulah. Jadi nggak apa-apa. Kita menyampaikan itu supaya yang lain juga teredukasi kan. Kita berdiskusi bukan cuma berpusat kepada yang kita temani ngobrol, tapi yang lebih Betul, kepada Bunda. yang nyimak. Supaya apa? Jangan ada yang mau murtad. Belajar baik-baik. Betul, Bunda. Izin sedikit ya. Ini perkara yang disampaikan Bunda Rahma tadi tentang kata Kyrios. Di sini terjemahan LAI, terjemahan baru, di sini dikatakan Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di sini ya, di kota Daud. Padahal faktanya di dalam original text digunakan kata Esten Christos Kurios. Jadi Kurios. Di situ digunakan kata Kurios. Nah, diterjemahkannya sebagai Lord. Itu satu. Ketika disematkan kepada Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, ini fakta. Lainnya, ketika disematkan kepada Filipus diterjemahkan menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Di sini Filipus ya. Filipus disebut sebagai Tuhan. Coba kita cek original teksnya Yohanes 12:21. Kurios juga itu, kurios. Ya. Nah, ini teman-teman. Auton legontes kurie. Kurie di sini diambil dari kata kurios. Jadi sama. Artinya Lord juga. Nah, ini yang disampaikan oleh Bunda Rahma tadi. Ketika kurios itu disematkan kepada nama Yesus, itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Ketika kurios atau kurie ini disematkan kepada orang lain selain daripada Yesus, itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, inilah kegabrulannya LAI. Padahal di original teksnya sama-sama digunakan kata kurios. Gitu. Lanjut Bunda Rahma. Karena perpuluhan, setorannya banyak mereka. Pengusaha yang miliaran gajinya itu berapa perpuluhan nih? Di mereka situ apa ya? Udah nyaman dengan pembodohannya, udah nyaman mereka. Makanya kata Allah, kata Rasul, nyaman mereka. Kenapa? Misi mereka kristenisasi itu berjalan. Ada oten-oten yang mau naik membantah, silakan. Ini ada Bunda Ini oten nih. Ini oten. Selamat sore Nedi. Oh, Mbak Neti. Selamat sore Bapak. Oke. Dibilang Bapak pula Raja Selatan. Silakan. Sore Ustadz, Ustazah. Enggak ada sih. Kita orang biasa. Ada tadi itu di bawah yaitu bahwa kami itu mempelintir Bible ini katanya Anda. Yang dipelintir itu yang mana? Neti? Saya tidak ada bilang Bapak mempelintir. Ya, saya
tidak ada mengetik apapun tentang Bapak memelintir kitab kami. Oh, oke. Saya tidak bilang. Salah orang. Niko itu. Oke, siap. Silakan kalau yang mau diskusi sama Bunda Rama, silakan. Oke. Tadi Bapak bertanya kepada saya, nggak tahu rekan saya itu Kristen atau bukan. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan kalau dia masih nonton, tadi dia mau belajar tentang kekristenan. Jadi salah besar kalau dia masuk ke forum ini. Karena yang ada di dalam forum ini bukan orang Kristen, ya. Brother, kami lebih paham Kristen daripada brother nih. Dia tadi pengen belajar tentang Islam, kami jabarkan tentang Islam. Terus kebetulan Kristen begini nih, gabrol nih. Kami lihatkan juga ajaran Kristen yang gabrol. Begitu, brother. Seharusnya kamu mau diskusi nggak sama kami, brother? Bukan. Di sini evangelis, di sini evangelis semua. Panas. Penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Ya, silakan para oten-oten, silakan ajukan permintaan. Di sini di Komal Singablah yaitu untuk berdiskusi, bukan untuk curhat atau bernasihat-nasihatin. Kalau naik yaitu bawa data, silakan. Kita buktikan, mana temanya ini, host? Kita buktikan Yesus itu tidak maha kuasa. Kalau perkara tema itu mengalir saja. Oke, siap Abang Da. Ini kan hanya narasi Abang Da. Beni Ya. Ya, silakan. Siapa yang mau berdiskusi, yang kepanasan di bawah, silakan. Woi, dia bilang, karena Bapak turunkan, takut ya. Huhui. Kami tidak takut karena Anda itu nyerocos kayak bebek, nyosor terus. Ini forum diskusi, bukan untuk nyosor-nyosor terus ya. Bukan untuk menceramahi kami-kami ini. Kalau mau berdiskusi, naik lagi, ajukan permintaan, bawa data di Bible itu. Kita buktikan Yesus itu Tuhan, bukan manusia yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Bunda Maria. Jack, ini pula engkau bilang dongeng. Berarti yang saya baca Bible ini engkau disebut apa engkau itu? Kalau dibilang dongeng engkau itu, Jack. Naik pula engkau itu. Yaitu Yesaya 7 nomor 20, Yesus meminjam pisau cukur, Matius 21 18 sampai 20. Saat lapar tidak mengetahui jika pohon ara itu tidak berbuah. Kalau emang Yesus ini Tuhan, kenapa masih kelaparan? Tidak mengetahui pohon ara itu tidak berbuah sampai mengutuk pohon ara itu. Di Markus 13 nomor 32, tidak mengetahui hari kiamat. Tuhan apa manusia ini? Kita buktikan. Matius 24 nomor 36 TB, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang mengetahui. Inilah data yang di Bible kami bawakan, kok masih dibilang dongeng sama si Bang Jack ini. Silakan Neti, bantah narasinya saya. Silakan. Buktikan Yesus itu Tuhan, bukan anak manusia. Silakan. Yang pertama, kenapa Yesus itu Tuhan? Satu, dia lahir bukan karena hubungan biologis. Yang kedua, dia lahir itu sudah dinubuatkan. Yang ketiga, nubuatan itu digenapi. Yang keempat, dia bukan tidak tahu tentang masa depan, tetapi dia tidak. Coba tunjuk, jangan terpanjang Bun. Coba tunjukkan nubuatannya Yesus, coba. Kita bahas nubuatan. Aku rasa Ibu lebih tahu daripada saya.
Karena gini ya Ibu ya, kalau kita Waduh, pasti ada berdebat, datanya. Sekarang saya minta datanya dong. Ayo kita buka sama-sama. Di mana sih Yesus itu dibuatkan? Coba Bun. Ibu bisa cari sendiri kali ya. Sebutkan Nggak aja boleh nanti begitu nanti saya dong. bantu buka. Itu ada Cari saudara sendiri. saya. Ayo dong, Sebutkan aja nanti saya bantu buka Kak Neti. Ini doktrin pula ini yang Saudara saya itu punya HP 5 kayaknya ya. Wih, mantap. Silakan. Jam dari tangga, Bunda. Coba silakan Bun. Sebetulnya sangat banyak ya Ibu ya. Ibu buka saja di Yesaya itu Amin, banyak. Sebab Yesaya seorang berapa? anak telah lahir untuk Bukan kita. itu seorang Yesaya 69. Bang Ben, coba Yesaya berapa? Yesaya 69. Aduh, saya yang kasih tahu ya. Aduh, kasihan ya. Yesaya 9 ayat 6 Ibu. Bukan Yesaya Ya, buka itu. 69 ya. Ya, saya cuma menguji. Berarti masih ada Sudah, Ibu, ingatannya. kalau misalnya Bentar kita aku tidak buka. bisa menguji. Sabar Bun. Kita Ya. buka. Ayo. Nah, Buka itu Bang yang Ben. pertama. Di situ tertulis hari ini telah lahir. Iya. Jarak antara Musa dengan Yesus itu 900 tahun. Apakah Yesus itu umurnya sudah 900 tahun? Di situ tertulis sebab seorang anak telah lahir. Mana itu di situ Yesus? Apakah Tuhanmu ini sudah jadi kora-kora, sudah tua sekali atau gimana? Kora-kora itu manusia kerdil yang sudah berumur ratusan tahun. Itu kora-kora. Itu, baca itu Bun. Apa yang harus saya baca Ibu? Coba lanjut Bang Ben, lanjut. Males nih orang apa yang harus saya baca, udah ditunjukin. Lanjut Bang Ben. Enggak. Di sini kan tertulis gini, Kak Neti. Kan Kak Neti tadi membawakan Yesaya 9 nomor 6. Sebab seorang anak, apa ini Ibu? Betul. Telah atau akan? Telah lahir. Telah lahir. Makna telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Saya rasa Bapak nggak usah perlu bicara tentang bahasa Indonesia sama saya. Makanya saya menguji dulu. Sebab seorang anak telah lahir. Saya bertanyakan. Telah ini maknanya ini sudah lahir apa belum? Kalau menurut Bapak seperti apa? Sudah. Kalau Anda bertanya kepada saya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini telah lahir. Diksi telah lahir ini menyatakan bahwasanya anak itu sudah lahir. Kalau belum lahir, tentu di sini akan tertulis akan, sebab seorang anak akan lahir. Nah, itu namanya akan. Artinya belum lahir. Kalau di sini tertulis sebab seorang anak telah lahir, artinya sudah lahir. Apa? Tabok sendiri sama datanya. Masih mau kau datang besok? Tampol sendiri sama datanya enak. Nih, kalau yang itu oke. Oke. Bang Jack bantuin dong Neti ini. Jack naik dulu. Ya saya berapa lagi? ini gagal. Ini gagal ya? Bukan gagal Bapak. Tidak ada firman Tuhan. Enggak. Maksudnya ini gagal. Maksudnya ini gagal untuk Anda mengatakan bahwasanya ini tadi nubuatan untuk Yesus. Ternyata di sini tertulis telah lahir, artinya sudah gagal. Saya 7 ayat 14. Sepakati dulu Bu. Iya, nanti kita ke sana. Cuman Ibu, saya minta sama Ibu ini akuin dulu. Ternyata di sini bukan nubuatan untuk Yesus. Karena kenapa? Karena di sini tertulis anak telah lahir, bukan akan lahir. Gimana Ibu? Baru kita pindah ke ayat lain. Ya macet. Ada
buka Yesaya 7 ayat 14. Terserah Bapak mau mendefinisikan apapun. Ya. Nah, coba Bapak buka Kata Yesaya Ibu tadi 7 kita berbicara soal bahasa Indonesia, betul tidak? Nah, karena saya juga tinggal di Indonesia, saya ini memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, gitu. Apa yang saya jabarkan tadi masuk akal atau tidak? Bisa tidak atau, itu diterima? Udah, jangan berantem nah. Iya. Anaknya marah. Jangan dimarahin anaknya ya, Bun. Oten-oten yang agak cerdasan lah untuk memahami Bible ini, katanya memelintir-melintir umat Islam. Ayo dong, yang pinteran sedikit ah. Pak, jadi kalau memang itu Bapak coba buka Yesaya 7 ayat 14. Apa di situ? Iya. Sebab itu 14. Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Saya bukakan Sesungguhnya lagi. seseorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Nah, melahirkan seorang Tuhan ini mana? Nah, di situ tertulis Immanuel. dia akan menamakan Immanuel. Pernahkah kau memanggil Yesus Immanuel ketika kau berdoa atau apa? Immanuel kau namakan kah? Itu Yesus. pertama. Itu Immanuel. Nah, itu pertama yang yang dibawakan Bunda Rahma itu pertama. Yang kedua di ayat 15-nya, ia akan makan dadih dan madu. Pertanyaan saya, kapan Yesus makan dadih dan madu? Enggak pernah. Kenapa Bapak? Kasihan. Di ayat 14-nya kan dikatakan dia akan menamakan dia Immanuel. Lalu di ayat 15, ia akan makan dadih dan madu. Pertanyaan saya, kapan Yesus makan dadih dan madu? Ayo Ibu, kamu bisa. Dering 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 deret deret deret. Nggak hafal Bible pula yang naik di sini ini. Ah, masa umat Islam yang hafal ah. Bapak bukan hafal ya Bapak ya kalau untuk firman Tuhan gitu. Engkau bilang firman Tuhan, tapi engkau mau bantah firman Tuhan itu tersendiri. Apa yang dinarasikan sama Bang Benny itu tertera di Bible-nya Anda. Mau dibantah gimana lagi? Sedangkan para Kristen-Kristen ini selalu mau membantah isi Bible itu tersendiri. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan Anda tuhankan di sini. Coba Anda bantah gitu. Sebentar Bapak, sebentar. Saya mau bertanya. Pemilik surga itu siapa Bapak? Pemilik surga yaitu Sang Pencipta, yaitu yang menciptakan, yaitu Tuhan itu tersendiri, yaitu Allah itu tersendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, kalau Tuhan itu pergi ke surga, kalau Tuhan pergi surga, apa memakai ciptaannya? Seperti yaitu yang dialami Yesus. Ditampar sama ciptaannya sendiri, disalib sama ciptaannya sendiri, kan gitu. Kalau Sang Pencipta itu maha pencipta gitu. Kalau Sang Pencipta yaitu Tuhan masih dipermainkan sama ciptaannya, itu bukan Tuhan. Kita buktikan. Dia bukan dipermainkan Bapak sama ciptaannya bukan. Tapi dia memang tujuan dia terlahir itu adalah sebagai penebus dosa. Karena kalau udah terlahir, Ibu, udah terlahir. Dosa itu kalau mengingat zaman Yahudi, itu kan pasti ada penebusan. Kalau melakukan kesalahan itu penebusan apa, Bu? Yang dilakukan Yesus ini penebusan apa? Kok larinya ke penebusan penebusan dosa-dosa manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Penebusan dosa. Penguasa dosa itu siapa, Bu? Penguasa dosa, ya setan. Nah, ya itu dah berarti Yesus menebus sama iblis. Jadi kau pula pemikirannya oten-oten ini ya. Bukan.
Jadi misalnya nih Bapak, Jangan Bapak kacau, Bu. menggadaikan perhiasan Pola pikirnya Bapak Anda itu ini- tukang gade, ya Pak. Apa Bapak tidak menebusnya? Masa saya itu mau menebus sama setan, sama iblis? Nggak mau gue. Malah gue gampar setan iblis gue. Bukan dia menebus sama setannya Pak, tapi Nah, menebus itu apa yang agar tertera? manusia itu Apa yang tertera memiliki di Bible hidup itu? yang Gimana? kekal. Begitu Apa Bapak. Anda mau membantah di Bible itu? Apa yang mau saya bantah? Saya nggak ada membantah tentang Bible. Katanya Anda itu Yesus itu penebus dosa, penguasa dosa. Anda bilang Dia itu setan ikut menebus tersendiri. manusia yang berdosa itu Bapak, supaya Aduh, manusia Tuhan itu masih menebus tidak- dosa. Ini aneh ini. Pola pikirnya di mana? Bilang nebusnya ke siapa gitu. Udah dibilangin Dia sama bukan mau menebus dosa itu dari iblis, tetapi dia mau menebus umatnya supaya dia tidak mati dan binasa, melainkan setelah kematian dia memperoleh kehidupan yang kekal. Penguasa maut siapa, Bunda? bukan Penguasa menebus- maut siapa? Penguasa maut siapa? Penguasa maut siapa? Iblis. Nah, iblis penguasa maut. Berarti Yesus menebus dosa itu kepada iblis. Malah persepsi Lah penguasa maut siapa, Bunda? Penguasa maut siapa? Iblis. Berarti Yesus menyerahkan nyawanya itu untuk iblis. Itu aja kok repot. bukan seperti itu. Bapak lupa ketika Yesus mati, Bapak lupa bahwa Yesus itu bangkit. Kebangkitan Itu untuk angkatan jahat. dia itu mengalahkan kuasa maut. Yang mengimani bangkit hari ketiga itu untuk angkatan jahat. Masih Anda? Izin bentar, izin. Udah ya Neti ya. Jadi Izin bentar. Canelo Islam Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Silakan pendekar tauhidku, silakan. Siapa pendekar tauhid? Kami pendekar tauhid semua ini. Semuanya. Oh, nih Ustaz Ata nih ada nih. Oh. Inilah pendekarku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tauhid. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tata. Gimana kabarnya nih Ustaz Tata? Ustaz. Ya, ada ini Ustaz, ada dua Kristen ini. Silakan Ustaz. Jadi tadi Neti kan sedikit ya. Tadi Neti menunjukkan dia mengatakan nubuat tentang Yesus. Ya, yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu. Ya, itu lahir nubuat. kan? Oke, Telah nubuat itu lahir kan? Padahal itu kan jarak Nabi Musa tuh di perjanjian lama itu. Iya, makanya 1900 tahun. Kalau telah lahir itu belum lahir atau sudah lahir? nubuat itu apa? Ya telah lahir kan di situ. Andai kan di situ tertulis akan lahir. Apa? Definisikan dulu Ya, nubuat itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi kepada Nabi, bukan Tuhan yang dinubuatkan. Gak ada Tuhan yang dinubuatkan. Coba tunjuk kalau nubuatan itu untuk Tuhan. Coba. Ada datamu? Ya. Jadi Coba kalau tunjuk datamu. Jangan ketawa cengengesan. Jangan nangis. Coba tunjukkan nubuatan itu untuk Tuhan. Kamu hanya mau tunjukkan dulu. Tunjukkan itu dulu. Nubuatan itu untuk Tuhan atau untuk Nabi? Kita kasih lihat ya definisi nubuah ya. Apa yang Karena akan dia terjadi di malu masa yang menunjukkan. akan Saya datang. kasih. Itu nubuatan. Iya, Ya. itu di situ tertulis telah lahir, berarti udah lahir tuh. Apa Yesus itu kora-kora umur 900 tahun. Kita lihat ya, apa itu nubuah? Apa itu nubuah? Ini saya kasih lihat ya. Apakah Tuhan yang dinubuatkan? Kan Tuhanmu itu di situ. Nah, ini. Ya, Nah, jadi ini. Coba lihat. Coba jangan dulu. Kok itu ngeyel-ngeyel pula. Kita lihat apa itu nubuah. Nih buka host. Dia belum tahu nubuah ya. Nih. Nubuah adalah suatu anugerah ilahi
atau pemberian Rabbani kepada siapa? Siapa saja manusia ya. Pemberian Tuhan kepada manusia ya. Siapa saja manusia dari kalangan hambanya yang dia kehendaki. Jadi nubuah itu adalah ketentuan dari Tuhan kepada hamba-hambanya. Kepada manusia yang di kalangan hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi tidak ada Tuhan yang dinubuatkan itu. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa Kualitas dulu. anjing kayak gini nih. Orang lagi menjawab dia ketawa. Ya, jangan ketawa dulu kamu. Nanti saya tanya duluan mana dia Tuhan dengan nubuah? Lucifer. Ayo. Duluan mana Tuhan dengan nubuah? Ayo. Tuhan dinubuatkan. Siapa Duluan mana Tuhan dengan nubuah? Duluan mana Tuhan dengan nubuah? Ayo. Ya, jadi dijawab Siapa yang ya. menubuatkan Saya Tuhan? mewakili Siapa Neti yang ya. menubuatkan Jangan Tuhan? diingat dong. Ya, siapa yang menubuatkan Tuhan? Kafir, Masa siapa yang 7 orang menubuatkan takut Tuhan? dengan 2 orang? Gimana sih kalian ini? Tendang aja nih manusia sampah. Takut ini Bikin udah komalmu beramal. nanti rungkat. Ya karena kamu tolol. Nubuah aja kau pikir nubuah itu untuk Tuhan. Gimana sih kalian ini otaknya? Dasar. Nubuah itu satu ketentuan yang disampaikan Allah melalui nabinya kepada seseorang. Tapi nubuah itu intinya bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan itu nubuah. Tapi pernyataan seorang yang diilhami oleh Tuhan. Pernyataan seorang diilhami oleh Tuhan disampaikan kepada yang dinubuatkan itu. Siapa itu yang dinubuatkan? Namanya nubuah, buah nabi. Nabi itu yang dibuahkan, bukan Tuhan. Kau tahu padahal dia malu tuh. Lanjut. Bukan ketakutan, kau tolol. Mana ada Tuhan itu dinubuatkan? Coba, apa itu nubuah? Apa nubuah itu untuk Tuhan? Coba, literasi mana itu? Dari mana kau dapat? Itu tandanya kau tolol. Coba bisamu di atas menangis. Coba saya minta literasi itu dari seluruh Kristen di seluruh dunia. Mana itu nubuah untuk Tuhan? Mana? Apakah Tuhan dinubuatkan? Yang dinubuatkan itu Nabi. Iya, kali kau Tuhan kok dinubuatkan? Emang berarti yang di atas Tuhan masih ada Tuhan? Tuhan menubuatkan Tuhan. Kan lucu kalian nih. Dasar penyembah Nubuatan itu kan manusia. suatu prediksi atau penglihatan ke depan sih Ibu. Iya, yang dinubuatkan itu siapa? Apakah Tuhan Yesus. dinubuatkan? Iya, Yesus. Ya, dia Tuhan atau Nabi? Dia Tuhan. Kalau Nabi iya benar, dia Nabi. Kalau Nabi. Dia bukan Tapi Nabi, masalahnya Yesus kau Tuhan kan. Halo. Yang jadi koplakmu itu dia Yesus memang Tuhan kan. Bagaimana seorang manusia dapat menghapus dosa manusia, atau bagaimana seorang manusia Kalau dapat- Yesus bisa, dengar dulu Neti. Ini akalmu saya ingin akalmu berfungsi ya. Kalau Yesus bisa menghapus dosa, ngapain dia harus turun ke bumi mati terkutuk, dihinakan, ditelanjangi, ditempeleng, diludahi? Ngapain? Kan bisa menghapus dosa. Bisa, betul. Bisa kan mengakau. Aduh, kenapa sih? Tetapi Kau kan segala bilang sesuatu Yesus itu bisa ada menghapus konsekuensi, dosa. Ibu. Ngapain dia turun, dihinakan, ditempeleng, diludahi, mati terkutuk? Kan bisa menghapus dosa tuh. Tanpa harus mati tuh. Coba akalmu deh, fungsikan deh akalmu deh. Nah, baik. Gimana sih kalian ini? Naik diskusi, akal ditaruh di bawah. Ya, Kak Neti mungkin mau berdiskusi itu sama Bunda Rama atau sama Ustadz Hasan. Tapi tolong ya Bunda Neti, kalau misalkan Kak Neti ya, kalau kita itu bernarasi, tolong sertakan data gitu. Baru nanti dijelaskan. Tadi ada itu apa? Apa sih tadi? Yesus itu menebus dosa. Itu apa itu maksudnya? Suruh definisikan dulu apa itu nubuah. Apa itu penebusan? Yesus nebus kemana dia? Oh dia Tuhan kok. Tuhanmu ini nebus kemana? Kenapa? Pertama, sumber dosa waris itu dari iblis, yaitu ular yang menggoda Hawa, kemudian menggoda Adam. Setelah itu terjadi penebusan yang diprakarsai oleh bisikan iblis kepada Yudas. Oke? Jadi penebusan ini diprakarsai oleh iblis yang membisiki Yudas. Kemudian Tuhan ini mati, nebus kemana? Ya tentu nebus ke iblis. Dari iblis, oleh iblis,
untuk iblis. Jadi Tuhanmu mati ini seperti yang kau imani untuk penebusan dosa, nebusnya ke iblis. Karena sumber dari segala sumber dosa waris ini ketika kita baca di Kejadian adalah iblis, yaitu ular yang disebut iblis itu menggoda Hawa. Kemudian Adam. Jatuhlah mereka ke dalam dosa kan. Nah, jadi sumber dosa waris itu dari iblis, yaitu ular itu. Kemudian Yudas dibisiki dirasuki iblis. Dan kemudian Yesus mati terkutuk menebus ke iblis. Itu kalau kau pakai akal sehatmu. Ya, baik. Ustaz Tahta monitor, Ustaz Tahta. Iya, lanjut. Gimana? Mungkin begini Ustaz Tahta. Cara Tuhan mengampuni dosa-dosa itu, apakah benar dengan cara penebusan di atas kayu atau mengorbankan anak manusia, atau adakah cara lain? Tolong dijelaskan dulu, Ustaz. Bagaimana cara Tuhan pencipta langit dan bumi ini mengampuni maksudnya? Sudah. Oke. Jadi Tuhan itu Maha Pemaaf. Ini sifat ini akan berlaku terus. Makanya ajaran Samawi itu selalu Tuhan mengatakan, aku ini Maha Pemaaf. Dosa apapun itu. Kalau dalam Al-Quran Az-Zumar 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semuanya. Aku ini Maha penerima tobat, maaf. Dosa apa yang dimaafkan oleh Allah? Semuanya. Kenapa kau semuanya? Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia Maha Pemaaf. Kalau di dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu adil sehingga dia akan menerima semua dosa-dosa. Dosa apapun itu. Makanya umat Islam diajarkan istighfar, minta ampun. Kalau Yesus mengajarkan minta ampun, Matius 18 3-8, Lukas 11 ayat 4. Nah, kenapa kok dia harus minta ampun? Karena kita yang bersalah. Ya kita yang minta maaf. Adam itu bersalah, lalu dia bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Diterima tobatnya. Karena dia yang bersalah, ya dia yang tobat. Ya, begitu juga dalam Islam. Ya, siapa yang bersalah, dia yang bertobat, menanggung sendiri. Tidak boleh anak menanggung dosanya bapak, bapak tidak bisa menanggung dosanya anak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Al-An'am 164. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Siapa yang bersalah, dia yang bertobat. Dia yang menanggung. Anak tidak bisa menanggung dosanya bapak, bapak tidak boleh menanggung dosanya anak. Yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Nah, gitu. Itulah ajaran Samawi. Itu ya. Lanjut. Silakan Kak Neti, apa yang mau ditanggapi? Tapi sebelum Kak Neti, sebelum ke Kak Neti ya. Jadi ajaran Samawi itu tidak mengiyakan ya, tidak mengaminkan tumbal mengorbankan anak manusia. Itu ajaran apa itu, Ustaz? Ya, kalau apakah tadi sudah termasuk dibilang pagar? Oke, gini ya Pak ya, kalau tadi dibilang Pak Ustadz tadi bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, itu betul gitu. Tetapi apakah setelah kita melakukan pelanggaran, terus kita minta ampun, Tuhan langsung ampuni kita? Dia memang ampuni kita, tetapi kesalahan itu harus tetap ada konsekuensinya. Kita belajar dari Daud, Salomo. Ketika Daud melakukan kesalahan, dia minta ampun sama Tuhan. Tapi apakah hanya berhenti sampai situ? Betul, diampuni Tuhan Daud. Tapi akhirnya dia juga mengalami hukumannya gitu. Misalnya gini ya Bapak, seorang hakim anaknya melakukan pelanggaran. Bisakah hakim itu melepaskan hanya karena dia minta ampun? Mohon izin. Iya, kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan itu siapapun yang minta ampun pasti diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau dalam Al-Quran Az-Zumar itu tadi itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53. Kalau di Alkitab Bapak banyak sekali orang. Itu Alkitabmu itu yang saya baca itu. Iya, saya mau kasih tahu Bapak Apa? bahwa di Alkitab itu banyak sekali hamba-hambanya Tuhan itu tetap dihukum sekalipun dia sudah minta ampun. Misalnya, Mana ayatnya? Ayatnya di mana? ya ketika Musa mau membawa Ayatnya dulu, baru kamu jelaskan. saya nggak perlu cari ayat, nanti Bapak cari sendiri, gitu. Ya, jangan. Dan saya tidak mungkin mengarang ayat saya, gitu. Ya Bapak, jadi ketika Musa keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Musa tidak pernah sampai hanya karena satu pelanggaran saja. Karena itu iya udah karena memang mereka tidak mau. Apa kata Musa? Kamu masuklah ke negeri itu. Tapi disuruh di situ ada penjaganya, ada penduduk yang kuat. Nah, karena umatnya tidak mau berperang, ya tidak bisa. Bukan masalah pelanggaran di situ. Memang umatnya gak mau. Mohon izin Bapak, saya tidak berbicara tentang umatnya karena dari banyak umat itu masuk ke tanah perjanjian. Yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu adalah Musa sendiri. Ngomong apa sih, Tat? Kok ngomong apa? Bapak baca lah. Enggak Bu, di sini ini lebih paham Bible gitu loh. Jadi sebelum dilanjutkan biar kamu tidak ditertawain sama orang yang lebih paham, mendingan dihentikan saja. Karena kamu udah pakai dalil. Bapak menghentikan saya. Bentar, aku mau nanya Ustaz Tata dulu, bentar, izin Bu, izin Tat. Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya umat Islam itu sama nggak, Tat? Ya sama. Siapa, Tat? Allah. Ibu Neti. 6 ayat 4. Ya, Ibu Neti, Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Kristen sama nggak? Saya tahu arahnya, pasti mau menanyakan Trinitas bukan? Enggak, kok saya langsung main tuduh aja Ibu ini. Bukan. Coba jawab pertanyaan yang sama dulu Bu, izin dulu Bu. Ibu bisa kalau nggak bisa jawab bilang nggak. Tuhannya Nabi Musa sama nggak dengan Tuhannya Kristen? Allah itu satu. Ngaco kan? Tuhan Muter itu kan? Muter pasti. Kenapa muter? Ya, coba dengarkan pertanyaan saya ke Ustaz Tata. Dengerin dulu pertanyaan saya ke Ustaz Tata. Ustaz, izin Tat. Tuhannya Nabi Musa, Ustaz, sama nggak Tuhannya umat Islam? Sama, Qul Allahu ahad, ulangan 6 ayat 4 sama. Siapa namanya, Tat? Allah. Ya, Ibu Neti, Tuhannya Nabi Musa sama nggak Tuhannya Kristen? Sama. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Kalau di Alkitab kami, siapakah namamu Tuhan? Namaku adalah aku. Aku. Kalau Tuhannya Kristen sekarang siapa Tuhannya Kristen? Nah, saya kan tadi udah bilang. Bu, kenapa dipanjangin? Tuhannya Kristen siapa, Bu? Ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa Kok beda Tuhannya Nabi Musa sama Tuhanmu? Apa itu jadi ini? Jadi permasalahan buat Bapak? Ya kalau bawa-bawa Nabi Musa tadi, jadi nggak ada urusan. Caranya jawabnya gini Bu, masalah buat lo gitu. Bicara tentang dosa, bahwa dosa itu ya Nggak saya ulang kembali, Bu nggak usah terlalu panjang, ini aja dulu basicnya. gitu. Jadi kalau Tuhannya Nabi Musa berbeda dengan Tuhanmu, nggak usah lagi bawa-bawa Nabi Musa, udah beda Tuhan Anda. Paham? Saya bilang. Ya kalau gitu Tuhan kamu siapa? Kan tadi saya sudah bilang. Sama nggak tuh? Sama nggak Tuhannya? Sama nggak Tuhanmu dengan Tuhannya Nabi Musa? Sama nggak? Dari zaman Adam Allah itu sudah berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Siapa itu? Siapa itu yang begitu? Yang bunyi gitu? Yesus. Yesus. Jadi Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah. Kalau Yesus itu dia hadir, peran dia Bapak. Tuhan Kristen, Tuhan Kristen Yesus. Tuhannya Nabi Musa Allah. Sama atau beda itu? Bapak jangan buat dia jadi dua pribadi yang berbeda. Yesus itu anak Maria loh itu. Bapak salah, betul dia anak Maria, Ya, tapi Bapak lupa. Ya, Tuhan Ibu siapa? Ibu kan Kristen, Tuhan Ibu ada berapa? Bapak tidak mempertanyakan Roh Kudus. Iya, Tuhan Ibu ada berapa? Kalau begitu, Ibu Neti dengerin. Tuhan Ibu Neti ada berapa? 1. Siapa namanya? Allah Bapa. Bukan Yesus. Tidak. Allah Yesus Bapa, bukan Tuhan. Kudus.
tidak selalu saya berdoa bahwa Yesus, tidak selalu. Saya bilang Allah gitu. Tuhan Ibu sebenarnya siapa sih? Kok bingung? Saya jadi nggak enak badan nih. Ya Tuhan itu tetap Allah. Bukan Yesus. Bapak jangan berbicara tentang pribadinya. Loh, Bapak gimana sih Ibu ini kok Tuhan sendiri diingkari loh? Bukan saya mengingkarin. Saya tidak mengingkarin. Kalau gitu Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya Tuhan Ibu siapa? Kenapa Bapak mutar-mutar? Ya iya, gimana sih Ibu ini? Tuhan Yesus itu Tuhan atau bukan? Bapak berbicara tentang Allah Trinitas. Bapak mau Enggak, saya cuma ngomong, saya bicara sama Yesus saja. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, jadi kalau saya bilang tadi Tuhan saya adalah Yesus, berarti tidak sama dong Tuhan kamu dengan Musa. Ya memang nggak sama. Ya, begitu, Karena kan? makanya di sinilah kebingungan Kristen kalau ditanya, pasti bingung. Tidak bingung Bapak. Ya tidak. kalau begitu Tuhan Ibu siapa? Jadi Allah itu dulu Tuhan Ibu siapa? Allah. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah pribadi Allah. Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Ibu siapa? Kalau begitu Tuhan Ibu siapa? Allah. Bukan Yesus. Yesus itu pribadi Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan Ibu Yesus. Yesus itu Tuhan Allah. Berarti jadi Tuhan Ibu Yesus. Yesus itu Tuhan Allah. Oke Tuhan. Tuhannya Nabi Musa siapa? Allah. Bukan Yesus. Bapak berbicara tentang pribadi Allah. Bingung kan? Bapak udah buka. Ibu ke laut aja udah, ke laut sono. Ya udah lanjut. Pusing kan masalah Tuhan mereka ini. Tapi kalau menjelaskan bercabang-cabang, congornya muncrat. Karena Bapak mengeraskan hati. Justru Ibu yang dikeraskan oleh Lucifer. Allah Kacau deh ini oten-oten kayak gini. Di mana Yesus itu Lucifer? Bintang Timur, Bu. Bintang Timur kenapa bintang Timur? Baca Yesaya 14:12. Siapa bintang Timur? Yesus berkata seperti ini. Buah dikenal dari pohonnya. Bintang Timur di Yesaya, Bu, dengerin. Bintang Timur di Yesaya 14:12 siapa itu? Bapak lebih tahu mungkin. Ya Lucifer. Saya nggak tahu. Karena tidak. Udah Rama bacain. Yesaya 14:12. Bapak baca keseluruhan, jangan diam dulu, kita pakai data. Bapak baca satu perikop. Satu perikop lagi lu. Satu sekop. Jangan Bapak penggal-penggal. Wah, Neti dengar. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di sini bintang timur itu adalah Lucifer. Yesus, karena Yesus sudah jatuh ke bumi, dihancurkan oleh bumi. Emang di zaman ini saya Yesus udah dongol. Oh, mantap. Sekarang Wahyu 22:16 Bunda. Wahyu 22:16 habis ini. Wahyu itu masih bintang. Diam dulu Bu. Singalak, aku bukan moderator, nggak bisa ngedein orang nih. Ya itu. Digadein dong itu, digadein. Ya biar kita pakai data lah. Biar paham itu. Jangan separuh-separuh Pak datanya. Itu bahasa Inggris, oi. Wahyu 22:16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur atau Lucifer. Yesus mengaku Lucifer. Itulah yang kau tuhankan, Bun. Di luar negeri itu, Bu, di luar negeri semua Kristen di luar negeri bintang timur itu Lucifer. Apa ini? Who art so fallen from heaven. Lucifer, Bu. Itu jadi bintang timur itu Lucifer. Diulang kembali lagi. Bintang timur adalah Lucifer. Wah, terima kasih. Masih mau datang besok. Lucifer pula, Bu. Sebentar Bapak, saya baca Yesaya 14 ayat 12.
Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Hanya sampai di situ saja Bapak. Nggak ada yang mengatakan Lucifer. Nggak ada. Ini Bu, ini. Coba. Ini KJP loh. Alkitab kami tidak ada seperti itu. Ya Bapak ya. Saya tidak tahu Alkitab. Karena memang banyak yang aneh Alkitab yang kalian pakai gitu. Karena di pegangan Anda yang memakai, bukan kami yang memakai Bible ini. Anda yang memakai orang Kristen. Yang memakai Bible itu orang Kristen lah. Aneh Anda semuanya. Alkitab yang Bapak pegang sama sekali tidak mencantumkan Lucifer di sini. Saya baca Yesaya 14 ayat 12. Makanya Bapak tolong jangan melakukan penipuan publik sama orang yang tidak Oh, paham. berarti King James Version penipuan ya, Bu? King James Version KJP penipuan ya? KJP itu Bu, dengerin dulu Ibu, dengerin dulu Ibu ya. KJP itu, NIV itu KJP dipakai miliaran Kristen di muka bumi ini. Jadi Anda mau mengatakan mereka penipu gitu? Saya tidak peduli, tapi saya Alkitab. Oh, tidak peduli, baik. Ya, Alkitab yang saya pegang tidak ada menyatakan bahwa bintang timur adalah Lucifer, nggak ada. Oke. Ya, Pak. Jadi, Itu bintang timur di Yesaya itu Bu, nggak diturunkan ke bumi buat apa? nah, itu adanya di Bapak. Itu Ya, adanya enggak, ini loh. Ini. Maaf. Jelasin Bunda, izin dulu Bu. Makanya kalau orang ngomong dengerin Bu. Ya, saya dengar dari tadi. Iya, silakan dengerin. Kemiut Bunda itu kemiut. Siapa ini? Bro Benny kemiut. Ya. Jadi tadi ditolak ya. King James Version ditolak. Ini saya bukakan situs Alkitab Sabda langsung. Tuh. Di sini ada bintang timur. Kodenya 01966. Coba kita buka. Nah. Apa ini, Bu? Ya, buram lagi. Bintang timur. Lucifer, Bu. Definisinya? Itu pegangan Definisinya apa, Bu? Bapak. Itu pegangan Bapak yang tidak akan pernah saya Iya, percaya. salah lagi. Ini Alkitab Sabda salah lagi nih, Bang Handi. Alkitab Sabda nih emang nih, salah mulu kau. Coba kembali ke yang dia percaya. Wahyu biasa aja. Wahyu 22:14. 14:12, sorry. Iya, saya 14:12 tadi. Yesaya, sorry. Yesaya 14:12. Yang biasanya aja gitu loh. Nah, wah engkau sudah jatuh di langit, sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa. Itu siapa menurut Ibu itu yang jatuh ke bumi, mengalahkan bangsa-bangsa, yang sudah dipecahkan? Siapa itu, Bu? Siapa itu bintang timur, Bu? Tadi kan udah saya bilang. Siapa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Siapa? Yesus. Jadi di zaman Yesaya Yesus sudah turun ke bumi. Itu kan nubuatan, Bapak. Wah, ini sudah jatuh, Bu. Aduh, udah jatuh kok nubuatan. Itu kan nubuatan untuk Ini udah terjadi di zaman Yesaya. Ada yang bilang akan terjadi tsunami. Apakah terjadi? Kan belum. Gitu. Turun, ngasih naik lagi ke 12-nya. Ini akan atau sudah nih? Ini kita baca ya. Wahai engkau sudah jatuh dari langit. Sudah jatuh, Bu. Bukan akan jatuh. Bu. Ini sudah jatuh atau akan jatuh? Itu kan nubuatan, Bapak. Kalau nubuatan akan. Tapi ini sudah. Gimana? Kena lagi kepalamu? Bukan. Yang ini kata sudah ini kata sudah ini. Tadi Bapak Bu, bilang dengerin dulu Bu, ini ada kata sudah. Adalah Lucifer. Bu. Bapak sudah kena petok di situ karena tidak benar data yang Bapak sajikan. Ini Bu loh, saya ikuti Ibu aja. Ini saya permudah karena Ibu nggak percaya yang lain-lain. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Siapa ini yang jatuh dari langit, Bu? Siapa, Bu? Lagu aja katanya jangan sampai 3 kali, Bapak. Bu, siapa ini yang jatuh dari langit? Bapak nanya lagi. Tadi kan Ya ini, wah engkau sudah jatuh dari langit. Siapa ini, Bu, yang jatuh dari langit? Siapa? Tadi kan saya sudah bilang, Pak. Siapa? Tadi kan saya sudah sampaikan. Ya siapa itu?
Mungkin Bapak boleh tanya sama teman Bapak yang lain. Tadi saya Saya nggak dengar tadi Bu, saya nggak dengar. Bisa diulang toh, masa susah amat diulang? bisa. Lagu aja nggak boleh 3 kali, Pak. Ya udah kalau begitu Anda diam. Saya ngomong. Ini kata sudah, bukan nubuatan. Karena sudah terjadi. Kalau tertulis akan, ya nubuatan. Di sini bintang timur sudah jatuh ke bumi. Artinya bukan Yesus. Gitu ya. Sudah terjadi. Siapakah itu? Untuk apa dia dipecahkan dan jatuh ke bumi? Ya Lucifer. Apakah Wahyu sudah terjadi, Pak? Kenapa? Apakah kitab Wahyu? Wahyu adalah nubuatan yang belum tergenapin. Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos setelah Yesus nggak ada. Ya, makanya saya bilang Wahyu itu juga adalah sesuatu nubuatan. Nubuatan lagi. Terjadi. Nubuatan terus. Memang itu nubuatan. Jadi nanti Yesus turun lagi seperti pencuri. Ya, betul. Oh, nubuatan semua itu. Tuhanmu juga nubuatan. Apakah itu sudah terjadi, Bapak? Itu kan sudah ditulis oleh Wahyu. Ya, itu juga sudah ditulis sama Yeremia, Yesaya. Oke, kalau begitu Yesus itu Tuhan nubuatan, belum jadi Tuhan dia sekarang. Bukan Tuhan nubuatan, Bapak, bukan buatan. Buatan, Bu. Dilihat. Kasih Roma 14:9. Yesus Tuhan buatan atau bukan? Coba kita pakai data Bu kalau diskusi. Alah. Iya pakai data kita. Roma 14 nomor 9. Nah ini baca Bu, bacain. Apa? Dari mana? Nah ini baca. Apa? Roma 14:9. Roma berapa? 14:9 Bu. 14:9. Ya. Roma 14 ayat 9. Iya. Sebab itu Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah itu menjadi Tuhan Bu, dijadiin Tuhan oleh Paulus. Jadikan Tuhan. Dia itu sudah Tuhan dari awal. Itu baca, Ibu kalau baca Bible kok dibantah sendiri sih? Ibu kok nggak capek lawan Bible? Saya bukan lawan Bible, saya ngelawan. Nah, Ibu baca coba. Bible. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus, kenapa itu? Kenapa Bu? Kenapa dia menjadi Tuhan? Jadi jadiin oleh Paulus. Karena dia sudah menghapuskan dosa manusia. Lanjut ke kisah 236. Ini lebih parah ini, kisah 236. Diam dulu Bu, pakai data kita. Kalau Yesus itu Tuhan dijadikan. Kisah 236 nih, baca Ibu. Kisah 2 nomor 36. Baca Bu. Saya tidak mau baca punya Bapak, saya tidak percaya. Ya Ibu aja, karena punya Bible Ibu di situ. Ibu nggak percaya kan internet? Saya tidak percaya sama Alkitab yang kalian buka, yang kalian Ya, pegang. nggak apa-apa. Ini kok buatan LAI juga kok. Nggak apa-apa, jangan percayalah. Lebih bagus Ibu beli buku sendiri. Coba Ibu baca. Kisah 236. Bentar. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya Bu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, pertanyaannya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Ya dirinya sendiri. Ibu, bahasa Indonesia belum mumpuni Bu. Belajar lagi di SD bahasa Indonesia Bu. Belum mumpuni Bapak. Bukan seperti itu. Coba teman-teman bacain dulu tuh. Ibu kok datanya disangkal semua. Bukan saya sangkal. Coba bacain Mas Beni. Coba bacain dulu Mas Beni. Terangin sama dia. Aduh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan Bang Handi tadi, siapa yang membuat Yesus ini menjadi Tuhan?
Kenapa dia dikatakan membuat? Itu pasti nggak dijawab. Bukan, kenapa? Ahlinya, ini ahlinya Lucifer ini Bu ini ngeles terus. Bukan ngeles Bapak. Kenapa? Coba silakan coba baca Ibu bahwa Saya tanya, yang dapat menghapuskan dosa, yang menyelamatkan hidup manusia. Kenapa itu ke dosa dibahas? Loh iya. Loncat mulu ini. Supaya Bapak tahu gitu. Ini loh Bu, Yesus ini pertanyaan, Ibu kan udah baca pertanyaan, siapakah yang menjadikan atau yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Siapa Bu? Berdasarkan data siapa? Bapak masih berpatokan bahwa Allah itu ada 3. Ini bertanya saya Bu, saya nggak menghitung. Makanya saya bilang bahwa yang menjadikan Yesus itu Tuhan, itu ya Allah. Oke, udah dijawab. Udah. Pribadinya Yesus. Udah dijawab. Udah. Jadi Yesus itu Tuhan buatan ya Bu? Bukan Tuhan buatan. Udah dibuat kok ini. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Iya, berarti buatan. Kenapa? Karena siapa yang dapat menghapuskan dosa selain Tuhan? Siapa yang dapat penyakitmu Bu, akut. Selain Tuhan. Udah, Ibu sendiri udah bilang tadi bahwa Yesus itu dibuat jadi Tuhan. Berarti Yesus Tuhan buatan. Yang membuat Yesus Tuhan adalah Allah gitu kan ya di Bibelmu. Padahal sebenarnya itu Theos. Gitu loh. Jadi di sini Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan sebagaimana yang tertulis. Karena Bapak masih berpatokan bahwa Allah Kristen itu ada 3. Kagak, ini loh tertulis di sini. Ya, itu yang justru di sini tadinya satu Tuhan, penulis menulis. Tuhan yang satu ini membuat Tuhan lagi. Ya, jadinya Tuhanmu punya banyak, punya cabang. Tuhan kami itu tidak banyak. Tuhan kami itu hanya ada satu. Oke, kalau begitu Bunda Rama kerja tampilkan gambar Matius 3:13 sampai 17 Bunda. Bunda Rama kerja dulu. Tapi saya ingin membuat data dulu satu, boleh? Ya, boleh. Boleh. Coba baca tuh Lukas, kita buka Lukas 10:18 ya. Apa kata Yesus di situ? Lukas 10:18. 10:18 karena dia ngotot tadi itu bukan Bibelnya katanya nih. Ini di sini tertulis Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Itu yang dimaksud tuh di Yesaya. Ya. Jadi yang jatuh dari langit itu iblis atau disebut Lucifer, bukan Lucifer ya. Aduh. Tidak ada disampaikan di sana bintang timur yang Bu maksudkan tadi. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini yang jatuh di saya itu apa? Siapa? Itu di bintang timur. Ya, itu kata Yesus, lalu kata Yesus. Ya. Tidak Iya. ada di sini dikatakan bintang timur. Siapa yang jatuh di sini? Siapa yang jatuh? Iblis toh? Siapa yang jatuh? Iblis jatuh. Nah, kemudian kita lihat originalnya tadi di Yesaya. Yesaya 14:12. Kita buka originalnya ya. Yesaya 14:12. Bentar kok mau diajari. Aduh, iya sebentar kita lihat. Udah jangan lama-lama di situ Bunda. Tadi udah kena dia di situ. Nih. Yesaya 14:12 ini Helel ini ya, Helel bin Sakar ini istilahnya ini. Lucifer. Ini Yesaya 12 ini. Lucifer itu adalah bahasa Latin, artinya iblis. Ini bahasa Latin. Makanya di KJP tadi tunjukkan to Lucifer. Ini Helel ya, bahasa Ibraninya ya. Original teksnya itu di Yesaya 14:12 Helel Bu. Diterjemahkan ke bahasa umum Lucifer atau iblis. Ini ketinggian nih, Bunda Rama ini ketinggian karena dia nggak ngerti original teks. Karena kitab yang kalian tunjukkan nggak benar. Tuh dia nggak percaya Bunda itu. Ya udah sekarang tampilkan gambar itu Bunda. Bang Ben, tunjukkan Bang Ben. Ibu enggak, Ibu Bunda Rama tuh yang ada Bapak di surga, ada Roh Kudus, ada Yesus dibaptis itu loh. Matius 3:3. Suruh tunjukin yang mana Tuhannya. Kan ini tadi ada yang membuat Tuhan ini. Oh iya sih. Ya itu. Berarti Tuhannya Tuhan buatan dong Bu, Ibu. Ya memang. Yang jelas kok datanya. Yang dibuat itu lemari, meja, kursi. Tuhannya kok pun dibuat ya. Ya kalau dipakai jelas kok. ya mana dia?
Matius 3, 13 sampai 17. Ibu Neti siap-siap ya. Ibu pernah kan mendengarkan Yesus dibaptis? Nah ini. Jadi gini loh Bu ya. Matius 3, 13 itu adalah Yesus dibaptis di bumi. Terus Roh Kudus seperti merpati di awan. Terus terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ya Ibu Neti sekarang nunjuk. Kalau Tuhan Ibu satu, yang mana yang Tuhan di sini? Yang di bumi kayak yang dibaptis, yang di tengah kan Roh Kudus merpati, atau suara Bapak dari surga? Yang mana yang Tuhan di sini, Bu? Silakan Bu Neti. Oke, sebelum saya jawab itu, Bapak percaya tidak bahwa Tuhan itu maha kuasa? Iya, jawab aja udah. Kalau Tuhan maha kuasa, dia mampu melakukan apapun yang ada di luar kemampuan manusia. Jadi dia bisa menjadi pribadi, mau dia tiang api, mau burung. Ketika dengar bacotmu mute dulu kau ya. Ketika Yesus lagi disiram air, dengar. Ketika Yesus lagi diguyur air, aduh mute dulu host. Ketika Yesus lagi diguyur air nih, tengoklah kan disiram air dia nih, ada suara dari atas. Ada suara Bapak. Ketika di data di Bibelmu itu tertulis begini ya. Ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa. Terbukalah langit, terdengar suara dari atas. Jadi ada yang dibaptis di bawah, disiram air, diguyur air. Ada suara dari atas, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bagaimana caranya ini di bawah lagi diguyur air, ada suaranya di atas. Artinya yang di atas beda dengan yang di bawah ini yang lagi disiram air. Belum lagi kita bicara burung. Pertanyaannya pertanyaannya Bu Neti, yang manakah Tuhan? Kalau Tuhan Anda satu, yang mana Tuhan Anda? Silakan ditunjuk. Itu Tuhan dalam tiga pribadi. Jadi karena Bapak tidak percaya bahwa Allah maha Ini berbeda tempat, Bu. Berbeda tempat. Bapak selalu menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia, burung itu adalah Roh Kudus. Makanya itu berbeda tempat Bapak bilang. Padahal Allah Bapa dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Ini berpisah Bu, ini tempatnya Bu. Waktu Yesus, Bapak, waktu Yesus dibaptis itu Yesus ada di mana Bu? Waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di dalam air. Oke. Yang dibaptis oleh Yohanes itu manusia atau Tuhan? Manusianya Tuhan. Manusianya Tuhan. Apa lagi bahasa ini? Manusianya Tuhan. Tuhan dalam rupa manusia. Oke. Terus suara dari surga itu, inilah anakku yang kukasihi, itu siapa itu? Allah Bapa. Yang mana yang Ibu sembah? Yang mana? Allah Tritunggal. Berarti Tuhan Ibu tiga? Bapak tahu artinya tiga dalam satu pribadi? Nggak tahu saya Bu. Iya, bukan tiga ya tiga. Ya Pak, bukan tunggal, tapi Tritunggal. Nah, Tritunggal itu artinya apa Bu? Ada tiga pribadinya. Dalam satu Allah itu ada tiga pribadinya. Oke, kalau begitu ini ada tiga pribadi yang nongol di layar. Yang manakah yang Tuhan? Bapak tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Nah itu loh, gambar udah jelas kok sesuai data. Yang mana yang Tuhan ini Bu? Bingung. Allah itu Tritunggal. Iya, yang mana yang Tuhan di antara ketiga ini? Semuanya itu Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Bukan tiga Tuhan. Ini tiga. Apakah Allah tidak bisa? Ini tiga ini Bu. Aduh. Suruh menghitung. Suruh menghitung. Coba kau hitung. Coba kau hitung, Bunda. Tidak perlu ku hitung. Lah, tidak mau dihitung. Satu, kita hitung rame-rame ya. Sebentar kita hitung. Bapak 1, burung 2, Yesus 3. Berapa semua anak-anak? 3. Bapak 1, burung 1, Yesus 1. Ada 3. Nah, coba Bunda. Ada lagunya itu. Ada lagunya. Lihat Tuhanku memang ada 3. 1 di bumi, 1 di awan, dan 1 di surga. Semua jumlahnya ada berapa anak? 3. Pinter anak-anak. Lanjut. Tidak ada lagu seperti itu kecuali orang-orang pecundang yang buat. Ya kau hitung. Kalau kau nggak bisa menghitung berarti kau botol. Coba hitung.
Ibu yang botol, tidak tahu bahwa Ya kalau Allah coba Maha kalau Kuasa. kau pintar, coba Kalau- kau hitung. kalau Kita ibu mau tengok memang di sini. pintar, Kau botol apa enggak? Coba hitung. Kalau Coba ibu hitung. memang Ayo. pintar, Coba mengakui hitung. bahwa Kalau Allah kau Maha botol, Kuasa. masa begini aja kau nggak bisa hitung? Berarti kau botol. Coba hitung. Coba hitung. Saya ajari ya. Bapak, saya ajari Bunda. Jadi, Ibu- Bapak, 1. Ayo ikuti saya anak-anak. Bunda Teti ayo. 1. Bapak. 2. Roh Kudus, burung. 3. Adalah nih Yesus. Berapa? 3. Ini kau kenapa? Kau nggak bisa menghitung? Kau nggak pernah sekolah? Kalau begitu Ibu, berarti Tuhan itu hanya bisa mendengar satu doa aja. Dia nggak bisa Kaneti, mendengar nggak tahu doa itu dari Afrika. urusanmu. Karena Tuhannya Ibu itu cuman nggak berkuasa sama sekali. Dia hanya satu pribadi saja yang kayak Tuhanku gitu. itu menciptakan Tuhanmu, mematikan Tuhanmu. Nah, sekarang saya tanya Tuhanmu yang mana? Maaf Ingat Ibu. ya, sebentar. Ingat ya, ketiga-tiganya ini kan laki-laki karena bapak. Dia bapak tahu, kalau bapak berarti dia laki-laki, berarti ada burungnya kalau laki-laki. Ini pun burung ya, burung merpati tapi ini pun ada burung. Tiga-tiga punya burung. Nah, berapa burung? Ingat ya, ini bapak ya. Bapak itu kan punya burung kan? Ini pun burung merpati. Ini pun laki-laki, ada burungnya. Berapa burung? Siapa tahu ini bisa kau paham. Bu, ini gambar Bu berdasarkan data Matius 3, 13, 17. 3 burung. Itu loh, data Bu ini Bu. Ibu jangan lawan data lah. Tapi kalau Ibu terus terang Tuhan Anda 3, kita selesai. Tapi kalau Anda bilang 1, Ibu nggak normal, Ibu nggak sehat. Karena ini jelas 3. Berdasarkan data. 1 di Coba bumi kita sedang ikuti. dibaptis. 1 di bumi sedang dibaptis. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga. Berbeda Coba kita tempat. Nih, berbeda tempat, berbeda individu, berbeda karakter gitu loh. Ibu pakai akal dikit lah. Coba kita, Daeng, coba kita ikuti hitungannya Bunda Teti. Coba kita ya. 1, 2, 3. Berapa semua? 1. Pasti dia bilang gitu. Pasti dia bilang 1. Coba kita hitung Ya, ulang gini, ya. gini. Bunda Teti Bunda- maunya Bunda gini. Rahma. 1, 2, 3. Berapa semua anak-anak jumlahnya? 1. 3. Error. Kaneti coba Kaneti. Itu kan ada Bapak, ada Roh Kudus, ada Yesus. Nah, Bapak 1. Ya, Roh Kudus 1. Nah, Yesus 1. Ada berapa itu Kaneti? Pasti 1. Malu dia berhitung. Kalau dia berhitung ini, kemudian dia bilang 1, kita tahu baru dia tolol. Bunda Rama, belum lagi saya balikin ke topiknya Ustaz Tata. Coba tunjuk yang mana Tuhannya Nabi Musa. Mampus dia kalau ke situ. Coba tunjuk yang mana Tuhannya Nabi Musa, Bu Neti. Yang mana Tuhannya Nabi Musa ini? Si Oten puasa bicara. Udahlah Bu, ini ajaran Tritunggal ini Bu. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Ini tulisan-tulisan kayak gini. Ya itu Yesus sudah nggak ada. Yesus waktu itu ngajarin kok Yohanes 17:3, Ulangan 4, Markus 12:29. Apa itu? Yesus berkata Tuhan itu satu esa. Yesus berkata Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 17:3, satu Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Markus 12:29, hukum terutama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Jadi kalau misalnya Yesus berkata, aku hanya utusan Tuhan, gitu loh. Jadi kalau Kamu kok Tuhan melawan bilang- Bible sih? Kalau Tuhan bilang Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa, maksudnya bagaimana? Oke, itu artinya Ibu, pengajaran yang diajarkan oleh Yesus bersumber dari Bapa, bukan yang Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus. Kagak muat atuh. Kagak muat Bapak masuk dalam diri manusia. Bapak itu maha besar. Nggak mungkin meleduk badannya Yesus kalau Bapak masuk. Nah, pikiran Bapak saja sudah kotor. Ya, Pak. Lo kok kotor, Bu? Gimana kotor? Ya. Bagaimana mungkin Bu yang lebih besar masuk kepada yang kecil? Muat nggak?
Oke, sekarang saya bilang, tadi saya bilang Bapak ada di dalam aku dalam Bapak. Bapak bilang tadi bla 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 bla. Sekarang pemilik Bla surga bla bla siapa? bla. Jadi menurut kamu ibu, bapak yang entar dulu. Jadi menurut ibu, bapak yang masuk ke dalam diri Yesus gitu? Mereka ada di dalam satu pribadi yang sama. Enggak, saya tanya dulu ibu, apakah benar bapak masuk ke dalam diri Yesus? Yakin? Bukan masuk, tapi dia memang ada di dalam. Iya, di dalam itu berarti masuk, Bu. Bukan masuk, dia ada di dalam. Kalau Kalau di dalam itu kalau di dalam itu di luar dengerin dulu, Bu. Kalau bapak di dalam diri Yesus, pertanyaannya adalah bapak di dalam diri Yesus atau di luar Yesus? Bapak di dalam Yesus. Oke, berarti ada bapak di dalam diri Yesus. Betul? Betul. Oke. Mana lebih besar Yesus daripada bapak? Mereka sama besarnya. Kasih Yohanes 14:28, Bunda. Bapak mau Yohanes, bilang diam dulu kau, diam dulu, diam pakai data. Itu Ibu tidak punya data. Yohanes 14:28, kalian bisa tampilin. Katanya sama besar. Sebentar. Kok sama besar kau bukan pernah baca Bible kau? Kita pakai data, Bu, kalau diskusi. Jangan pakai doktrin aja. Yohanes 14:28 ya, Bu ya. Lu bilang tadi sama besar ya. Ini dia nih, Bu. Kita izin dulu, Deng. Bang Hadi izin dulu, kita kasih dia nih soal dalam mendalam nih. Waduh, mundurin lagi, Bunda. Bentar baru kita ke situ. Ini masalah dalam-dalam dulu. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapak. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Jadi semua ini di dalam-dalam. Agar mereka juga di dalam kita. Ini murid-muridnya loh. Menurut Yesus ini murid-muridnya juga di dalam mereka. Jadi Enggak, kita mau tabok dulu, Bunda. Katanya Yesus sama Bapak sama besar. 14:28 dong. 14:28. Itu sama Benny aja deh. Lanjut cepat. Nih. Nih, Bu, baca Ben. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Bu, Bapak lebih besar. Kenapa Ibu tadi mengatakan sama besar? Siapa yang ngajari Ibu? Karena Yesus berbicara tentang kemanusiaannya. Ngaco lagi kau. Kok ngaco? Bapak Itu datanya ada. Nih, ini ada data di sini, Bu. Pertanyaan di sini, Bu, ya dengerin. Siapa yang lebih besar di sini? Yesus atau Bapak? ketika dia berkata, dia itu sebagai pribadi manusianya. Terus di mana tertulis Yesus sama Bapak sama besar? Tertulis di mana? Bapak cari aja sendiri. Kagak ada, Bu. Gua cari di atas pohon nggak nemu saya. Ya. Tadi kan saya udah bilang, Bapak ada di dalam aku ada di dalam Bapak. Bagaimana mungkin lebih besar masuk kepada yang kecil, Bu? Masuk akal nggak? Allah itu tidak masuk ke dalam karena Allah itu sudah ada di Katanya dalam. tadi masuk di dalam. Di dalam itu masuk, Bu. Allah ada di dalam aku. Aku Bapak, ada di dalam Bapak. Aku ada di dalam aku ada di dalam Bapak. Oke. Bukan Bapak masuk ke aku, jadi Bapak ada di dalam aku, bukan kayak gitu kalimatnya. Di dalam itu masuk atau di luar, Bu? Kalau di dalam, masuk atau di luar? Dia bukan berbicara Allah Bapak itu. Susah memang Ibu ini semua bahasa Indonesia lu tak berat, Bu, demi iman kotor, Bu. Susah kalau iman dibawa, Bu, akal dipakai, kenapa? Bapak yang harus pakai akal. Ya ini masuk akal nggak sih? Lebih besar masuk ke dalam yang lebih kecil, masuk akal nggak, Bu? Bapak itu Yesus berbicara ketika dia adalah pribadi manusianya. Memang pernah Ibu, memang Yesus pernah jadi ayam berbicara. Iya, selama di bumi dia bicara sebagai manusia, Bu. Nah, sekarang waktu Yesus berbicara sebagai manusia, Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Jawab. Percaya? Ya percaya. Berarti Anda percaya Yesus itu lebih kecil daripada Bapak? Percaya nggak? Tidak. Yesus yang ngomong sendiri loh. Begini, Deng, begini Aduh. caranya. Nah, kita kasih lihat gambar aja ya.
Ini maknanya Yesus di dalam Bapak di dalam aku, maknanya itu tadi alegori, tapi kau mau memaknai secara harfiah, kita buka data ya. Tadi barusan dibuka Bapak lebih besar. Ini Bapak lebih besar, ini Yesus kecil nih. Bagaimana mungkin Bapak ini di dalam Yesus sedang dia besar? Gimana caranya? Kalau mau pakai secara harfiah ya, karena pemaknaan Yesus itu Bapak di dalam aku, arti apa itu adalah secara alegori, bahwa Bapak itu meliputi dirinya, kesolehannya. Apa yang disampaikan itu adalah apa yang diinginkan oleh Bapak. Itu maknanya. Kalau kamu memaknai secara harfiah nyata, kepenyataan tadi data barusan dibuka, Bapak lebih besar dari Yesus. Kalau Bapak lebih besar dari Yesus secara harfiah, secara nyata, bagaimana mungkin Bapak di dalam Yesus? Yesus kecil tuh lingkaran tuh, tengok maknanya. Bagaimana itu yang kecil bisa Bapak yang besar ini di dalam yang kecil? Itu maknanya tadi, alegori, kiasan. Kalau dia berkata Bapak di dalam aku, murid-murid pun di dalam Yesus. Mereka semua tuh berarti Tuhanmu 14. Kalau kau mengatakan itu adalah secara harfiah. Karena murid-murid pun di dalam Yesus. Supaya kita semua menjadi satu. Ingin kau Tuhan kan semua itu. Itu cara memaknainya. Jadi Bapak di dalam aku bukan maknanya secara harfiah, tapi kiasan, alegori. Bahwa semua yang disampaikan Yesus itulah yang diinginkan oleh Bapa. Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku sampaikan itulah yang aku dengar dari Bapa. Apa yang aku dengar dari Bapa itu yang aku sampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini penyampai. Itu aja kok nggak paham, kok muter-muter kayak kipas angin ini, rusak. Rusak memang akal kalau doktrinnya masuk. Doktrin ibu ini rusak akalnya. Dia lawan Yesus terus. Allah itu tidak bisa pakai doktrin Bapak, ya. Dan Allah itu tidak bisa Bapak logika-logikakan. Ya Yesus yang ngomong begini loh Bu ya. Ini data nih. Ini ibu diam. Ini data. Yesus yang ngomong sendiri nih. Nih, percaya nggak nih? Yohanes 17:3. Yesus yang ngomong nih. Percaya apa enggak? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ibu percaya nggak nih omongan Yesus, Bu? Percaya atau tidak? Ya. Percaya atau tidak? Saya. Ya, siapa yang Tuhan di situ, Bu? Bapak pertanyaannya hanya seperti itu aja. Nah, itu data, Ibu. Data. Berusaha untuk menjebak. Nah, lo kok Yohanes 17:3 menjebak, gimana sih kamu, Bu? Mana mereka mau bahas ini? Mampus kalau dia bahas ini. Bahas ini. Siapa satu-satunya ini? Siapa satu-satunya ini? Siapa satu-satunya ini? Yang gambar tadi itu ini, yang paling di atas tuh Bapak itu. Nih, yang benar. Pertanyaannya gini Bunda, satu-satunya Tuhan yang benar itu A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Jawab Bu. Satu-satunya Tuhan yang benar A. Bapak, B. Yesus. C. Keduanya. Bapak nggak usah berbicara tentang kemanusiaan. Ya, ini nih manusianya Yesus yang ngomong Bu. Bapak itu berbicara tentang bahwa Allah itu tetap adalah dua. Di situ Bapak berbicara tentang bahwa Allah yang saya percaya itu menurut Bapak ada dua. Coba baca Yohanes 17:3 Bu. Yesus sebagai apa di situ? Baca dulu deh. Sebagai apa katanya? Ya, sebagai apa Yesus di situ? Sebagai manusia. Manusia. Utusan Tuhan atau dia pengutus? Dia itu mengutus dirinya sendiri, Bapak. Astagfirullah, mengutus dirinya sendiri. Ini menilu mandi sana Bu, mandi. Di sana Bu, biar segar Bu. Mana Yesus mengutus dirinya sendiri? Jelas dia mengakui dirinya utusan kok. Kalau ada dia utusan, ada pengutus. Kalau pergi itu dirinya sendiri, nggak usah pakai utusan. Nggak ada kata utusan kalau kita yang pergi sendiri. Kita yang pergi sendiri nih. Kita yang pergi sendiri ke suatu tempat. Nggak ada istilah utusan. Kita yang pergi sendiri. Kalau kita menyuruhkan orang, ya menyuruhkan orang atau menyuruh kurir, itu kita mengutus dia. Kita menyuruhkan seseorang, bukan kita yang ke sana. Kalau Tuhanmu sendiri yang turun, berarti Bapak tidak ada lagi di atas. Makanya Kalau tadi ditanya, benar, di Ma, antara tiga itu yang mana Tuhanmu? kalau ini yang dipakai mengutus diri sendiri gini loh. Saya pergi beli rokok. Pak atau Bu, saya mengutus diriku sendiri mau beli rokok.
Pasti yang tukang warung gila kalau ya. Iya pakai. Gimana mungkin mengutus diri sendiri, Bu? Sekarang saya tanya Pak, karena memang Tuhan itu tidak bisa logika. Di dalam firman Tuhan itu ada bilang, 1 hari bagi saya 1000 tahun bagi manusia, 1000 tahun bagi manusia 1 hari bagi saya. Bagaimana menurut Bapak? Ke situ. Apa hubungannya? Apa lari ke situ? Ini ngomongnya antara Yesus dan Tuhan. Ini aja, Daeng, Ya. kita mau tahu akalnya. Sebentar, Daeng. Ini Bun, saya kembali, Bun. Maaf, ini kita kembali nih. Ketika Bunda berdoa nih, ya. Di pikiran Bunda, di bayangan Bunda ini siapa nih di antara nih yang 3? Apakah Bapak di pikiranmu ketika kau berdoa, atau Roh Kudus yang burung terbang-terbang ini, atau si yang lagi diguyur air ini? Nah, siapa yang di bayanganmu ketika kau berdoa? Apakah tiga-tiganya berputar di kepalamu ini kayak orang pusing kan, ada berputar-putar, teong. Apa yang mana nih di kepalamu? Kau bayangkan. Ibu salah besar kalau Ibu pikir. Saya tanya, ketika kau berdoa, kau ingat siapa? Tujuan doamu kemana nih? Apa kau gabungkan ini tiga-tiganya? Coba yang mana kau bayangkan? Ya Allah. Oke, dia jawab. Begini aja Bunda tanya, waktu Yesus berdoa kepada siapa? Ini kan dia pernah berdoa nih. Coba tanyain Bunda, berdoa kepada siapa? Dia tuh. Coba tanyain. Coba tanyain Bunda Rama. Dia. Nah, ketika Yesus berdoa di atas bukit, dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa kepada siapa? Pribadi Yesus yang sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Oh, pintar. Pribadi manusianya. Oke. Jadi waktu Yesus berdoa, tadi dulu Bunda. Bentar, jadi waktu Yesus kemana ketika dia berdoa? Ketuhanannya kemana? Ketuhanannya kemana ketika dia kemanusiaannya berdoa kepada Tuhannya? Ketuhanannya kemana dia? Ingat, konteks kalian Yesus 100% manusia sempurna, 100%. Bukan itu pertanyaannya Bunda Rama. Makanya 200. Ibu Neti, waktu Yesus berdoa, dia manusia atau dia Tuhan? Dia kemanusiaannya dalam bentuk pribadi manusia. Berarti waktu Yesus berdoa, Yesus bukan Tuhan. Iya, betul. Saya nggak pernah keluar Tuhannya. Saya ulang Bu, waktu Yesus berdoa, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kan saya udah bilang bahwa itu adalah pribadi manusianya yang berdoa. Nah, berarti waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan, betul? Saya nggak mau jawab itu. Kenapa nggak mau jawab? Aduh, kasihan. Itulah Bu, ada sesuatu yang salah dengan iman Ibu, nggak bisa jawab tuh. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan, Bun? Cobalah kalian pikir. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Apa kata dunia? Apa Ibu tidak pernah mensupport diri Ibu dengan perkataan Ibu? Kan apa itu doa? Apa itu doa? Doa itu permohonan. Doa itu permohonan ketika Yesus berdoa, Bun. Ketika Yesus berdoa di atas bukit semalam-malaman, dia bermohon. Dia bermohon kepada Tuhannya. Doa itu permohonan. Kalau dia Tuhan itu sendiri, ada ilahi di dalam dirinya, ngapain dia berdoa? Wong dia ada ilahinya kok. Coba itu fungsikan akalmu, jangan matikan. Ibu yang harus. Alasanmu itu manusianya, alasanmu tadi itu kan manusianya yang berdoa. Nah, keilahiannya kemana? Tidur, keluar ngopi. Bukan tidur. Ya kemana keilahiannya? Secara manusia 100% sempurna, secara ilahi dia sempurna. Ketika dia berdoa kau bilang itu manusianya, keilahian yang sempurna di kemana? Tidur, keluar ngopi, pergi shopping, kemana? Ibu juga lupa bahwa Tuhan kemana keilahiannya? Jangan kok ibu-ibu, kemana keilahiannya ketika dia manusianya berdoa? Istirahat. Dirinya. Saya tanya, konsep kalian tentang Yesus ini 100% manusia sempurna, 100% ilahi sempurna. Jadi dia ini 200% ya. Secara manusia dia sempurna, secara ilahi dia sempurna. Ya, walaupun ini doktrin ya, tidak ada data-data di Bible seperti itu. Nah, saya tanya, ketika dia berdoa, kemanusiaannya kok bilang berdoa kepada ini? Kemana ilahinya? Ilahinya tidak kemana-mana. Dia tetap diam di dalam diri. Kenapa dia berdoa kalau ada ilahinya di dalam? Karena dia mau mengajak. Dia adalah manusia yang, Bunda, dia adalah manusia yang ketuhan-tuhanan. Berarti dia manusia sekaligus Tuhan. Ngapain dia berdoa lagi kepada Tuhan? Kalau benar memang ini manusia ketuhan-tuhanan.
Gimana otakmu itu? Kalau dia Otak ini ibu yang manusia gimana? yang ketuhan-tuhanan, harusnya nggak usah berdoa lagi kepada ini. Ya, konsep ibu tuh hanya pemikiran manusia aja. Konsepmu itu yang termakan doktrin, karena 100% manusia, 100% ilahi tidak ada di Bible. Itu adalah hasil konsili Kalsedon. Ajaran ibu 432 yang memiliki diputuskan doktrin. oleh bapak-bapak gereja, bukan berdasarkan Ajaran Bible. ibu yang Udah memiliki cukup. Kita pindah topik dikit. Bu Neti, menurut Ibu yang menciptakan manusia siapa, Bu? Bu Neti, yang menciptakan manusia siapa, Bu? Allah. Bukan Yesus. Tidak ada di Alkitabku bilang Yesus menciptakan manusia. Kalau begitu Yesus diciptakan dong. Saya nggak bilang Yesus diciptakan. Yesus, manusia Yesus itu diciptakan atau tidak? Yesus Bu, dengerin dulu, Bu. Yesus ini kan manusia, Bu. Apakah manusia Yesus diciptakan? Yesus dipersiapkan, bukan diciptakan. Oh, jadi manusia tidak diciptakan. Aduh. Pertanyaan Bapak mutar-mutar. Ya, Bu, sebentar aja. Bunda Maria itu diciptakan atau tidak, Bunda Maria? Diciptakan. Ya, anaknya Bunda Maria diciptakan atau tidak? Anak Bunda Maria itu bukan diciptakan. Kalau diciptakan itu Bapak berarti ada A sama si B untuk Oke. menciptakan itu. Yesus, anak Maria itu manusia nggak, Bu? 100% manusia. Ya, oke. Manusianya Yesus ini diciptakan nggak? Bapak berputar-putar pertanyaannya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Maria manusia diciptakan, Yesus manusia, nggak bisa jawab diciptakan atau tidak. Inilah Bu kau ini. Inilah doktrin Lucifer nih begini. Roh yang dimasukkan ke dalam Maria. Oke, roh di dalam diri Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak, roh itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Oke, coba buka Bunda Rama, Zakaria 12 nomor 1 Bunda. Katanya roh di dalam diri Yesus tidak diciptakan. Ada yang bisa bukain Zakaria 12 nomor 1? Bang Beni atau Bunda, cepetan dong, bantu dia Ibu ini. Kita ajarin dia lah Bible. Kenapa? Zakaria 12 nomor 1 katanya roh di dalam diri Yesus tidak diciptakan. Zakaria, Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Kasih dia Bu, kasih. Mau ditunjukkan? Iya, tunjukin, nggak apa. Ibu Neti juga sambil buka di situ Bu, Zakaria 12 nomor 1 Bu. Bu Neti. Nih. Firman Tuhan tentang sebentar mana ya? Entahlah nih orang. Ibu Neti sambil buka ya Bu ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yesus manusia, tentu rohnya itu diciptakan oleh Tuhan. Kecuali Yesus itu tuyul, ya nggak tahu ya. Tapi kalau Yesus manusia, sekarang Ibu Neti udah percaya nggak kalau kemanusiaan Yesus itu rohnya diciptakan? Ibu percaya nggak Bu? Roh itu ditiupkan. Iya diciptakan baru ditiupkan Bu. Diciptakan dulu, Ya. baru ditiupkan. Ketika Jadi menurut Ibu Neti, roh di dalam diri Yesus begini Bu, roh di dalam manusia Yesus ini diciptakan atau tidak? tidak. Ya, tertulis ini Bu, diciptakan. Diciptakan itu bukan dalam artian yang seperti Bapak bayangkan itu. Ini loh Bu, nggak usah membayangkan jauh Bu, baca aja udah. ini loh orang Kristen ya, yang nyata-nyata tertulis tidak diimani, ditolak. Yang tidak tertulis tentang Yesus 100% manusia, 100% ilahi, tidak tertulis dalam Bible, dia imani. Ini kan otakmu terbalik-balik. Yang nyata tertulis menciptakan roh dalam diri manusia, kau tolak ini. Kau bilang lagi Anda salah membaca. Sementara Tuhan 100% manusia, 100% ilahi, tidak ada data-datanya di Biblemu. Tuhan inkarnasi jadi manusia, tidak ada datanya. Kok imani? Coba tanya lagi Bunda, satu lagi tes. Bukan tolol. Apa? Jangan Bunda, tes lagi ilmunya. Bu, manusia Yesus ini bertuhan atau tidak Bu? Manusianya Yesus ini bertuhan atau tidak Bu? Yesus itu Tuhan kok dia bertuhan. Bikin darah. Kenapa Bu? Tuhan kok dia bertuhan. Manusia Yesus ini kan Yesus manusia Bu, bertuhan atau tidak? Ya dia ngikutin ajaran Yahudinya. Berarti bertuhan.
Kami menyembah Yesus bertuhan. Yesus ini kan manusia, Bu. Ya. Ah, manusia Yesus ini bertuhan atau ateis? Dia kan orang Yahudi, jadi dia Judaism gitu. Jadi bertuhan dia? Ya. Oke. Kalau Yesus bertuhan, kenapa kau tuhankan dia? Dia bukan manusia yang seperti itu. Ah, ngeyel lagi kan? Muter lagi. Jadi Yesus Akal mati lagi di sini. Mati lagi, Ibu. Fungsi kalau akal Ibu. Jelas sih Yesus itu taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan apa kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus sulit berdoa kemana-mana, dia selalu ikhlaskan itu dirinya kepada Tuhannya. Ya itu Pak, dia mau meluruskan. Bun, ini datanya Yesus bertuhan, Bun. Ya, Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, ini yang ngomong Yesus ya. Yesus yang ngomong nih. Kami, ini ada kata kami. Berarti Yesus masuk di sini ya. Kami menyembah. Jadi Yesus menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus di sini menyembah. Berarti dia bertuhan. Kan saya bilang juga. Kan saya bilang juga Yesus bertuhan. Kok Tuhan kok bertuhan? Pieto. Kok Pieto? Ya Yesus kan kamu bilang Tuhan, kecuali Yesus kau bilang itu nabi, rasul, utusan ya. Pantas dia bertuhan, dia menyembah. Masalahnya imanmu itu Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan bertuhan? Tuhan menyembah. Ini kan error, Bunda. Bu, oke? Bunda, pakai akal Ibu lah. Ibu, jangan terlalu didoktrin, Bu. Belajarlah akal difungsikan lah ya. Ya, Bu ya. Bapak jangan terlalu manusiawi banget gitu. Dan memang Yesus manusia, kan kita manusia loh ini. Tuhan itu tidak bisa pakai logika, Bapak. Ini nggak membahas Tuhan, ini membahas Yesus. Oh, jadi kalau jadi Kristen itu harus gila dulu, baru bisa. Nggak bisa kita pakai akal. Akal di sini kita baca ini, pakai akal kita membaca ini. Yesus menyembah. Tapi kecuali kalau kau bilang nggak usah pakai logika kita, kalau Kristen nggak usah pakai logika, berarti kau gila dulu lah. Baru bisa Kristen gitu. Harus gila baru bisa paham tentang Kristen. Ya pantaslah. Semuanya pada gila kalian. Semua yang data-data tertulis Bunda, tolak. kasih Matius 22:37 sampai 40. Di situ Yesus berkata harus pakai akal budi, Bu. Harus berakal itu orang, fungsikan akal. Gitu ya. Matius 22 37 sampai 40. Enggak lah, jadi Kristen itu harus nggak bisa pakai akal katanya, harus gila dulu. Amit-amit deh. Gila dulu. Bukan tidak pakai akal, Ibu. Dalam hal kau bilang nggak bisa pakai logika kan? Logika itu kan akal yang harus ikut di situ kalau logika. Baca dulu, bentar. Bacain dulu ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal. Betul, disuruh berakal, Bu. Nah, penekanannya Bunda Rama habis ini penekanannya di Amsal 3 nomor 5. Coba bukain. Amsal 3 nomor 5. Kita meluncur kepada Amsal, itu yang disampaikan oleh Salomo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuh, Bu, disuruh jangan berpikiran bersandar sendiri, Bu. Kau berpendapat sendiri. Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ini Ibu berpengertian sendiri dari tadi. Pengertian tentang Tuhan itu sendiri. Ya elah, Ibu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, coba kita kasih data satu. Ibu berdasarkan pengertian sendiri atau berdasarkan pengajaran Yesus? Menurut Ibu, selama Yesus di dunia, Yesus itu utusan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Jawab. Dia datang sebagai utusan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan karena banyak Taurat yang udah cukup, dia datang sebagai utusan, betul? Oke,
Kalau begitu ibu jujur, Yesus utusan Tuhan, betul? Tapi bukan utusan seperti manusia yang Bapak puja-puja, itu berbeda. Ya nggak apa-apa, nggak usah disamain nama yang lain. Jadi Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Bu, pakai akal? Ibu mau pakai akal atau tidak? Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Dia Tuhan. Ya berarti kau bersandar atas pengertianmu sendiri, Coach Lu. Saya tidak bersandar pada pengertian itu. Tadi barusan kau bilang utusan Tuhan, sekarang kau bilang lagi Tuhan. Kamu ini gimana itu? Disuruh pakai akal budi kok disuruh berakal. Saya ulang kembali, Anda mau pakai akal atau Anda berpengertian sendiri? Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Bapak yang memiliki sandaran sendiri. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Allah. Saya tanya Yesusnya, Yesus itu utusan Tuhan. Yesus itu selama di bumi utusan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Ini mau maghrib. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Pakai akal atau ngarang nih? Anda ngarang atau pakai akal nih? Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Cepetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Kenapa? Kekunci akalmu, Bu. Siapa yang kunci? Ya Lucifer. Terima kasih buat teman-teman yang ada di live chat, semuanya yang ada di YouTube. Kita selesai dulu live kali ini. Terhubung waktu maghrib. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akal dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersandar pada pengertian sendiri dipakai. Kaulah itu bersandar pengertian manusia. Kau yang bersandar pengertianmu, kabur dia. Segitu detail. Berarti Gurunda semuanya Kristen ini memframing mulai tadi itu bahwa kita itu membalik-balik Bible itu tersendiri. Ternyata mereka yang tidak percaya sama Bible. Jadi kalau mau jadi Kristen itu buang dulu akal. Buang akal itu kalau jadi Kristen. Kalau udah nggak ada akal itu kan nggak berfungsi akal, orang gila. Udah jalan di jalanan itu kalau nggak pakai baju. Dia mau begitu, amit-amit. Dan syaratnya jadi online itu menolak kitabnya sendiri. Wah betul itu, betul. Kita udah membuktikan seperti itu Ustadz Miftah, bahwa Kristen-Kristen ini yaitu akan membantah Bible itu tersendiri. Tapi Ustadz izin ya Ustadz, saya maaf monopoli tadi Ustadz ya. Kepada Ustadz izin, maaf. Masya Allah, nggak apa-apa. Bunda, Ibunda, Gurunda, silakan dulu dilanjut. Bunda Rahma. Ya Bang, mana dia? Jadi mereka kebingungan ya, nggak bisa. Tapi gini Tad, ada itu lagunya Tad. Lihat Tuhan